kalahkan kita dengan keilmuan. Diskusi aja. Ya silakan Bang Handi, ada tamu Bang. Ini Oten apa Kristen ini? Halo, Jini. Jini, Oten apa Kristen? Islam dia itu, Bang. Oh, dibawa aja dulu ya Bang. Saya mau naikin yang Kristen dulu ya Bang. Ya, dilanjut aja menanggapi yang tadi pernyataan sikap dia yang menantang debat Bang Ardi. Ya, aku nambahin dikit Bang ya. Dari pernyataan kalimat yang disampaikan oleh Bang Handi tadi, ya seperti pisau bercabang dua Bang, kalau menurut aku analisisku. Artinya apa? Dia namanya orang politik ya, politik itu sesuatu ambigu. Dia mengatakan kepada kelompok sini A, nanti ke kelompok lain B, ke kelompok lain C. Nah jadi susah untuk dipercaya Bang, tipikal orang kayak gini. Jadi bagi saya si Sempak Merah ini hanya ingin menaikkan citranya aja Bang, citra dirinya. Dia dapat pendukung ya kan, pernyataannya itu dia akan dapat pendukung. Tetapi pada saat nanti pada momennya dia akan membatalkan, bukan karena apa? Kalau dia memaksakan dirinya untuk kalah, maka itu akan meruntuhkan image dia, melumpuhkan citra diri dia, sehingga dia tidak akan dilirik di level pembesar-pembesar di atas gitu kan. Hanya di level sama misalnya Ustadz Sugi aja kalah gitu, apalagi sama yang lain gitu. Nah artinya ini akan menjadikan citra buruk dia semakin terjerembab ya, seperti kasus Giring Niji gitu kan. Dia mau pengen masuk di grup band Nizi, kembali lagi akhirnya nggak jadi karena dia sudah ditolak. Nah menurut aku adalah sesuatu yang ambigu, sesuatu yang absurd. Tujuannya untuk apa? Pansos aja. Jadi debat yang itu mungkin tidak akan terlaksana karena apa? Dia pasti akan berhitung untung ruginya Bang. Untungnya bagi dia apa? Ruginya apa? Kalau misalnya ruginya lebih banyak terkait tentang dia, maka dia akan pasti menghindari. Tapi kalau dia bicara pada sisi keuntungan, walaupun itu dia posisinya kalah, ya kan? Tetapi citra dia itu akan pasti hancur dan dia tidak mungkin lagi menggapai ke level tertinggi gitu karena para partai-partai politik pun sudah mulai tahu gitu kan tentang sepak terjang dia. Itu Bang tambahannya. Lanjut. Ya, baik, saya sapa dulu. Ini Bang Juma asli bukan Bang Handi? Asli lah, saya tadi yang asli. Asli. Ini loh ya, kalau Bang Ferdinand Hutahian ingin menaikkan citra, mudah kok. Tinggal beli Hembody Citra sama hubungi BCL Bunga Citra Lestari, pasti citranya naik. Assalamualaikum Mahi Juma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Juma dilanjut. Atau saya bacain. Ntar dulu, Bang Juma lagi baring-baring di kamar, gua telepon paksa, naik dia. Saya bacain dulu ya Bang Handi, tantangan buat Gurunda tadi ya. Ntar dulu, sebelum baca. Ini ada nama baru untuk Bang Juma. Sekaligus saya promosikan film beliau nanti berjudul Sabeni. Nama Bang Juma di sana nanti namanya Haji Damin. Jadi mulai malam ini kita panggil sementara Bang Juma Haji Damin ya. Tunggu bentar Bang Handi, Haji Damin itu pendekar ini loh, gabus. Iya, paham. Udah reading beliau itu. Saya barusan ngobrol sama sutradara. Kemungkinan juga saya ikut main lah. Tapi mungkin saya figuran kali. Saya musuhnya Bang Juma nanti. Haji Damin, silakan Haji Damin. Udah sehat Haji? Pak Haji? Sorry Gurunda saya bacain dulu ya tantangannya ya Gurunda. Silakan. Untuk saudara Juma dan Donditan, banyak sekali yang DM TikTok ke saya mengaku mewakili Anda dan sudah saya jawab tantangan itu.
Siapkan debat setelah Lebaran supaya tidak mengganggu ibadah puasa. Atur jam 13.00 jam 1 siang ya. Hari apa aja setelah Lebaran, one by one atau head to head. Debat dunia nyata mungkin ini ya. Ya, Bang Juma silakan. Ya, dia menganggap bahwa debat itu menurut dia, saya baca DM lewat Dinda Stanley dengan Pandi. Karena debat itu katanya nanti kita, apa dibilang tadi itu? Pokoknya dalam debat itu dia mau ngamuk-ngamuk. Katanya debat itu nanti akan merusak suasana hati dan seterusnya. Gitu. Jadi ya biarkan aja dia mainkan, dia yang menabuh gendang, dia juga yang menari. Kita ikuti saja iramanya gitu. Yang penting intinya dialog dengan kita pakai akal. Itu aja sih. Pakai akal, bukan pakai congor, karena ini bukan dunia politik. Meskipun pasti dia pakai teknik-teknik politik nanti. Seperti itu. Yang intinya masyarakat Indonesia menunggu diskusi ini terjadi antara saya dengan saudara Ferdinand. Kita sudah atur dengan Kodondi, saya sudah ngomong sama beliau, kalau offline beliau yang maju, kalau online saya yang tangani. Tapi offline pun kan pasti larinya ke online juga, disiarkan juga di online. Disiarkan juga, mending di online aja kan. Offline pasti di live-kan juga di TikTok, di YouTube. Ya mending di sini aja, di TikTok aja. Setuju. Iya. Apain offline? Emang kalau offline isi Bible berubah, Yesus tiba-tiba menjadi Tuhan? Kalau offline kan tidak, tetap aja manusia dia itu. Kalau kita offline memang dia langsung gondrong, kan tetap aja botak, Ferdinand. Tapi persoalannya gini loh Pak Joko. Dia yang menantang, nyuruh kita yang menyiapkan segalanya. Gimana itu? Oh nggak bisa gitu dong. Enak aja. Itu sama aja kau meludah ke atas, kena jatuh, kena matamu sendiri. Itu namanya bodak. Kamu yang nantang, kau siapkan ring lah. Kamu yang ngatur semua. Ini kayaknya 11-12 kayak walabu nih. Ya sama aja itu pansos. Tapi gini loh Pak Joma. Tadi kita baca berita aja. Tahun 2022 waktu dia di sidang, dia itu mengaku mualaf di depan majelis hakim yang mulia. Ditanya sama majelis hakim, kapan kau mualaf? Maaf Pak Hakim, saya lupa karena saya terganggu saraf saya. Jadi saya pelupa begitu. Nah takutnya nanti nih Pak Joma, dia belum sembuh. Nah, nanti sebelum debat kita minta dulu keterangan dokter, udah sembuh nggak dari penyakit saraf kan gitu. Siapa tahu dia masih keadaan sakit saraf, menghadapi Bang Joma, nanti jawabannya ngalor ngidul gitu loh, masuk gua. Jadi kita suruh ngadepin orang sarap gitu. Aduh parah. Nah itu dia, Pak De. Kan pertanyaan majelis hakim jelas. Tanggal berapa kamu mualaf begitu? Terus mana sertifikat mualafnya? Lupa Pak Hakim. Kan gitu, lupa dia. Dan statement dia waktu itu juga mengaku mualaf. Bahwa pengetahuan Islamnya masih awam kan begitu. Tapi beberapa tahun, setahun kemudian begitu, mengeluarkan statement pakai salib, debat mewakili Kristen. Menganggap yang dihadapi Banyuma selama ini adalah orang-orang yang tidak berkompeten, tidak ngerti teologi. Hanya dia yang bisa mewakili Kristen. Jadi selama ini Banyuma yang hadapi itu adalah keroco-keroco saja, tidak punya ilmu. Hanya dia yang berilmu. Kira-kira gitu kesimpulannya Banyuma. Dia emosi apa itu? Emosi sesaat aja. Maksudnya dia pansos, intinya di situ. Kelihatannya dia sudah dipakai di dunia politik dia. Jadi dia mencoba untuk mengadu nasib di dunia apologet. Tapi zamannya salah, harusnya 400 tahun ke depan setelah kita sudah nggak ada, baru dia nongol. Atau 300 tahun yang lalu saat Belanda masih penjajah, harusnya dia nongol sebagai misionaris. Jangan saat sekarang.
Karena tak akan pernah lolos. Ku bilang kalau dia berani masuk, tidak kuizinkan dia bernapas sedikit pun. Tidak kuizinkan dia bernapas. Itu Bang Handi. Dan ku kasih dia ruang untuk bergerak. Tengok aja nanti. Kalau Ferdinand berani masuk, betul-betul berani masuk debat, nah kita lihat. Ku buat kau kayak kangkung. Masya Allah. Gurunda, gimana kabarnya Gurunda? Wah, Baik deh, baik, baik. Habis dicas tadi, ada malaikat datang untuk berikan kekuatan. aku kangen sama suaranya Gurunda nih, Masya Allah. Apa pula tiap malam sama-sama pun. Ini kayak Nggak Dinda laku Jonathan bapernya, ini. pansusnya nggak laku. Kayak Dinda Jonathan. Orang namanya Haji. Kalian ini sama Pak, Haji Damin. Haji Dami. Yang Komunikasi dengan siapa Bang Handi? Sama Mbak Ayu tadi barusan. Di sana itu krunya banyak orang Bugis ternyata. Oh gitu. Iya. Iya, ada salam juga sih dari siapa? Saya tidak kenal sih, tapi kenal nggak teman-teman ini? Dr. Kiai Haji Aba Anom, SHMH, Dewan Pengawas BAI. Kenal nggak sama beliau? Masya Allah. Saya Beliau kenal. kenal. Turun beliau orang Cianjur, Abah Hanom. Masya Allah. Oh, Abah Hanom. Iya. Kan? Abah Dia Anom titip, itu. dia titip salam sama Bang Haji Daming. Oh, Siapa iya. beliau ini? Siapa beliau? Pendekar Gurunda, dia yang megang Cikundul sana. Di Bekasi itu Gurunda. Ya, Kiai. Itu Ya. bukannya yang di Suryalaya ya, Abah Hanom ya? Iya, iya. Oh, Tapi iya. dia keturunan dari Cianjur, tapi dia di Suryalaya di apa pesantren itu Tasik. Ya, semoga beliau sehat, panjang umur, Iya, sukses ya. selalu. Dr. Kiai Haji Aba Anom SHMH, Dewan Pengawas BAEI. Apa itu? Baik apa ya? Ya semoga beliau mendengarkan ya. Sehat selalu ya, Ustadz, Pak Kiai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Min Sada ya? Cikarang berarti? Ada di Bekasi, tetangga saya Bang Iya, Arif. Bekasi. Oh, Nahnu, dekat Habib Nahnu. aku pernah foto sama adiknya beliau. Oh, Pesuralaya katanya. Hah? Udah meninggal katanya? Udahlah, gak usah dibahas. Siap, ya beliau Jawara memang Pak Haji Daman itu. Yang Damin. Iya, Bang Handi, Mama Anom. Jadi Bang Juma nanti itu jadi Haji Damin. Saya nanti sebagai orang Betawi yang tidak suka dengan Abah Haji Damin ini gitu loh. Jadi saya ribut Pekatek nanti. gitu. Iya, saya ribut nanti sama Haji Damin itu di film itu gitu loh. Berarti Tapi saya dibanting-banting sama Haji Damin. Waduh, Bang Juma jangan main betulan ya. Ini cuma film loh. Sedikit aja Bang Handi. berarti harus Single latihan hidungnya dulu dikit ya. aja. Bang Handi latihan dulu. Jadi saran saya Bang Handi beli karpet itu kan yang tebalnya ya 1 senti itu, belajar jatuh lah di situ sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Yang itulah saran saya Bang Handi. Sebelum sampai ke lantai pingsan duluan dia. Jadi jatuhnya tetap indah. Wah, kalau begitu saya nggak mau ngambil jawab ini ya, membahayakan diri saya. Itu Mama Anom itu satu aliran sama Ustaz Sugi, Tapak Suci. Oh, Oh, iya. gitu. Iya, Tapak satu Suci aliran. beliau. Tapak Suci. Emang saya pernah ngaku Tapak Suci sama Bang Jan Santeng ya? Tapi saya tahu Kok tahu dari mana? sesama. Ya lupakan, lanjut aja. Tahu aja. Waduh, saya harus mikir 2 kali nih Enggak, ngambil kan jawab saya ini. nggak pernah cerita gitu. Saya dulu belajar Tapak Suci gitu kan nggak ada cerita sama Bang Jan Santeng. Saya juga Tapak Suci Ustaz Sugi. Oh, Aduh, sama, saya mikir ambil jawab ini nih. Bonyok saya ini nanti ini gimana ini? Pokoknya kan kalau jatuh tanpa pingsan kan terasa sakitnya. Men. Tapi kalau pingsan duluan di atas, begitu jatuh mau kena batu pun tidak terasa Bang. Santai aja. Ya udah. Berarti Udah, Bang Jan Santang masih ingat ini ya, kata melempar tubuh ya.
Tahu. Dan informasi nih nanti kalau lagi syuting teman-teman yang ada di Jakarta boleh datang nonton syuting. Nanti Bawa kopi. ada kru juga. Tadi ngomong sama krunya, insya Allah nanti akan buat baju. Dibuatkan baju nanti. Ya, jadi yang ingin nanti datang, ya datanglah dengan baik-baik. Jangan Banyuma lagi syuting Anda minta foto, gitu ya. Jangan. Santai dulu. Gitu. Berarti Bang Handi perannya jadi Paulus, jadi Janganlah bawa-bawa itulah. Enggak ada urusannya. Ada-ada aja kamu ini ya. Jakarta Bang, Jakarta. TKP-nya nanti Jakarta, insya Allah. Amin. Makanya saya ini hari ini saya nggak mau lagi fitnah. Saya ingin fitness supaya badan saya jadi dulu nih. Hadapi Banyuma, Haji Damin. Bagus itu. Tambah bagus jatuhnya nanti. Kan ada adegan loncat dari motor Bang Handi. Ya, Ada. Saya berharap Bang Handi itu yang balap motor jatuh begitu belum sampai ke aspal sehantam rahangnya pakai tendangan putar kan. itu pakai stuntman orang yang profesional itu. Enggak langsung enggak boleh. Makanya kita yang dipilih karena memang enggak pakai peran pembantu langsung. Wih, Ya nanti mantap. perbanyak doa Bang Handi. Kayak- Halilintar, oh halilintar. Enggak benar Gitulah. ini. Kayak Jackie Chan ya Gurunda ya. Jadi nggak pakai peran pengganti ya. Iya, cuman kalau Jackie Chan kan pakai sarung, ini pakai apa? Pakai celana panjang. Kalau ini pakai sarung. nggak pakai pelindung badan, Gurunda. Baik, sebentar Mbak Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sudah ada Haji Damin di sini. Ah, ya ampun, Bang Haji Damin. Sehat Bang Haji Damin. Sehat. Bang Bocel mana beliau? Sehat. Ada. Ini Bang Boncel. Bang Boncel. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Haji. Balik. Ya. Gimana Cel? Kerjaan lu udah kelar Cel? Ini lagi masih perjuangin Bang Haji. Alhamdulillah ini di rumahnya Abah. Kita sowan di rumahnya Abah. Alhamdulillah udah ada titik terang insya Allah Bang Haji. Amin. Doanya Bang Haji ya. Salam sama beliau, salam hormat sama beliau. Ya. Nanti kalau kita ke Jakarta Bang Boncel sungkem mau Bang. lebaran katanya. Jadi mau dibikinin cek sama Abah Anom. Masya Allah. Minta doanya Bang Juma, ini udah kayaknya kemungkinan juga ada dialihin ke Sukabumi dan Jakarta kayaknya setnya. Itu ramai sekali ya. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Salam sama beliau, salam hormat beliau. Aduh, apa orang PH sama orang marketing lagi ngebahas Sabeni juga gitu Bang Juma. Iyalah. Kebetulan si orang PH-nya besok mau pulang kampung ke Lombok, jadi malam ini dibela-belain untuk meeting terakhir gitu kan. Alhamdulillah, masya Allah. Ini intern udah. Ya udah, jangan diperdengarkan. Nah, lanjut dulu intern ini. Bang Handi, bisikin sama Mbak Ayu, honorku jangan dipublish, banyak guru. Ya Mbak Ayu. Udah dulu nanti kita telepon lagi ya Mbak Ayu ya. Aku lagi live dulu ya. Oke. Iya. Salam buat kemarin Bang Juma, minta doanya supaya Bang Juma ke Jakarta untuk reading bareng bersama artis-artis Sabeni. Insya Allah. Ya, amin. Halo? Iya, terusin. Iya, minta doanya ya, Bang Hadi. Iya, Semoga bisa iya. segera ke Jakarta, Bang Jumanya. Amin. Jangan lupa tuh Dea Imut. Jangan lupa. Pokoknya harus nonton baik dari yang Malaysia maupun yang dari Singapura. Oh iya, insya Karena Allah. tayangnya juga di luar negeri juga Bang Juma ini, insya Allah. Iya, insya Allah. Oke. Terima kasih ya Mbak ya. Buat tawaran main film di Dubai, ku tolak untuk demi Sabeni. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Rame-rame. Apologet main film, ya kan? Iya, Hebat benar. kan? Hebat. Kalau aku pengen ini nih Gurunda, ngelihat Gurunda main film ya apologet Islam gitu kan, tapi di situ ada perannya, ada bom juga, main film juga, itu gimana Gurunda? Bom-bom dijadikan beca aja dia. Kuda. Ini loh Haji Damin itu nanti anaknya dia ada namanya, kenal kan dia Imut. Nah itu dia Imut itu anaknya Haji Damin. Betul. Dan itu kami dikarantina dulu 2 hari, berdua serumah itu selama sebulan supaya akrab antara ayah dan anak akrab. Biar dapat chemistry-nya ya. Runda. Iya. Orang Makassar bos, bagaimana caranya mau lo gak Betawi bos? Jadi butuh lama belajar dialog Betawi toh. Makanya saya harus dikarantina berdua selama sebulan. Jangan diganggu ya dulu ya. Sorry ye. Dan tadinya dia nolak untuk peran itu, tapi begitu tahu Bang Sumaya main, akhirnya dia mau. Mau. Tadi teleponan kok sama dia Imut, mau dia. Terus Bang Sumaya yang main ya? Iya, mau. Dia tambah honor kata dia. Penting sama Bang Suma tapi ya. Gitulah. tadinya gue jadi bapaknya, nah jangan Bang Handi dah, Bang Juma aja kata dia. Lebih tua saya dari bapaknya. Bahaya. Bang Handi kalau peran jadi bom-bom syaratnya harus pakai wig warna ungu sama pink. Iya boleh. Bener loh, artis Cari gini sama Bang Carlos. tandemnya Bang Juma artis ngetop loh, bener serius. Siapa yang jadi Bang Handi? Dedi. Gak usah diomongin sini lah, interan dulu lah. Kan sebagian masih nego. Siap. Saya sih honorku di atas 400, tapi kalau masih mau ditambah nggak apa-apa. Kok saya jadi bocorkan ya, astagfirullahaladzim. Itu kan nggak boleh. Nggak apa-apa. Rahasia. Waduh, gimana dong? Kata dia, Bang Handi gak usah dapat honornya Bang Jumanya dibagi 2, kata gitu. Pan rasa gitu. Cobi-cobi makin Hendrix. Ya, yang penting jangan lupa saya ikut. Iya. Pokoknya kita bikin nasi tumpeng. Berapa aktivis kampus di sini? Dinda Ardiansa, siapa lagi? Bang siapa teman kita? Jonathan Nandar itu sarjana hukum, pengacara. Orang kampus Orang kampus ya. Aktivis Prof kampus. Oreo. Ini Prof Oreo ini. Oreo itu? Prof Oreo. Prof Oreo. Siapa lagi? Ada peran dalang nggak Bang Handi? Ikutlah. Boleh. Siapa lagi? Siapa? Uda Sondi. Waalaikumsalam. Nah ini juga abangku Bang Unco, orang kampus semua ini aktivis semua kan? Lumayan mahasiswanya 10.000. Siap. Kalau tembus filmnya sampai 2 juta, weh. Kita beli kantor nanti, kantor api yang besar. Wah, tapi kasihan Pak Bom-Bom Gurunda nggak bisa teriak-teriak lagi satpam. Ya kan Satpam juga pemain film Bang. Anjas Mara. Siapa namanya? Anjas Mara? Cecep. Iya. Biarlah. Lalu teleponnya si dia Imut sama gue nih. Disuruh naik. Jangan. Anak orang disuruh naik di sini. Nanti habis lebaran teman-teman. Jadwalnya ya. Abah Anu minta video call. Gimana itu? Nanti Boleh. Video call aja dulu kan coba. Habis live aja. Iya. Nanti aja Bang Andi. Tadi karena saya tadi bilang sama Mbak Ayu lagi live. Oh, itu. Banyak orang bone itu. Banyak orang buges kerunya itu. Oh Iya. Tapi kata dia gini. Banyuma kalau bisa readingnya Betawi lah. Saya bilang bisa kok dia. Banyuma kadang lu gue kaki lu di atas kaki gua. Ternyata keinjak. Susah loh Bang Andi Betawi itu. Tapi kemarin kan Pak Banyuma udah bisa gitu loh. Lulu Pade kan udah ada kan gitu ya. Lulu Ya, Pade. Saya hampir tiap hari
breeding sendiri, tapi diajarin sama Sadli jadinya dialog Batak larinya. Jadi istilah-istilah nenek lukiper, kucuk itu nanti masuk, kusisipkan nanti di adegan. Mestinya Mbak Juma tinggal di tempat saya dulu ini, gitu ya. Kalau pagi-pagi ngobrol sama bocah-bocah di depan lagi main tuh. Nah, dengerin tuh Betawi-Betawinya keluar tuh. Oh gitu ya? Iya. Di sini kan Kalau banyak. nenekmu kiper itu logat Betawinya gimana, Gurunda? Apa itu? Yang kayak bule kemarin ngomongnya. Nenek lukiper kata dia kan. Gitu. Nenek lo kiper. Nenek lukiper. Artinya sebenarnya itu adalah Mustahil. mustahil. Karena nggak mungkin lah nenek-nenek bisa jadi kiper. Mustahil. Itu istilah kita dulu masih zaman dulu ya Mbak Juma ya masih. Iya, betul. Kampung ya. Bang Juma itu setidaknya jadi kuli bangunan dulu deh di Jakarta sebulan gitu kan. Baru bisa itu. Gitu ya? Memang pada Sugi pernah jadi kuli. Mau merokok Ngontrak di ganggang habis, sempit di Jakarta itu kan, ngontrak di ganggang sempit, nah, baru bisa. habis makan tidak ada rokok dia pungut tuh. Iya. Masih pernah ngalamin sengsara di Jakarta. Emang Kemane tarik kunci kemane aja. Berarti diganti sama ini Gurunda yang sampai sekarang ada mah di Betawi. Apa lu kate, orang kate nggak tinggi-tinggi, itu Betawi asli itu. Atau Iya, kayak kate-kate. kayak gitu, kayak si Atun ngomong. Ya. Iya. Kayak Mandra. Lu sekate-kate lu asal ngomong aja lu, sekate-kate lu. Bukan asal ngomong asal ngejeplak lu. Gitu. Asal ngejeplak aja lu. Gitu lu. Lu ngomong asal ngejeplak aja lu. Muka gile. Gile lu, muka gile. Gile lu Ndro gitu kan. Gitu. Jangkrik. Gue tunggu di YouTube ya. Lu gue tunggu di YouTube ya. Berani nggak lu? Allah. Lu kemana aja lu bro? Aneh tunggu dari tadi. Gitu. Lu kemana aja gitu loh. Jam Kata Bang Juma. Makassar nih. Kata Bang Juma, aja gue sakit. Aja kan kaki. Kemana aja gue ada di sini. Kalau aja Kok ada itu, anehnya? aja itu bahasa Bugisnya kaki. Gitu loh. Katanya Hisugi pinter lu kata gue kan lama di Jakarta lu. Agak tahu aja lu. Cici, medok Jawanya bahasa Betawi nggak kena. Ini ada Putri Sion, salam. Ini Yosi. Ya, Yes. salam. Salam. Apa lagi? Ya udah kalau gitu kita tutup dulu ini masalah Perdinan udah selesai teman-teman semua. Baru kita buka diskusi lintas agama. Terima kasih buat semuanya. Jadi Bulannya Bang tentang perdinan. ya, Dinan kemana aja. jadi session kali ini untuk masalah Perdinan Hutahian yang menantang kami, dia udah menjawab tapi jawabannya masih ambigu. Ternyata bukan dia yang mengundang, kita yang disuruh siapkan. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Rudi Yohanes kapan? Kita sudahi dulu untuk masalah Perdinan Hutahian. Terima kasih buat semuanya. Inilah jawaban dari kami. Kami siap 1 kali 24 jam apabila diundang, tentu dengan cara terhormat. Kita diskusi nanti perang pemikiran, bukan serang fisik. Ya, kita ini keindonesiaan masih menjaga moralitas sesama anak bangsa. Berapa Perdinan yang selama ini sudah berusaha untuk menyenggol-nyenggol kami, Anda menyenggol, kami tersenggol, kami bukan gerombolan, tapi kami orang baik-baik. Tunggu tanggal mainnya, teman-teman. Mari kita berupaya bersama. Semoga beliau bisa kondusif dan bisa tidak mengeluarkan lagi statement-statement yang menyinggung perasaan umat Islam. Cukup sudah yang dulu Anda sudah terponis 5 bulan penjara. Apakah Anda masih ingin berbuat lagi? Untuk itu kembalilah menjadi warga negara Indonesia yang baik. Ciptakan toleransi antara umat beragama. Sekian dulu. Kita jumpa lagi nanti. Tunggu momen-momen bagaimana nanti debat terbukanya atau debat media sosial. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mana nyanyi si dikit Sion? ya. Ferdinand kemana aja, tuh sempak warnanya merah. Lupa lagi kesananya ya, apa ya? Hujan gerimis aja. Gitu. Bawal diasinin. Begitu bro. Ada OTN di bawah silakan naik. Putri Sion itu siapa sih? Yang kemarin curhat Gurunda. Bukan, itu Yosi. Itu Yos. Itu Yosi. Yosi Gurunda. Yang sempat mualaf dulu, baru kafir lagi. Itu dia. Oh gitu. Aku pikir yang kemarin curhat itu yang dihujat sama sesama Oten. Ya itu dia. Iya dia. Iya. Ini yang Iya kan? dihujat Oten dia memang. Tadi Yang kupikirnya kemarin itu kupikirnya si ini Putri Silion siapa? Oh, Siloam, bukan. Yang penghujat Siloam itu. Penghujat kalau Siloam. Putri Siloan. Gurunda, juru bicara bom dia. Waktu saya debat sama bom aja kan yang memfasilitasi si Putri Sion. Pas saya tantang lagi nggak berani dia. Itu orang. Ya, baru tahu aku. Bersorak-sorailah hai Putri Sion. Lihat rajamu datang lemah lembut mengendarai seekor keledai muda tanpa beban. Sekarang sepertinya Oten-Oten pada banyak yang kepanasan Gurunda. Kenapa itu, Dek? Ya akun-akun kita ini ya, termasuk akunnya Dokter Akal ini, akun saya itu berusaha di-report sama mereka Gurunda. Ketika ini tadi, iya, aku dengar sendiri dengan telingaku sendiri di grup mereka, itu kan ada Son of Seraphim di situ, ada CP, terus ada si Hale. Tapi mereka menggunakan ini Gurunda, menggunakan foto profil terbaru, namanya itu Pet Tai, ada gambar tainya Gurunda. Siapa itu? Pet Tai, yaitu mereka, gerombolan mereka itu menggunakan logo Pet Tai gitu. Jadi nanti aku kirim ke Gurunda logonya seperti apa gitu kan. Ada gambar tai intinya gitu Gurunda. Nah, itu mereka sedang berusaha repot-repot, termasuk komal saya, komalnya Dokter Akal, komalnya Bang Nandar dan lain sebagainya. Begitu. Jadi mereka intinya mereka tidak mampu mengalahkan kita dengan keilmuan Gurunda. Mereka hanya mampu mengalahkan kita dengan cara-cara yang tidak beradab. Begitu Gurunda laporan dari saya. Lanjut. Oh gitu ya. Jadi mungkin mereka ganti nama gitu, ganti akun. Ya, ganti nama, ganti profil gitu Gurunda. Iya. Benar itu ketidakberdayaan berarti ya. Kasihan juga sih. Apa kita mengalah aja, biarkan aja mereka gencarkan kristenisasi. Kasihan soalnya, stres, depresi berat mereka. Segala macam upaya mereka lakukan untuk hujat Islam. Bahkan si CP tadi naik ke sini pakai akun lain loh Gurunda, nggak berani pakai akun CP. Itu. Kasihan. Merasa terzolimi atau gimana tuh? Intinya merasa tidak mampu Gurunda untuk melawan Gurunda dan teman-teman guru-guru kita di sini dengan sebuah keilmuan diskusi, nggak mampu Gurunda. Jadi mereka harus menggunakan cara lain. Apa cara lain? Ya di-report. Oh, kasihan ya. Itu. Kasihan. Tapi mereka masih ada ini kan, masih ada beras, masih. Ah, itu habis Gurunda. Anak Batak teriak-teriak dia minta donasi kemarin. Udah habis dia berasnya. Kasihan tuh. Saya tadi aja live bahas manuskrip Gurunda, wah pada kejang di bawah.
Saya saya direport-report kan. Begitu ada tanda wah ini direport nih. Aku langsung rungkatin roomku. Saya udah bilang sama mereka kalau kalian itu mau membahas tentang manuskrip, nah sekretaris kami tuh siap menghadapi kalian. Bawa manuskrip kalian yang paling kalian anggap itu apa? Kalian paling anggap itu benar, akurat. Ya mungkin karena saya keterbatasan ya Gurunda, mungkin teman-teman di bawah perlu tahu Gurunda Zuma daya ingatnya itu sangat tinggi sehingga beliau mampu menghafal ayat-ayat apapun gitu kan, termasuk Al-Quran begitu. Sementara saya tidak secerdas beliau, jadi saya hanya mampu membuka data, ini datanya begitu aja. Lanjut Gurunda. Tapi itu lebih mereka hargai. Maksudnya kalau kita menghafal dibilang kita harus tunjukkan manuskrip. Nah, kan sudah ada yang menguasai manuskrip kan sudah ada dirimu. Mau kemana lagi? Menghafal tidak bisa. Manuskrip ada dirimu. Ya memang sesak napas lah. Itu makanya aku sarankan lebih baik kemudian mungkin kita berhenti aja. Kita mau gimana? Bang Nandar bisa bahasa Ibrani, Yunani, Yesus menikah, Yesus kawin. Udah ada bagiannya. Iya, menderita batin. Terpaksa apa? Terjemahan Al-Quran yang dikuliti. Tapi terjemahan Al-Qurannya yang dibawa-bawa. Tapi lucu Gurunda, kemarin kan Petra, sebentar aku mau cerita dulu. Kemarin lucu Gurunda, si Duren itu debat dengan saya kan Gurunda, itu bahas manuskrip. Nah, namanya kritik teks manuskrip. Begitu saya buka manuskripnya mereka, saya baca. Begitu dia mau bertanya ke saya, katanya dia gini, udah aku nggak usah pakai manuskrip, aku tanya hadis saja. Loh, judulnya aja kritik teks, masa bahasnya hadis. Iya, Ini kasihan. bahasanya Yesus Gurunda ini. Ini saya juga lagi belajar nih. Belajar bahasa Aramaik, bahasa Suryani ini. Masya Allah. Tadi Bung Ardiansa, bahasa Wah, Aramaik. luar biasa. Kalau saya sendiri lagi mempelajari bahasa Bugis dan Toraja. Buat apa Gurunda? Bible bahasa Toraja dan bahasa Bugis. Wih, Masya Allah. Jadi ia mang katu tahu indete mai ai tak mau apa ampuh membela bolok. Apa artinya Gurunda? Artinya apa Gurunda? Semakin stres nanti dia semakin jauh otak dengan pantat. Nih Bang Andi, si Petra di ini dulu Bang Andi. Oke, silakan Petra, ada yang mau disampaikan, tetapi kita di sini berdiskusi, dengerin dulu. Woi. Ngomongnya belum selesai ini lu. Dengerin dulu. Kita di sini berdiskusi dengan baik-baik, ya kan? Silakan bertanya kepada gurunda kita, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dibahas. Nggak bisa. Tentuin topik dulu, Bang Ardiansa moderator, tentuin topik dulu. Enggak, Bang Andi aja. Aku nyimak ya, Bang Andi. Bang Andi aja. Yuk, Bang Andi. Ya dong. Bang Ardian salah. Petra silakan tentuin topik dulu. Jangan kerjamu hanya bertanya saja. Topik apa yang kau kuasai? Baru kita setelah ada topik baru. Silakan. Topik apa? Silakan buka mic-nya. Mic nggak dikunci permanen kok, bisa dibuka sendiri. Silakan topik apa? Proses pawayuan kah? Atau siapakah sang pencipta alam semesta, atau apa, atau apalah yang kau paling kuasai lah. Mari diskusi beradab ya. Oke, silakan buka mic-nya. Ayo bro. Tapi kalau kamu mengatakan gini, oh maaf, saya belum menguasai itu, saya hanya ingin bertanya saja. Cuma kamu dengar nggak sih saya ngomong? unta itu kan terbuat dari setan. Nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa dia. Dari mana lagi ilmunya unta terbuat?
Nggak denger. Pengikut Paulus ini ada aja jurusnya. Kan dikit-dikit Paulus. Unta itu kan terbuat dari setan. Iya kan? Datanya mana? Datanya mana? Yang ada itu Yesus ya mengusir iblis, memasukkan ke dalam babi itu dimakan oleh kamu. Itu ada datanya, betul ya Bang Juma? Tidak ada kaitannya ke situ, jauh itu. Itu datanya ada. Ini unta terbuat dari setan. Kok ada onta terbuat dari setan sih? Di mana nih? Kamu minum sendiri, gimana itu jadi obat? Berarti setan enggak. Di mana ada datanya onta terbuat dari setan? Kamu nggak tahu? Ya, coba tampilkan datanya coba. Aduh, kemarin. Kok datanya aduh? Ada. Mana datanya? Kemarin udah dibacakan. Mana? Nah, coba. Mana datanya? Ya, dua arah ya bro. Iya, dua arah. Iya. Kamu mengatakan onta terbuat dari setan. Saya akan mengajarkan Anda orang yang menyembah Yesus kerasukan setan. Oke, deal ya. Sama-sama kita tampilkan data, oke? Tak ada kaitannya kepada Yesus. Loh, makanya kamu belajar, kita sama-sama. Kamu Karena tampilkan. Allahmu menciptakan unta itu dari setan. Nah, karena di agamamu orang yang menyembah Yesus itu karena- orang kerasukan setan. Kok main-main sih? Kok bisa jadi obat? Kita bikin dua arah. Iya. Diskusi gantian. Ini dulu jawab. Ya, saya akan buktikan orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Oke? Kencing onta itu kok bisa jadi obat? Kencing onta jadi obat. Sementara onta itu Imamat 13 kurungan bisa jadi obat. kan dulu. Banyak loh yang bisa jadi obat di tempatmu. Kurungan bisa jadi obat. Orang yang panuang dimasukkan di dalam kurungan sembuh. Unta itu kan terbuat dari setan. Aduh, ini sekarang kita sudah merdeka, bro. Udah canggih kita ini. Kita bicara pakai data. Mana datanya? Mana onta terbuat dari setan itu mana datanya? Kok datanya kemarin udah dibaca? Mana? Kemarin kan udah dibaca. Ya kamu yang baca, kami tidak. Kamu kan udah mengaku. Orang sakit ini. Gak bisa diskusi ya? Iya. Gak bisa diskusi. Turunin. Kok turunin? Apa masih butuh orang beginian? Allahmu menciptakan unta dari setan. Dah. Sementara kencing unta kamu Gak ada gunanya lah. Tidak ada gunanya. Mau Naiklah yang pinter-pinter lah. Wah, saya pinter, saya naik. Iya. Hanya Itu- kebencian. Sebenarnya gini juga Gurunda, diadu aja datanya. Coba mana data onta terbuat dari setan. Kita bandingkan dengan Tuhannya orang Kristen terbuat dari peju. Nah, gitu. Ya enggak? Diadu aja yang mana yang ada datanya gitu loh. Kok kan nanti orang apa? Si Petra bilangnya, "Kok onta dari setan?" Nah, kita juga bisa. "Kok Tuhan lu dari peju?" Nah, gitu. Dari Ayo naik sperma lagi ya. sini. Ah, iya Gurunda. Rumah satu ya. Itu dia. Daud. Spermator ya? Iya. Ya, Res. Spermatos. Sepeda motor. Iya. Daud. Mana orangnya dia? Hilang ya? Wah, sayang sekali. Assalamualaikum. Terbuat dari setan heran. Tuhan terbuat dari peju nggak heran. Ada. Ya, mah semuanya biar ada ruang untuk si kencing onta tadi. Siap Bang Ucok. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you Terima kasih ya Bang. Bang Ucok. Ya, kosongkan room buat dia. Nanti kalau ada Kristen naik, silakan
ada Kores yang ambil alih deh. Ya. Itu yang gambar-gambar itu naikin aja ya yang tadi Bang Ardi sebutin. Ini loh kemarin ya Bang Andi Gurunda, subuh-subuh ada temen Kristen naik, dia pakai foto Yosef sama Yesus yang umur 3 tahun. Yosefnya ngacengnya di depan mukanya. Aduh, set, gue bilang, kok segininya punya Tuhan? Ada tuh tadi malam tuh. Iya, Terus pas yang pakai nama Ustadz itu kan. Iya, itu saya suka lihat pakai nama akunnya Pak Ustadz gitu. Iya, itu biasa pakai nama siapa sih dulu kemarin? Nggak malu mereka ya, pakai fotonya Yosef sama Yesus. Yosefnya lagi begitu lagi, aduh. Tapi ini juga diterangin nih, di mana kira-kira datanya itu ya? Ontai terbuat dari setan. Jadi akalnya di mana kira-kira? Kok bisa gitu loh? Itu sebenarnya kalau dia ya, kewajiban untuk menunjukkan data kan sebenarnya kan dia. Nah, tapi memang saya pernah baca, tapi bukan berarti itu terbuat dari setan gitu, bukan itu maksudnya, bukan begitu. Jadi banyak sekali ulama-ulama termasuk Al-Katabi itu dijelaskan itu maksudnya gimana kan gitu kan, karena sifatnya itu yang seperti setan, dan karena jika mereka ketakutan gitu dan melarikan diri, sebab mereka dapat membatalkan sholat orang-orang yang sholat gitu. Ini ada penjelasannya semuanya kok. Bukan berarti kan lengkap itu Bang Ardi. Ya betul. Karena tahukah kamu ketika unta itu sedang marah kan gitu hadisnya itu. Ya, janganlah kamu sholat. Itu yang sholat itu Ustadz Suki. Janganlah kamu sholat di tempat peristirahatan unta, karena mereka diciptakan dari setan. Maksudnya itu bukan berarti, karena setan ini kan bukan apa ya? Kan setan kan ada jenisnya kan, jenis dari bangsa jin, sifat kan setan itu, begitu loh maksudnya. Itu aja sih. Lanjut Gurunda. Begini loh, kalaupun misalnya oke lah, untuk sementara daripada debat kita okein dia, ya no problem juga, karena onta bukan Tuhan kan, nggak dituhankan gitu. Nah kalau Tuhannya kata Kores tadi bersumber dari itu, rendah banget tuh Tuhan, gitu loh ya. Jadi ini diperbandingkan kayak begini juga kalah debat lah dia. Kedua juga betul Bang Joma tadi yang katakan gini, orang yang kerasukan setan, ini ngomongin masalah setan ya. Orang yang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah setannya keluar, berhenti menyembah Yesus. Masalah setan lagi nih. Itu roh jahat, roh setan. Yesus mau masukkan ke dalam babi. Terus babi itu dimakan. Satu lagi nih. Setan atau iblis membawa Tuhannya ke gunung yang tinggi. Jadi kalau ngomongin masalah setan, kelar urusannya. Kira-kira gitu sih jawaban sementara. Naiklah kau setan. Kok setan suruh naik? Masih ada setan di bawah, naiklah. Baik, yang naik yang Kristen aja ya. Yang Muslim jangan dulu minta permintaan naik, karena kita masuk ke diskusi ya. Buat teman-teman yang di bawah silakan naik lagi. Yang Kristen ya. Lagian untuk ketika Rasulullah menyuruh minum kencing unta itu kan nggak kepada orang Muslim itu. Setahu saya hadis satu-satunya yang berbicara mengenai ada perintah Rasulullah untuk minum kencing unta itu kan terhadap penjahat itu kan. Kepada sahabatnya mana ada, pernah rupanya. Nggak ada kan? Ini loh, itu kan di zaman dulu dalam keadaan kondisi darurat, apapun ya kalau kira-kira bermanfaat ya bisa dijadiin obat. Itu zaman dulu begitu. Kita bisa nggak boleh menghakimi zaman dulu, gitu loh. Sebagaimana tadi dijelaskan Bang Jumo, ada sesuatu juga yang tidak baik dijadikan oleh obat buat mereka kan di dalam perjanjian lama itu. Jadi kita nggak bisa menyandarkan di sana untuk dijadikan sebagai ilmu yang universal. Umat Islam tidak selicik itu, tidak sedangkal itu pengertiannya. Tapi susah sih orang-orang kayak gini mau dibuka akalnya gitu loh.
Gitu loh. Tapi untuk air kencing itu sebenarnya sudah ada penelitiannya kok, Bang Handi. Saya ada risetnya, betul. Dan itu memang dia mengandung anti kanker dan juga anti platelet. Itu sih untuk menghindari resiko penularan MERS dan sejenisnya, begitu sih. Tapi bukan berarti ini apa namanya untuk diminum ya, enggak gitu. Karena itu kan hadis khusus kan, gitu kan. Untuk orang pada saat itu. Lanjut. Tapi saya berani bertaruh. Kalau itu dijadikan patokan, saya berani minum kencing onta 1 gelas. Tapi dia juga harus praktekkan Markus 16, 15 sampai 18 itu. Dia juga harus minum racun 1 gelas. Tanda tangan di situ disiarkan oleh media televisi begitu. Saya berani gitu. Berani nggak kalian? Ada berani nggak lawan mereka? Mereka 1 gelas racun, kita 1 gelas kencing onta. Ya, Saya berani loh. banget, Bang. Berani saya. Itu di Markusnya nggak jelas itu. Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Kriterianya di atas. Siapa yang percaya Yesus Tuhan dibaptis, tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Yesus Tuhan sebagai berikut: memegang ular dan sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Menaruh tangannya di tempat yang sakit, sembuh. Kenapa racunnya dikesampingkan, yang lain dipraktekin? Padahal dalam satu data. Dan sudah banyak korbannya. Sudah banyak korban mempraktekkan data ini. Ternyata telah diselidiki, ternyata ini tambahan belakangan. Karena tidak ditemukan manuskrip di abad pertama, Markus 16, 9 sampai 20. Ini sering kita bahas. Betul apa betul? Betul. Makanya teman-teman Kristen diskusilah yang beradab, berdatalah. Jujur akui itu loh. Apa ini Bang Ardiansyah? Ya. Bagi yang fitnah-fitnah apa namanya air kencing onta perlu ditampilkan nggak, Bang Handi? Sorry, aduh, kecilin lagi. Gedein lagi dong. Perlu ya, oke ya. Kita cek di sini. Sementara jurnal lainnya menyebutkan urin unta memiliki banyak kandungan kimia yang dapat bertindak sebagai antibakteri, anti jamur, antiviral, dan agen anti kanker. Coba kita cek di sini. Ini perspektif apa? Apakah hanya menurut perspektif Islam? Ternyata pengobatan dengan air kencing unta menurut perspektif syariat dan ilmu pengetahuan. Begitu. Universitas, Bu. Lanjut. Lanjut Bang Handi. Bang Suma, Gurunda. Iya, silakan yang lain. Silakan. Teman-teman terkait dengan kencing onta ini. Ya, jurnalnya udah banyak soal kencing onta gitu. Dan kita sih ini ya, seperti yang Bang Handi bilang nggak ada masalah gitu. Kencing onta mahal. Pembenci Islam nggak bisa beli kencing onta. Kalau minum racun sebagai tanda orang percaya, murah itu. Kalau Bang Gores ngomong aku selalu ketawa ya. Sekencing-kencingnya onta itu mahal dijual. Tapi nggak ada tuh toko Kristen jualan racun sebagai tanda orang percaya. Jual lah. Kita aja tertulis begitu. Kita jual. Kalian tanda orang percaya minum racun nggak ada yang jual. Racun kan banyak apa ya racunnya? Racun ada nggak racun orang? Ada racun bom-bom alias racun tikus. Nggak perlu minum racun yang beneran racun dah. Keringat bom-bom lu minum coba. Dalam kuasa Yesus. Keringat bom-bom daripada racun tikus, res. Mana sih lu? Keringatnya bom-bom lu minum, jago lu nggak mati.
Apalagi keringat yang keluar dari lipetan teteknya itu. Dia kan duduk, teteknya nggak lipet tuh karena ke perut. Nah itu tuh di situ tuh banyak tuh keringat-keringat. Nah, lu minum tuh. Waduh, jadi mual Bang Kores ya. Iya, itu Ferdinand gimana jadinya Gurunda? Bini aku ini nge-DM. Apa dia ngeset aku debat sama Ferdinand. Terus kata Ferdinandnya nanti dengan Zuma dulu gitu katanya. Sama Gurunda udah janjian. Katanya habis lebaran, Dek. Iya, sama aku juga habis lebaran. Berarti pekan ini. Wih, Pekan ini. kamu juga? Iya, ini Afifah ngechat ke Ferdinandnya langsung gregetan juga dia. Mati nanti orang. Mati depresi nanti. Iya nggak apa-apa. Tapi nanti aku mau pakai tema. Jadi kita pas dialog sama-sama telanjang dada, Gurunda. Pakai kolor merah. Oh iya pekan ini ya. Oh ini Senin, Masya Allah. Tapi sebelum debat, tanya dulu, udah sehat belum? Apa syaratnya masih keganggu atau enggak? Tanya dulu itu Res, kalau lu yang moderator ya, tanya dulu. Kalau nggak salah dulu tahun 2022, di depan majelis hakim kamu mengaku terganggu saraf. Apa udah sembuh gitu lu? Oh iya ada gitunya dia bilangnya. Ada. Paling aku nanya gini nanti sebelum kita dialog, kalau kita udah tahu background Gurunda, kalau Ferdinand kerja apa, gitu aku mau nanya gitu. Dia mulai susah tidur itu. Dia gali lubang sendiri. Perdana nih, apa mujahid Islam versus politikus. Enggak, kita ini dianggap gerombolan. Iya, cuman kita kan nganggap dia apa? Dia ini politikus kan? Caleg gagal. Lah sebelum caleg gagal dia apa dia? Ngapain dia itu kerjanya? Politikus. Nah iya, itu dah. Politikus. Coba diputar Bang Andi, aku belum denger loh. Coba diputar aja supaya ada hiburan. Julius tuh. Jul, puterin Jul. Gimana tantangannya Jul? Jul. Bang Jul lagi ngedit video Ahi Kores. Oh. Di bawah nggak ada terhitung apa? Semakin sedikit stoknya Bang Kores. Apanya? Stok oten. Oh, udah habis, udah punah. Iya, betul. Mungkin Bang Ferdinand ini lagi lagi belajar menyikapi perdebatan ini. Karena kan dia belum pernah debat tuh kalau di lintas agama ya. Tapi topik yang dikasih ke DM-nya Afifah ini loh, topiknya nanti Yesus adalah Allah. Ah gitu dia. Topiknya basic sekali. Yesus adalah Allah. Wah, Dia yang minta. Cari mati dia. Iya. Waduh, Cari mati lah. ini sama dengan ini berarti sama apa? Orang ndak tahu situasi dia berarti. Iya. Masih awam itu. Tapi kalau di videonya dia bilang Allah Islam itu lemah. Tapi kenapa DM-nya dibalas, DM gua nggak dibalas ya Aki Kores ya? Nggak tahu, mungkin karena cewek kali yang nge-DM. Ah itulah. Itu. Jadi Terus itu foto dia pakai kolor merah itu di mana di ininya di Facebooknya gitu? di hotel itu ada Kenapa dia yang ceweknya. Yang ceweknya? Cuma dihapus. Oh, dia yang posting sendiri? Entahlah.
Dapat dari mana aja? Dia alasannya itu editan. Enggak, itu asli banyak kok Bang Handi. Saya lihat banyak. Iya, pembenaran dia adalah editan. Oh, berarti bukan dari Facebook dia, bukan dari media sosial dia itu keluarnya. Bukan. Oh, alah, kasihan ya. Itu kan sempat Dia- dilabrak sama istrinya itu. Istrinya siapa? Istrinya dia. Oh. Ayo, yang mau bertanya silahkan naik, nanya, kita nggak bertanya balik. Aman, kalian mau nanya apa? Batu, kek, kayu, kek, apa? Onta, nah, tanyalah. Jangan pada diam ya, gua lagi makan dulu nih. Oke. Kalau topiknya Yesus itu Allah, saya jamin nggak sampai 5 menit kelar kalau sama saya. Janganlah, harus di Karena entertainment ayatnya dulu. Yesus ngaku Allah. Itu aja. Kalau nggak ada, kelar. Sudah. Nggak ada asumsi, nggak ada. 5 menit. Oh, ini kelar. dari Bang Ucok nih. Foto dari Twitter dia, berarti dari media sosial dia sendiri itu. Kenapa dia posting begitu ya? Bener ya, sarafnya belum sembuh berarti Bang Andi. Enggak lah, mungkin istrinya yang posting itu Bang Kores. Soalnya kan pernah ribut juga sama bininya itu. Oh, gitu maksudnya. Oh iya ya, bisa jadi. Untuk kasus sama si NM itu. Oh, alah. Ya, anyway di sini ya, aku di sini posisinya bertanya ya. Di sini aku posisinya bertanya, bukan menjabarkan. Aku bertanya kepada kawan-kawan Kristen yang di bawah gitu. Apakah bisa Yesus itu menebus dosa manusia tidak menggunakan kayu salib gitu? Bisa nggak ya kira-kira? Nah, kalau bisa bagaimana? Kalau nggak bisa kenapa gitu? Karena pengetahuan aku yang awam tentang Kristen, salib ini sangat krusial sekali gitu. Misalnya kalau misalnya Yesus tidak mati di salib, maka nubuatan batal, gagal menebus dosa gitu. Nah, kenapa harus kayu salib gitu? Apakah nggak mungkin kan Tuhan menyembah kayu salib, kan nggak mungkin ya? Tuhan kan maha kuasa. Masa Tuhan butuh kayu? Kan gitu. Nah, coba siapa tahu bisa menjelaskan gitu. Kenapa harus kayu salib? Karena setahu aku itu ya waktu zaman dulu, zaman bocil lah ya, zaman bocil itu, zaman kita tahun 90-an itu, jelangkung, tahu jelangkung ya, jelangkung tahu ya, itu rangkanya bentuknya salib loh. Tapi yang datang setan. Gitu. Cuma si salibnya ini dikasih kepala, batok kelapa, terus dikasih apa, baju putih gitu kan, diberdiriin gitu. Nah, baru pada ngeh ya? Ya enggak? Pasti yang bocil-bocil 90-an tahu pasti. Bikin jelangkung bentukannya kayu salib, ya enggak? Nah, bener. Soal ngedatengin setannya gimana tuh kalau di Jelangkung Bang Kores? Aduh, lupa ya. Aku cuma lihat doang. Ya ini ya, ini sambil cerita. Jadi waktu dulu tuh aku SD ya. SD waktu itu aku masih ingat buat kelas 2. Jadi kelas 2. Jadi makin ke belakang makin gede kelasnya. Jadi di belakang aku kelas 3, belakang lagi kelas 5, kelas 6 aja sampai terakhir kelas 6. Jadi kan kaca tuh gede banget ya di sekolah tuh, kaca tuh gede banget. Kita tuh lagi belajar itu tuh jam 10-an kalau nggak salah, jam 10-an. Terus lagi belajar, terus dari belakang ada yang lari. Tapi larinya posisinya kayak duduk di kursi ya, kayak mana tuh bentuknya coba. Dia megang kertas gini, megang apa, tangannya tuh jika nandean kertas gitu.
nandian kertas gitu, terus dia lari cepet banget, dikejar sama satpam, nggak kekejar. Akhirnya satpamnya naik motor kan ya, dulu tuh motor masih Krypton sama Shogun yang paling bagus. Nah dikejar, ketemunya di kuburan. Wah gara-gara di belakang main jelangkung, katanya, buset, bisa gitu. Cuma sekarang udah nggak ada yang kayak gitu-gitu, aneh. Nah jadi tolong dijelaskan ya, kawan-kawan Kristen kalau ada yang mau naik gitu, mengenai penebusan dosa dengan kayu salib ini gitu. Itu konsepnya sangat menjual gitu. Kamu belum lahir, dosamu sudah dihapus duluan. Kenapa? Karena kematian Tuhan di kayu salib. Wah itu mantap itu, kalau sangat menjual lah. Nah cuman yang aku pertanyakan, apa nggak ada apa itu wajib itu kayu salib itu? Bisa nggak pakai kayu salib gitu loh? Jadi misalnya kawan Kristen itu mengimani Yesus tapi tanpa kayu salib gitu, bisa nggak tuh? Nah kayak gitu-gitulah. Kalau nggak ada yang bisa ngejawab ya wes kalau nggak ada yang bisa ngejawab. Aku bisa Om. Silahkan Gurundaku penjelasannya. Kenapa kemudian dia harus salib? Karena sebenarnya salib itu bahasa Arab, tidak ada di dalam bahasa Yunani kata salib itu. Jadi kalaupun misalnya salib dari pihak Romawi kemudian bentuknya kayak begitu, itu satu tradisi dari nenek moyang mereka. Kedua, kata salib cuma diambil dari Al-Quran, yang sejatinya prosesi terhadap manusia terkutuk ini itu rujukan daripada mati terkutuk. Itu yang biasa saya jelaskan di Ulangan 21. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung. Jadi memang dia harus digantung di sebuah tiang. Tiang kan? Ya. Benar nggak? Nah, betul. Metode gantung ini ya harus salib. Seperti yang kita terangkan, salib itu artinya berasal dari kata salb yang artinya apa? Tulang sulbi. Jadi dia digantung pada tiang yang diikat, kemudian itu bagian pusat menempel ke tiang. Tangan dua dan kaki itu menjulur ke bawah, begitu juga kepala. Yang diikat itu cuma bagian sulbi, bagian sulb ini aja yang digantung ke tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi harus engkau kuburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, jangan kau najiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepada menjadi milik pusakamu. Jadi harus memang digantung, harus digantung. Kenapa? Karena orang ini adalah orang terkutuk. Harus digantung. Adapun modelnya kayak jelangkung kayak gitu ya, itu derita mereka. Karena kata salib itu hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di kitab lain kata salib itu, kecuali di Indonesia, karena mereka mengambil dari kitabnya umat Islam gitu. Oh gitu penjelasannya Gurunda ya? Iya. Tidak harus bentuk horizontal vertikal, tidak, karena kalau penyaliban itu cuman satu tiang berdiri aja berdasarkan kata salib ya. Nah itu. Jadi kalau dia tanda panah tanda apa istilah itu? Huruf T. Huruf T itu ya itu entah dari mana datangnya. Lah iya. Apakah harus pakai kayu huruf T begitu gitu? Iya? Gevo? Kalau berbicara salib ya tidak huruf T, karena salib itu tiang berdiri. Tak ada penyangga kiri kanan, tidak ada. Itu salib. Itu diikat aja Gurunda ya, di bagian perut berarti? Iya.
Jadi Yesus itu diikat di bagian perut. Itu makanya disula. matinya ya disula, makanya matinya lama. Makanya matinya lama. Berhari-hari baru mati tuh. Harusnya. Harusnya. Lah kalau Yesus ini kenapa cepat banget mati? Karena itu cuma penggenapan dari tanda Yunus untuk angkatan jahat aja. Itu harus terjadi emang. Sebagai pembuktian tanda Yunus kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Matius 12:38 sampai 40. Oke, berarti Yesus itu benar-benar merasakan disalib, dalam kurung diikat perutnya, tapi dia tidak mati di situ, gitu Gurunda? Itu bukan Nabi Isa itu. Penggantinya Nabi Isa, siapapun namanya. Oh. Itu bukan Nabi Isa, itu bukan Nabi kita itu. Oke, nah ini Gurunda ya sebagai apa? Maha guru dalam perbiblosan bagi umat muslim yang membantai syubhat dan fitnah. Oh, salah lagi nih. Salah terus aku. Saya guru besar untuk Kristen. Oh iya. Saya murid untuk di Islam, saya murid. Jadi salah kemudian kalau orang-orang Islam itu menilai keilmuan saya dari sudut pandang Islam. Kalau di Islam keilmuan saya paling rendah, paling awam. Kalau di ilmu Islam itu, ilmu Quran saya paling awam. Saya akui itu. Jadi salahlah orang-orang Islam yang menilai saya, karena dia menilai saya dari perspektif penguasaan materi keislaman. Nilai dong saya dari segi Kristen. Iya saya kalau di Kristen bos, ulama dari manapun saya masih mau taruhan. Tapi kalau dari Islam, saya nggak ada apa-apanya memang. Karena saya ini apologet, gitu loh. Nah itu makanya Gurunda, aku bilang Gurunda tuh maha guru perbiblosan. Kalau sebagai, itu betul. Mantap. Nah ini aku nanya nih ya, aku nanya serius Gurunda. Jadi Yesus itu Nabi Isa kan? Yesus, Nabi Isa, intinya kalau berbicara mengenai Yosua, kalau Yosua kan ada huruf Y itu, kayak Yisrael. Begitu dia diarabkan kan berubah menjadi huruf alif atau ain. Yosua diarabkan menjadi hilang Y-nya, apa jadinya? Isa. Gitu. Yismail hilang Y-nya menjadi Ismail. Yesua hilang Y-nya menjadi Isa. Gitu. Sederhana kok itu. Nah, artinya sampai kapan di dalam perjanjian baru itu bahwa itu adalah Nabi Isa, sampai titik di mana? Sehingga itu bukan Nabi Isa lagi. Kan kalau pas disalib itu udah bukan Nabi Isa tuh, fix. Semua sepakat. Nah, titiknya tuh di mana? Berganti orangnya Gurunda. Pada saat kemudian ingin penangkapan. Jadi Nabi Isa tidak sempat. Ya, Nabi Isa tidak sempat mereka tangkap. Pada saat penangkapan berarti setelah Getsemani itu di mana ya? Matius berapa ya Stasugi ya? Di Markus 14 ayat 50. Oh, Markus 14. 52 itu. Markus 14 52. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang yang itu. Iya. Sekarang saya tanya Dinda Kores. Oke. Perintah kemudian untuk menangkap dari imam Yahudi, mahkamah agama, itu berapa oknum yang harus ditangkap? Satu. Satu. Di Markus 14 nomor 50 sudah ada nggak yang ditangkap di situ? Udah. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dia ini siapa? Sudah. Dia ini siapa? Harusnya Yesus. Tapi kan cuma tertulis dia. Iya. Setelah dia kemudian tertangkap, kan sudah ada tuh. Iya. Terus kenapa yang menggunakan kain lenan ini masih dikejar untuk ditangkap? Emang butuh dua?
Karena Al-Quran mengatakan mereka tidak yakin terhadap orang yang ditangkap itu, apakah ini Isa atau bukan. Coba baca An-Nisa 157, apa kata Allah di sana? Coba. Mereka tidak yakin, mereka ragu. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka ragu. Benar-benar dalam keraguan-raguan. Sesungguhnya mereka berselisih paham, berselisih pendapat tentang Nabi Isa. Apakah benar-benar yang ditangkap? Apakah benar yang ditangkap ini Nabi Isa atau bukan? Mereka ragu. Sama seperti kisah para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, tapi Paulus mengaku dia masih hidup. Berselisih paham dia. Berselisih paham. Nah, kembali ke Markus 14. Sudah ada ditangkap, tapi kok kemudian kenapa masih mengejar oknum yang menggunakan kain lenan ini? Ada apa? Sementara yang menggunakan kain lenan sejenak sebelum perjamuan kudus terakhir, perjamuan terakhir, Yesus, coba baca Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Mantap. Yohanes 13 ya Gurunda? Iya, nomor 4. Iya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ini menggenapi yang Markus tadi. Nah, itu dia. Tetap di framing. Itu dia. Coba dek baca Lukas 24:44. Lukas 24. Baca. Lukas 24:44. Nah, berarti di titik situ ya mulai berubah orang. Lukas 24:44. Seandainya mereka punya ilmunya di sini, aduh. Bukan, mereka punya ilmu tapi akal nggak berfungsi. Oh alah. Lukas 24:44 ya? Iya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yang itu Gurunda? Iya. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, ada nggak tertulis harus tergenapi tentang aku yang ada di dalam tertulis di dalam kitab Wahyu, kitab Roma, Galatia, Filipi, ada nggak? Orang. Sekarang ketika Yesus mengatakan harus tertulis, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, Nabi-Nabi dan juga Mazmur. Nah, coba buka Mazmur 37. Alhamdulillah, Mazmur 37. Mazmur 37. Ini 66. Satu perikop buka. Oke, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat itu. Kita ambil dari nomor 28. 28, oke. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi, betul? Betul. Inilah anakku yang kukasihi. Oh, mantap. Kepadanya aku berkenan. Nggak bisa itu bukan untuk Yesus itu, akhi. Kita sudah benar di situ. Nah, ini saya sama Muslim aja nggak sepakat. Saya, Pak Desugi, semua apologet Islam itu udah paham itu. Kenapa? Karena di Mazmur 22, Mazmur 8 nomor 1 itu, di situ oknum ini teriak siang dan malam, sementara Yesus pada saat penyaliban, oknum pada saat penyaliban teriaknya cuma sore. Malam sudah mati dia, nggak teriak lagi dia. Jadi bukan untuk Yesus itu cuma cocokologi gereja. Nah, sekarang kita lihat 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Oke? Ya. Artinya ketika Tuhan mencintai hukum, tidak ada pembantaian terhadap hukum dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Kita lihat di data 32-nya, kita lanjut. Orang fasik mengintai orang benar. Akulah jalan, akulah benar, akulah hidup. Betul? Betul.
betul. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Kalau ini training. Fasik di situ apa? Amsal 17 nomor 23. Fasik adalah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap adalah orang yang terkutuk. Berarti fasik sama dengan orang yang terkutuk. Tuhan tidak mengizinkan kemudian dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Betul? Betul. Sekarang baca nomor 39. Oh, dalam ini. 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Nomor 40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesalehannya dulu. Mantra. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ya, gak bisa kan? Yesus tak bisa. Makanya di data nomor 35 ya, 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Sama dengan Mazmur 91 nomor 8 kan? Engkau hanya menonton pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik. Fasik orang yang makan suap. Kayak gitu. Iya. Nah, kita lihat di dalam Lukas 2 nomor 52, Matius 3 nomor 17, Yohanes 15 9, Yohanes 10 17, Yohanes 17 nomor 24. Yesus mengaku bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Bapa. Bapa di dalam Yohanes 17 nomor 24 itu sangat jelas juga pengakuan Yesusnya. Engkau mengasihi aku sebelum dunia ada. Jadi bagaimana mungkin orang yang dikasihi diizinkan untuk dibunuh di atas tiang salib? Enggak mungkin. Nah, buka lagi, Dinda, buka lagi Mazmur di Amsal 11. Amsal 11. Kan di situ dikatakan 11 harus berapa? Satu perikop harus digenapi. Kata Yesus tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, Nevi'im kan? Betul. Amsal termasuk tuh kitab nabi-nabi. Coba Amsal nomor 6-nya baca. Amsal 11. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Oke. Nomor 7. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Mantap, Gurunda. Wah, amunisi baru nih, buset dah. Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 8 45 46, Markus 12 14. Di situ sangat jelas dikatakan Yesus adalah orang benar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang fasik? Yudas. Karena dia makan suap. Di mana diceritakan orang makan suap itu fasik? Amsal 17:23. Orang makan suap di mana dikatakan terkutuk? Di dalam Ulangan 27 nomor 25. Coba baca deh. Sudah sering sih, tapi coba dibaca aja untuk edukasi yang dibawa. Yang mana? Ulangan 27 nomor 25. Oh iya. Ulangan 27. Tadi udah dibuka itu.
Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Halilintar. Kan jelas tuh. Nah, Jelas ya. kan? Nah, berarti pola yang ada terhadap penyaliban ini itu harus terkait dengan pengakuan Yesus yang tertulis di Mazmur, yang tertulis di Taurat, yang tertulis di kitab nabi-nabi, bukan perjanjian baru. Mantap. Nah, itu si Yudasnya disuapnya kapan, Gurunda? Di mana tuh? Yohanes 12. Yohanes 12 tuh. Masya Allah, mantap. Yohanes 12. Inilah kalau orang ndak sekolah Alkitab tapi jelasin ayat akhirnya ngalur ngidul. Nggak perlu sekolah, yang penting bisa baca dan akal berfungsi. Paulus tidak pernah sekolah, dia bisa ngarang 14 buku, paham? Oke ya. Lukas tidak pernah sekolah, Markus tak pernah sekolah, Matius tapi dia bisa ngarang buku. Apain sekolah-sekolah? STT juga, kau tahu kepanjangannya apa? Sekolah tipu-tipu. Yohanes dibilang idiot di kalangan Yahudi. Dia nulis firman adalah Allah. Ayo. 12 berapa, Gurunda? 1 perikop. Oh, alah, siap. Oke ya, jelas itu ya. Mantap. Biasa. Gurunda izin, andai kata nih Gurunda, andai kata semua tadi ini kan keilmuan Gurunda yang diberikan kepada kita ini semua itu dirangkum oleh Akhi Kores, kemudian dijadikan buku untuk perdebatan lintas agama gitu. Saya pikir itu adalah ilmu yang bermanfaat ya Gurunda ya. Sangat bermanfaat. Masya Allah. Berarti Akhi Kores dapat tugas nih. Berarti kamu ini nggak salah skriptura. Hah? Kok tiba-tiba berarti? Kalau yang tepatnya itu, maaf deh, tertulisnya tentang dia menerima duit itu di ini ya, Matius 26 14 16. Kemudian ya Matius 26 nomor 14 16. Di situ Yudas disuap 30 keping uang perak. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan. Benar, Gurunda. Fix Yudas ini si terkutuk karena dia disuap. Mantap. Ini aku bacain ya. Ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Waduh. Jelas kan? Mantap. Jadi yang harus menerima suap kan? Ya. Nah, masih lanjut ini. Sebelum ada Oten, masih lanjut kita ini ya. Gas. Coba buka deh Matius 27 nomor 5. Ada nggak Matius 27? Atau nggak ada? Ada dong, Matius kan sampai 28, tunggu ya. Oh, coba nomor 5 di paralel, versi paralel itu sudah pernah dibuka oleh Dinda Erdiansa juga, sama Ahisugi juga pernah. Pendalaman 27. materinya itu sudah dipaham. 5 paralel. Iya ini paralel. Nah, baca catatan paling ujung paling bawah. Oh iya, oke. Catatan full baca. Ya. Nas Matius 27 nomor 5. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri dalam Kisah Para Apostolos 1 nomor 18. Mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulapkan. Luar biasa. Mantap, tergenapi sudah. Makanya Al-Qur'an mengatakan apa? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, Allah balas makar itu. Ini pembalasannya. Apa pembalasannya itu? Mereka dikibulin oleh catatan tangan mereka sendiri. Mereka dibodohi oleh catatan yang mereka buat sendiri. Itu kenanya. Nah, akhi, masih ingat tidak? Masih ingat tidak pengakuan Yesus ketika mengatakan kepada Petrus, "Enyalah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan yang dipikirkan oleh Tuhan." Iya. Ingat nggak? Ingat. Di mana itu?
Itu ditunggu. Nyala iblis. Matius 16. Kok lupa? Ya betul, Matius 16 nomor 23 Gurunda. Nah, coba baca. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Theos, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, terus Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." nangkap tidak poinnya? Tidak. Saya jelaskan. Kalau Ahisugi dan yang lain itu sudah nangkap. Anda pun sebenarnya adik ini juga nangkap, cuman pura-pura aja nggak nangkap. Dia nggak apa-apa. Jadi gini, ketika kemudian Petrus ingin membatalkan penyaliban terhadap Yesus, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. "Tuhan," katanya, "kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Gitu kan? Kalau kita baca dari data 21-nya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dan memang banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Ini kan penjelasan. Lalu bangkit pada hari ketiga. Ini kan penjelasan dari penulis Matius. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau," kata Petrus. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Oleh Allah. Iya. Engkau memikirkan, engkau bukan atau engkau tidak memikirkan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang direncanakan oleh Allah, apa yang menjadi skenario oleh Allah. Skenario-nya tadi, orang benar diselamatkan dan digantikan oleh orang fasik. Orang fasik. Itu yang dipikirkan oleh Allah, itu yang direncanakan. Jadi kalau misalnya Yesus tidak mau pada saat itu ditangkap, bagaimana bisa digantikan orang fasik? Bisa nggak? Iya, benar. Nggak bisa. Maka maksud Yesus di sini, biarkanlah aku mereka tangkap, tapi Tuhan punya rencana. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Maka Yesus melarang Petrus untuk membatalkan itu. Biarkan aja mereka berupaya menangkapku, karena Tuhan sudah punya rancangan sesuai dengan Lukas 24:44. Harus terjadi tentang aku di dalam kitab Mazmur, harus tergenapi. Apa itu? Orang benar diselamatkan, orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Allah. Sehingga ketika nanti ada penggiringan opini, Yesus sudah ditangkap, ternyata yang ditangkap bukan dia. Ini yang Tuhan inginkan, kan? Betul. Itu dia. Ini yang Tuhan inginkan. Sehingga coba kita lihat ketika Yesus mengatakan apa? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Kan begitu kata dia. Harus pergi Yesus ini sesuai dengan apa yang tertulis. Apa yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis. Jadi pola kepergian Yesus meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam Torah, di dalam Tanakh lah intinya, di dalam tiga kitab ini. Bukan Roma. Kalau di Roma kan dengan matinya di tiang salib. Apa? Roma 14 nomor 9 kayak mana bunyinya? Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Para kali lah. Bukan itu yang maksud Yesus. Harus tergenapi tentang aku di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, dan juga di dalam Taurat. Di dalam Taurat di mana tertulis? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Nah, yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kita Kristen, mereka itu Kristen di Indonesia bukan seketika langsung menerima dari orang Farisi. Sebelum mereka menjadi Kristen, yang lebih dulu Kristen itu adalah Roma Yunani. Roma pada saat Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel adalah penyembah dewa.
Masakan Yesus orang dikasihi, orang benar dibunuh untuk menyembah dewa? Kan tidak mungkin. Siap. Saya ada bang, ada. Iya, makanya nggak mungkin menyembah dewa diselamatkan oleh Tuhan dengan membunuh orang benar. Sementara Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Bahkan Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam hati Tuhan, dan bahkan 7 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan kepada Nabi Isa atau Yesus yang benar, kalau dia adalah benar-benar Yesus yang dibunuh, maka itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu hal yang dibenci, bukan keselamatan. Mantap weh guru. Itu. Ini aku dapat amunisi baru nih. Amsal 11 nomor 8 sama Mazmur 37 39 40. Mantap. Mulai dari 6, Dek. Mulai Amsal 11 itu mulai dari data nomor 6. Oh iya, Amsal 11 dari 6 sampai 8. Mantap, Ambil dari Lukas 44 apapun yang kalian sanggakan, saya percaya kepada Yesus. Dia mengatakan begitu kok. Harus tergenapi tentang aku di dalam Mazmur. Bukan di dalam Roma. Alhamdulillah. Yang menonton itu di mana ya guru ya? Yang menonton. Menonton itu di dalam Amsal 37 juga, dan juga di Amsal 91 nomor 8. Amsal 37. Mazmur 37. Mazmur 37. Iya. Mazmur 37 itu jelas di situ. Siapa yang kemudian ditonton oleh orang benar? Orang fasik. Orang fasik yang menonton. Apa? Orang benar menonton kemudian orang fasik. Ras, kirim kasih aku nanti. Kadang aku bingung loh, Bang Zuma kok bisa hafal semua ya? Kita tulis di komputer data-data. Mazmur 37 nggak ada gurunya. Masih lupa-lupa kita. Ada. Menonton. Iya. Ada. Mana? Nomor 33 enggak, bukan, salah. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, ia tidak biarkan dinyata. Bukan. Mereka Kalau hanya menonton 34, itu loh. Kalau nomor 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik. Engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Kalau menonton di Mazmur 91 nomor 8. Oke, Mazmur 91. Ini kalau mikir itu syahadat harusnya ini orang-orang, karena udah tertulis loh. An-Nisa ayat 158. Mazmur 91. Ini Pendi ini Muslim apa Kristen Bang Pendi? Kristen. Ya aku cuman bingung loh, kenapa Bang Zuma bisa hafal ya? Kalau kita udah tulis di komputer, kadang-kadang nyarinya aja masih lupa. Iya, gurunya udah ngerokok. Malas aja belajar keren itu. Bisa dihafal. Mazmur 91. 8. Yusugi lebih hebat lagi. Jangan dicoba kalau dia. Oh, ini ada Mazmur 91 nomor 8 ikhwan. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mantep banget weh. Nah, sekarang tanya ke mereka, siapa yang fasik, Yudas atau Yesus? Jujur, iya. Jawab, Jujur Pendi. Jujur. Kalau Yesus, tunjuk alasannya. Kenapa ente mengatakan dia fasik? Karena dia adalah nabi kami, yang kami imani sebagai orang suci. Bang Pendi, jujur jawab Bang Pendi. Jujurlah padaku. Bang Pendi nggak mau jujur ternyata Bang Kures. Kalau tidak mau jujur bohong aja nggak apa-apa. Nggak bohong, silakan berbohong Bang Pendi. Jadi cakupan daripada Allah membalas tipu daya mereka itu dengan sebaik-baiknya, itu cakupannya di mana? Mereka akan dipermalukan oleh Bible itu sendiri. Itu jawaban Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipuan manusia orang kafir itu. Allah balas tipuan mereka dengan mempermalukan mereka dengan Bible-nya sendiri. Itu maksudnya.
Coba kita lihat Yeremia 23 tuh. Apa yang dikatakan di data nomor 40? Ada yang bisa baca? Ada yang masih ingat? Yeremia berapa? 23 nomor 40. Oh, ini favorit aku nih. Bab 23 ini. Yeremia 23 40. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Kamu di situ siapa? Israel. Nabi-nabi dari Yerusalem. Betul. Nah, kalau dikatakan noda dan aib yang kekal dan tidak terlupakan, berarti hari ini masih kita lihat kan? Betul. Nah, itu dia. Tapi sebenarnya kalau kita mau menyadarkan teman-teman Kristen dengan pola mereka mau mendudukkan kemudian diskusi kita itu dengan akal sehat sebagai filternya. Matius 7 15 sampai 23 sebenarnya di situ innalillahi wa inna ilaihi raji'un sebenarnya mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah sebenarnya di situ. Iya. Di situ endingnya sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Wa makaru wa makarallah. Kenapa mereka tidak bisa paham itu? Karena orang yang sedang tertipu tidak pernah sadar kalau dirinya tertipu. Benar gak? Betul. Iya. Orang yang sedang menipu ingin menipu oknum lain. Tapi ternyata Allah balas tipuan itu. Sehingga orang yang menipu ini termakan oleh tipuannya sendiri. Contoh, apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak, melahirkan manusia. Apakah Tuhan kalian satu? Iya. Yesus, apakah Tuhan? Iya. Bapak, Tuhan? Iya. Apakah Bapak dan Yesus sama? Tidak. Berapa Tuhanmu? Satu. Loh, Yesus Tuhan? Iya. Bapak, Tuhan juga. Apakah Bapak dan Yesus sama? Tidak. Sudah dua. Tapi dia akan tetap mengatakan satu. Itulah implementasi dari wa makaru wa makarallah. Mereka nggak sadar itu. Mereka menipu diri mereka sendiri. Gitu loh. Cuman cobalah baca Matius 7 itu deh. Kira-kira kalau mereka melakukan pendekatan akal, bisa nggak loloskan agama mereka dari sana? Nggak bisa. Bisa lolos. Coba. Sebagian Gurunda. Nah, ini Matius 7:21. Mereka biasanya pertahanan terakhirnya begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ini artinya, ya Gurunda ya, ini artinya ada sebagian orang Kristen yang memang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Gitu. Oh, tidak bisa. Nggak boleh. Karena ini berbicara mengenai pohon. Kalau buahnya, salah satu dari buah ini ada yang rusak, ada yang tidak baik, berarti pohonnya yang tidak baik. Maksudnya, kalau ada di antara oknum ini yang tidak baik, maka batangnya yang rusak. Karena itu pengakuan Yesus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin, kata Yesus, pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Begitupun sebaliknya, tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, kata Yesus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, sekarang kamu di sini siapa? Pengikut Yesus. Orang apa? Israel. Israel. Dudukkan orang Israel di atas kursi. Lalu hadirkan Islam, deret dengan Hindu, Buddha, Kristen, ateis. Tanya orang Yahudi, wahai Israel, ada pesan di dalam Matius 7, 15 sampai 23 bahwa untuk kalian kenal buah dari pengajaran nabi palsu itu tanda-tandanya: 1, memanggil Yesus Tuhan; 2, bermujizat pakai nama Yesus; 3, bernubuat pakai nama Yesus; 4, bermujizat pakai nama Yesus dalam nama Yesus. Wahai orang Yahudi, wahai orang Israel, di manakah kamu dapat menemukan buah-buah nabi palsu itu di antara agama-agama yang ini yang berderet di depanmu? Apa kata orang Yahudi? Ditunjuk kepada siapa? Aten.
Bukan saya, Kristen itu. Kata Islam bukan saya, Kristen itu. Orang Yahudi mau menunjuk Islam, apa dasarnya? Orang Islam nak menyebut Yesus Tuhan. Mau menuduh juga Hindu nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Buddha nggak mungkin. Nah ini satu-satunya ini makhluk bermata satu ini dia nih biangnya nih. Ini biangnya, kata Yesus, dari buahnya. Jadi kalau ada buah yang busuk di situ, berarti pohonnya yang rusak. Harus ditebang, dilempar ke dalam api neraka. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Coba lihat tanda Yunus. Mati bangkit pada hari ketiga itu tanda Yunus untuk angkatan siapa? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Jadi orang yang mengimani oknum mati bangkit pada hari ketiga itu adalah Angkatan jahat. Jadi Nabi Isa terangkat ke atas, tapi Nabi Isa meninggalkan oleh-oleh untuk dikenal bahwa angkatan jahat itu akan mengimani oknum penggantiku yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Siapapun yang beriman kepada angkatan tanda Yunus, maka merekalah angkatan jahat itu. Angkatan jahat beriman kepada mati dan bangkit pada hari ketiga. Angkatan jahat ini, oknum-oknumnya, perilakunya adalah seluruh komunitas yang menganggap Yesus itu Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu adalah buah dari nabi-nabi palsu. Ingat? Mantap. Matius 12 nomor 38. Siapa yang datang kepada Yesus minta tanda? Orang mana? Angkatan jahat. Iya akhi, disebut apa? Dia golongan apa tuh? Orang-orang Yahudi dan Farisi. Yesus mengatakan waspadalah kepada ragi orang Farisi. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku orang Farisi. Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu, setelah menjadi pengikutmu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi setelah dia menyeberangi lautan? Kristianos. Jadi mau kemana? Untunglah kalian bertemu dengan para apologet Islam. Bersyukurlah kalian yang bertemu dengan agama Islam, karena dengan adanya Islam kalian kemudian diperingati. Ayolah saudara-saudaraku, sudah ada stempel di jidat kalian sebagai buah-buah dari nabi-nabi palsu. Apakah Anda tidak mau meninggalkan itu? Itu dulu. Toh yang dimaksud Yesus ini adalah Romawi dan Yunani. Serigala yang nyamar seperti domba. Bukan kalian. Kalian itu hanya pelanjut, pengikut. Kalian itu hanya korban. Yang dimaksud Yesus di sini adalah angkatan pertama yang datang kepada murid Yesus yang nyamar-nyamar seperti domba. Sekarang entry pointnya nih, puncaknya. Kira-kira yang menyamar seperti Yahudi atau Kristen? Yang mana yang nyamar di antara dua kelompok ini? Yahudi nyamar Kristen atau Kristen nyamar Yahudi? Kristen nyamar Yahudi dong. Nah, itu dia makanya. Jadi serigalanya siapa? Kristen. Ya itu dia makanya. Nah ini didengarkan oleh Ferdinand. Ferdinand, saya tahu kau nonton saya. Kau siapkan materimu untuk membantah. Sengaja saya keluarkan ini semua. Tapi ini masih level 1. Kalau sudah level 12, kamu lari dari ruangan. Tapi belum selesai sampai situ, Gurunda. Ini kami masih kebingungan. Kenapa di Matius 7:21 ada kata setiap? Ini artinya kan 50 orang Kristen masuk neraka, 50 orang Kristen masuk surga jadinya. Ya, Kenapa jawabannya ada kata setiap? Jawabannya itu apa? Di Matius 7 nomor 21 itu juga jawabannya. Melainkan kecuali dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar Yesus dibunuh. Tunjukkan. Jangan Bapak yang ada di Antioquia ya, tapi Bapak yang ada di langit. Tunjukkan. Itu satu. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar kalian menyembah Yesus. Tunjukkan. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar kalian makan babi. Tolong tunjukkan keinginan Bapa agar kalian itu tidak bersunat. Tolong tunjukkan kepada saya agar kalian itu beribadah hari Minggu. Tunjukkan ke saya. Silakan. Ada yang ada dalam prosesi agama kalian itu kehendak Bapa, ada
Tak ada. Ada. Sulit kalian tuh apa? Nanti revisi Apa? berikutnya saya tambahin. Kecuali Nggak bisa kalau sekarang. Kalau Anda merevisi lagi, berarti Yeremia 23 nomor 40 semakin kuat. Aib. Agama terjemah. Aku bubuk, tidak, aku bubuk. Aku mau masuk dulu ke badan babi, nyemplung ke jurang. Tapi kalau saya kok begini ya, Matius 7:21 itu bantahan Yesus terhadap apa yang dikatakan Paulus ya. Di mana di dalam Roma 10 ayat 9 itu kan, apabila kamu percaya dengan mulutmu dan hatimu membenarkan bahwa Yesus itu Tuhan, mati dan bangkit dari antara Roma orang 10:9. mati dari yang ketiga, kamu Maka kau akan akan diselamat. diselamatkan. Nah, orang Kristen ini ketika mendengar Yesus bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan memberi kerajaan surga, melainkan mereka yang menurut kehendak Bapa di surga, ini protes. Loh, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu, kok nggak masuk surga? Nah, begitulah kira-kira itu. Nah, maka dijawab oleh Yesus, aku tidak kenal kamu. Kau dari hadapanku, hai para pembuat jahat. Betul sekali. Gitu. Sebenarnya kalau saudara-saudara kita Kristen ini mau menyadari dengan apa ya, dengan poin akal, itu jangan pakai Quran. Kalau Al-Quran kan jelas, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Itu di Islam, jangan percaya itu, karena kalian tidak akan pernah beriman kepada Quran sebelum kalian itu menggunakan akal sehat. Tapi percayalah kepada pengakuan Yesus. Yang celaka kalau kalian mengaku pengikut tapi Anda tidak percaya. Yohanes 12:48 nih, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya menurut Yesus? Firman yang telah kukatakan, firman itulah, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Coba, bisa enggak Kristen lolos di sini? Di akhir zaman, Yesus datang kedua kalinya akan menjadi hakim. Penilaian Yesus pada saat dia menghakimi bukan antara siapa yang menuhankan aku dan siapa yang tidak menuhankan aku, tetapi yang menjadi poin-poin penghakiman Yesus adalah siapa yang beriman kepada perkataanku yang telah kusampaikan selama kurang lebih 3 tahun, siapa yang tidak. Sedangkan Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel. Di dalam Yohanes 11 misalnya kita lihat, Yohanes 11 ya. Ya, Yohanes 11. Coba kita lihat di data nomor 42. Apa kata Yesus? Aku tahu bahwa engkau ya Tuhan, ya Bapa, selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku. Di sini tidak ada Kristen, tidak ada Romawi di sini. Yang ada ahli Torah, orang Farisi, ya, ahli kitab. Aku mengatakannya supaya mereka percaya. Jadi tujuan Yesus berkata, bermujizat, bernubuat atau apapun itu agar supaya orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus adalah Nabi. Betul sekali. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Koclok. Oke, di sini sudah ada Bro Admin sama Tak ada. Shalom. Agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mau dipercayai oleh orang Yahudi sebagai utusan Tuhan. Dah, selesai. Betul. Silakan. Betul. Mantap. Silakan Bro Admin. Salah, Pendi dulu. Bisu. Oke, Enggak. saya mau jawab ya. Ah, mantap. Tadi kan cuma bilang apa tuh? Tuhan, Tuhan. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga.
Nah, tentu orang Kristen pun tidak masuk semua dalam surga, karena di dalam Yohanes 3 ayat 5 Yesus sudah berkata syarat masuk surga itu bukan jadi Kristen. Tapi ini dikatakan, saya bacakan ya. Jawab Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi memang akan banyak orang-orang yang Kristen nanti akan tidak masuk surga, karena dijelaskan harus lahir dari air dan roh. Arti dilahir dari roh itu harus memiliki Roh Kudus, itu mutlak, baru masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya di sini dikatakan dalam, sebenarnya seperti anda ini juga, semua yang di atas ini nggak layak sebenarnya untuk menerjemahkan firman Tuhan. Yesus mengatakan, kepadamu akan diutus Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Padahal kalian semua nggak ada Roh Kudus, mana paham tentang perkataan Yesus. Itu. Oke. Jadi udah saya jelaskan satu poin itu. Terus masalah kematian Yudas, Yesus dengan Yudas. Zuma itu terlalu jauh mengartikan tentang kematian Yesus. Sebenarnya banyak sekali ayat di sini yang tidak perlu ditafsirkan tentang kematian Yesus. Yang pertama, Matius mencatat Yesus ditangkap, Yesus mati, Yesus disalib, Yesus bangkit, Yesus naik surga. Lukas juga mencatat sama, Markus juga mencatat sama, Yohanes juga mencatat sama. Ditangkap, mati, bangkit, dan naik. Jadi kenapa harus ditafsir-tafsir? Begitu. Sementara ayatnya sangat banyak, Yesus mati, Yesus ditangkap. Nah, mereka-mereka yang mencatat ini adalah langsung murid Yesus langsung. Kalau yang melihat secara langsung kalian tidak percaya, lalu siapa lagi yang mau kalian percaya gitu? Kenapa harus ditafsir? Ini yang benar nggak mungkin akan menjadi tebusan. Nggak usah ditafsir ke situ. Nggak usah. Matius, Markus, Lukas, Yohanes menjelaskan semuanya tentang Yesus ditangkap, Yesus mati, Yesus disalib. Banyak Injil menceritakan tentang kematian itu. Ngapain ditafsir-tafsir? Dan Oke, juga tanggapi 40 Bang, hari Bang. Nggak usah muter aja di situ. Tanggapi Bang Juma. 15 detik aja. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, 40 hari dia mengajar murid-muridnya dalam keadaan luka-luka. Bahkan kepada Thomas dikatakan, kalau kau tidak percaya Thomas, ini aku, tusukkan ini jarimu ke lubang-lubang ini, ke tubuhku, kalau kamu nggak percaya. Nah, sudah nyata kan? Ngapa lagi ditafsir-tafsir kalau itu Yudas? 40 hari loh dia ngajar murid-muridnya dengan luka-lukanya. Oke, dan semua Injil silakan Bang Juma tanggapi. Yesus mati. Udah gantian. Ya, cerita yang Anda sampaikan ini berdasarkan Bible saudara itu hadiah untuk siapa? Dituliskan untuk siapa, Bang? Yesus mati 40 hari kemudian, ini bla 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 bla, itu ditulis untuk siapa? Ditulis untuk siapa? Iya. Ditulis untuk menjadi Injil. Semua tentang Yesus itu Injil. Ini tulisan-tulisan kitab kanonik ini ditulis untuk siapa? Untuk kitab sucinya orang Yahudi gitu. Bukan. Injil itu kan untuk semua orang. Jangan sebut Injil dulu. Sebut aja kitab kanonik. Kitab kanonik Lukas, Markus, Matius yang ditulis oleh orang-orang yang belum kita kenal. Tadi Anda terjemahkan dari Amsal, dari Mazmur, padahal itu ribuan tahun ke belakang. Yesus mengatakan yang harus tergenapi tentang dirinya itu di kitab mana? Di Lukas atau di Amsal? Oke, sekarang masalah penggenapan kan? Enggak, jawab dulu. Itu juga belum tentu itu. Jawab dulu. Ini sudah ada yang nyata-nyata loh, nyata-nyata. Injil semuanya menceritakan Yesus. Iya, Yesus jawab mati. dulu, saudara. Nah, 40 hari Yesus mengajar dengan luka di tangan.
Apa Jawab lagi mau dulu. dibahas nubuatan Jawab dengan dulu apa lagi? pengakuan Yesus itu yang harus tergenapi tentang dirinya di kitab Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Jawab dulu itu. Menurut Perjanjian Yesus, Lama. Perjanjian Lama. Terus kenapa Anda menguraikan kebenaran tentang iman Kristen itu dengan Perjanjian Baru terkait dengan Yesus? Ini bukan masalah pembenaran, tapi ini ayat tidak perlu ditafsir. Saya Kamu sudah tidak dijelaskan, menafsir. Di sini ditangkap, di sini Oke. juga ditangkap, di Yohanes juga ditangkap. Oke. Kenapa Anda harus mundur-mundur nafsir-nafsir? Oke, bukan. Orang dilihat mata kok, kenapa ditafsir lagi? Saya tanya kepada saudara, menurut Yesus di dalam Lukas 24 itu harus tergenapi tentang dirinya di cerita Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Pertanyaan sederhana loh. Menurut Yesus, bukan menurut Bang Suma. Jangan menurut Bang Suma, menurut Yesus. Perjanjian Lama ya. Perjanjian Lama kan? Nah. Terus kenapa Anda mengais-ngais Perjanjian Baru untuk kematian Yesus? Saya bukan mengais. Saya mengajak logika Anda supaya main. Ini Matius, Lukas, Markus sudah mencatat kematian mereka. Kenapa Anda sangkal juga? Oke, saya pun tahu. Mungkin Anda belum lahir, saya udah tamat belajar itu. Lukas, Markus, Matius, Paulus menceritakan semuanya tentang kematian Yesus. Tapi Yesus, tunggu. Ngerti kenapa Anda bersikeras, Juma. Sabar, saudara, sabar, Bung, sabar. Saya baca kitab Anda itu, saya tidur pun saya tahu. Tapi permasalahannya sekarang, menurut Yesus, yang harus tergenapi tentang dirinya itu cerita yang ada di dalam Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Jawab itu dulu. Perjanjian Lama, oke. Perjanjian Lama. Terus Anda menceritakan tentang penyaliban, menilainya dengan Perjanjian. Ayat yang Anda baca tadi di Amsal itu bukan nubuatan tentang Yesus. La haula wala quwata illa billah. Ada banyak Amsal, Mazmur Anda baca tadi tentang kematian Yesus, tentang orang benar tidak mungkin jadi tebusan. Itu bukan tentang Yesus. Itu Anda cocok logikan aja dengan ayat-ayat ini. Anda cocokkan. Baik. Coba Anda Semua bacakan ayat saya. yang Anda angkat tentang Yesus bukan nubuatan tentang Yesus itu. Coba Anda bacakan saya nomor 44 dari Lukas 24. Bacakan saya. Jangan saya yang baca, Bang. Bacakan saya. Jangan saya yang baca. Coba baca Lukas 24:44. Ini hasil tulisan wartawan Lukas. Konon ini pengakuan Yesus. Katanya. Nah, kalau Anda percaya ayat 44. Ya, silakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke. Mana tertulis harus tergenapi semua yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia? Ini kan mana? dikatakan nubuatan tentang aku yang di kitab para nabi dan Mazmur. Nah, apa bunyinya? Tidak semua di kitab nabi itu nubuatan Yesus. Nah, yang tolong Anda naikkan tunjukkan. itu tadi, Anda baca itu bukan nubuatan Yesus. Itu yang Anda pilih supaya cocok mendukung logika Anda. Baik, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat tentang pembunuhan kepada Yesus. Tunjukkan. Tentang pembunuhan kepada Yesus? Iya. Maksudnya? Loh, kok maksudnya? Kok jadi bingung ente? Nubuatan, itu maksudnya nubuatan. Nubuatan di dalam Taurat tentang pembunuhan kepada orang benar dan orang yang dikasihi Tuhan itu di mana? Bahwa Tuhan mengizinkan pembunuhan terhadap orang yang dikasihi. Tuhan membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar, itu tertulis di mana? Begini Bang, cara berpikirnya harus masuk Bang, harus masuk. Kalau ada kejadian di salah satu tempat itu yang salah memang dihajar babak belur, lalu di salah satu tempat yang benar dihajar babak belur, itu nggak bisa dicocok-cocokkan Bang, nggak bisa logis, nggak Tunggu. gitu. Anda tidak melawan Jadi saya ini. Anda melawan Yesus.
Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Nah, Musa. itu dia semua tentang aku. Masalahnya ayat-ayat yang Anda baca itu bukan tentang Yesus. Oke, anggaplah itu salah, bukan untuk Yesus. Sekarang giliran Anda tunjukkan ke saya tentang dalam Taurat yang tentang Yesus itu yang mana? Anggaplah yang tadi itu gugur. Anda kok ikut gugur? Oke, saya mengalah. Oke, yang saya tunjukkan tadi itu salah, semua salah. Oke, sekarang giliran Anda tunjukkan kepada saya di data Taurat aja dulu, jangan ke Mazmur. Taurat, atau pilih deh di mana yang Anda mau. Yang mengatakan bahwa Tuhan punya rencana menyerahkan orang yang dikasihi, orang yang diberkati, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang suci, dibenarkan oleh Tuhan untuk dibunuh demi untuk membebaskan dosa-dosa orang-orang Romawi, Yunani. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Padahal di dalam Mazmur 147 Tuhan berfirman kepada Yakub, peraturan-peraturannya diberikan kepada Israel, dan aturan-aturan itu tidak berlaku untuk bangsa lain. Jadi Yesus mati, kalaupun mati bukan untuk bangsa lain. Ayo, siapa yang bisa menunjukkan ke saya nubuat di dalam Taurat tentang kematian orang benar sebagai tumbal untuk orang Roma dan Yunani? Jangan kita berbicara mengenai Kristen di Indonesia, karena Kristen di Indonesia itu sudah terkontaminasi dengan Islam, sudah ke-Islam-Islaman mereka. Sekarang yang kita minta ini Romawi, karena Kristen pertama itu Romawi. Berarti Yesus mati di atas tiang salib untuk orang Romawi. Tunjukkan datanya. Bahwa Tuhan di dalam kitabnya Yahudi berinkarnasi menjadi manusia untuk membantu dan menolong dan menyelamatkan orang-orang Roma Yunani, penyembah dewa-dewa. Tunjuk. Jangan sota-sota kalian. Itu untuk kita, untuk Kristen Batak, untuk Kristen Toraja, untuk Kristen Papua. Mana ada? Kalian tidak dikenal pada masa itu. Yang pertama menjadi Kristen itu adalah Vatikan Romawi. Kekaisaran Romawi lah yang memproklamirkan kemudian Katolik menjadi agama yang resmi terkait dengan kekaisaran mereka, kerajaan mereka. Berarti Yesus mati untuk Roma. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Kebalik, di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53, Yesus mati untuk membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Roma. Bukan Yesus mati untuk menyelamatkan Roma. Diam. Oke, Bang Suma. Boleh nyambung, Bang Suma. Selamat malam, Bang Suma. Malam, silakan. Iya. Sebelum saya nyambung, mohon maaf nih, saya mau bertanya dulu. Ya. Dari keseluruhan kitab kanon, adakah salah satu ayat yang jenengan percaya bahwa itu memang pernyataan Yesus yang dianggap benar? Supaya maksud saya begini, jangan sampai nanti ketika misalnya nih, saya atau teman Kristen merespon dari sumber kitab kanon, kemudian jenengan mengatakan itu hadiah untuk siapa? Artinya ini hanya persepsi dari sudut pandang Kristen saja. Maksud saya mau memastikan dulu, menurut jenengan ada nggak dari sumber kitab kanon yang benar pernyataan Yesus? Silakan. Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah untuk menyeru kepada Bani Israel ahli kitab? Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai keturunan Nabi Ishak, Yakub, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang rasul kami Nabi Muhammad kepada kalian. Apa tujuannya datang? Menjelaskan kepadamu katsira, banyak, mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi kami, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Oke? Jadi dari ayat ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai orang-orang Yahudi,
Nabi Muhammad telah datang kepadamu, tujuannya menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Jadi banyak penjelasan Al-Quran, banyak penjelasan Nabi Muhammad yang sesuai dengan pengajaran Yesus. Ini Al-Quran mengatakan, contoh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Makultu, dikatakan, kalau subhanaka ma yakun li an aqula ma laysa li bihaqq. Qalu subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Saya tidak berkata-kata selain yang menjadi hakku. Aku tidak berkata-kata apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Sama. Karena kenapa? Rasulullah SAW datang menjelaskan dari sebagian isi kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab. Silakan Bang. Oke, berarti hanya ini saja. Yohanes Makul tulahum 49. Ya. Gimana? Sebab aku berarti hanya ini saja. Kan dikatakan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jadi terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, itu adalah ajaran yang kemudian datang kepada Bani Israel. Sedangkan penulis-penulis kitab saudara, kitab kanonik, menuliskan dari hasil penyelidikan mereka kepada Yesus, Nabi Isa, dan kaitannya dengan pengajarannya kepada Bani Israel. Sampai situ saudara nangkap tidak? Ya. Oke. Ya, tadi jenengan mengatakan banyak ajaran Al-Quran sesuai dengan ajaran Yesus. Yang saya Banyak maksud, dari isi kitab yang kamu sembunyikan yang dijelaskan. oh ya. Ya. Berarti yang banyak ajaran Al-Quran sesuai ajaran Yesus nggak ada ya? Loh, tadi apa? Yang saya katakan tadi apa? Enggak. Maksudnya klaim jenengan ini benar nggak? Banyak ajaran Al-Quran sesuai ajaran Yesus. Yes. Maksud saya, ajaran Yesus ini yang ada di mana? Yang ada di kitab kanonik? Atau yang ada di mana? Yang disembunyikan kan kitab itu, disembunyikan kan ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka telah menerimanya mana? Tunjukkan ke saya, mana. Disembunyikan kan? Yang muncul kan cuma Lukas, Markus, Matius. Mereka ini siapa? Paulus ini siapa? Orang-orang yang tidak dikenal oleh Yesus, tapi mereka menuliskan hasil penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Jadi, yang sampai ke kami yaitu Bible Anda, ada yang sama isinya dengan yang disampaikan Rasulullah terkait dengan orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Iya. Kan ada yang sama. Yang saya bingung begini, jenengan mengatakan banyak ajaran Al-Quran sesuai ajaran Yesus, tetapi di sisi lain jenengan juga mengatakan banyak yang disembunyikan. Ya. Ini sama dengan yang mana, yang disembunyikan atau sama yang dikanonik? Kalau Banyak yang disembunyikan, banyak dari mana juga. jenengan tahu? Mana kitabnya Nabi Isa, Yesus? Ingat, Markus 1:14, Yesus datang memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah? Iya, anggap saja itu disembunyikan. Terus jenengan sembunyikan. mengatakan banyak ajaran Al-Quran sesuai. Dari mana jenengan tahu? Statusnya kan disembunyikan. Iya, Al-Quran sudah menjelaskan tuh. Nabi Isa datang kepada Maria, kepada Bani Israel. Ajaran-ajarannya jelas. Apa yang disampaikan kemudian oleh Nabi Isa kepada mereka, Bani Israel. Dalam surah Maryam, As-Sukhruf, Al-Ma'idah, Ali Imran, itu membahas tentang Nabi Isa. Berarti sesuai dengan ajaran Yesus yang disembunyikan kan, bukan yang kanonik. Kalau kanonik kan yang terlihat nih. Iya, betul. Ya, artinya karena kanonik ini yang terlihat, otomatis kan berlawanan dengan ajaran Al-Quran. Oh, kok bisa berlawanan? Kalau yang disembunyikan kan sesuai. Banyak ajaran Al-Quran sesuai ajaran Yesus yang disembunyikan. Kitab kanonik itu hasil dari wartawan. Coba didengarkan dulu. Iya, paham, saya paham. Wartawan, iya, berarti kalau wartawan yang menulis ada aspek kebenaran di dalamnya, tapi tidak sampai kepada kalam ilahi. Karena cuman hasil penyelidikan. Boleh saya bicara?
Iya nanti. Ya saya mau memastikan itu aja dulu Bang Suma, maksud saya supaya nanti ketika saya merespon bisa Ya, masuk begitu. silakan. Sabar dulu teman yang satu. Silakan Anda respon. Silakan. Ya, saya ikuti tadi yang jenengan bilang banyak ajaran Al-Quran sesuai dengan ajaran Yesus. Tetapi menurut Al-Quran yang disembunyikan. Kan begitu. Sementara yang ada sekarang, realitanya yang sekarang itu hanya ada kitab kanonik. Menurut kita, kitab kanonik itu ya sudah itu saja yang jadi sumber kita, kan begitu. Iya. Dalam konteks ini berarti kitab kanonik dengan sumber dari Al-Quran kan berbeda, otomatis bertentangan. Tidak mungkin Al-Quran sama dengan ajaran Yesus yang ada di kanonik. Misalnya Yesus dikatakan wafat, sementara di Al-Quran dikatakan tidak, kan berlawanan. Dan harus seperti itu. Yesus mengatakan dirinya tidak wafat. Di kitab kanonik saya bilang. Iya, di kitab kanonik. Di kitab kanonik justru Yesus mengatakan dia tidak wafat. Ya, Mau dalilnya? Mau dalilnya? Saya kasih kalau mau. Di kitab kanonik Bang Suma. Iya. Kitab kanonik di dalam kitab Matius, Yesus mengatakan dia tidak wafat. Saya tunjukkan kalau mau. Loh, banyak ayat yang mengatakan dia disalib. Ya, makanya dikatakan Al-Quran Saudara, makanya Al-Quran mengatakan berselisih paham. Artinya apa? Antar penulis kitab saudara dengan penulis yang lain itu bertentangan, berselisih paham. Bahkan satu penulis tulisannya bertentangan satu sama lain. Al-Quran tidak pernah keliru tentang itu. Iya, maksud saya gini loh, artinya kisah di dalam Berkata-kata siapa ya Bang? Sebentar Bang Iwaki. Yesus mengatakan dia tidak dibunuh. Ada dalilnya. Iya, saya mau menegaskan statusnya gini loh Bang Suma. Iya. Jadi posisi Alkitab kanon menyatakan Yesus disalib. Al-Quran menyatakan tidak disalib. Dan ini sudah betul karena menurut Al-Quran ada ajaran yang disembunyikan, kan begitu? Ajarannya Nabi Isa, ajarannya Yesus yang disembunyikan. Iya, bagian dari yang disebut Al-Quran itu kan bagian dari yang katanya disembunyikan. Iya. Yang ditulis oleh berita ini. Betul. Jadi statusnya itu kan memang berlawanan. Ya, silakan aja Anda pahami seperti itu. Karena kan posisinya Al-Quran menyempurnakan, begitu kan? Iya. Nah, oke. Jadi dalam hal ini sudah jelas, memang posisi Alkitab memang harus Yesus itu wafat. Dalam posisi Al-Quran sebagai pembenar itu dikatakan tidak wafat. Iya, dengan betul. istilah lain misalnya diserupakan dan lain-lain. Begitu juga yang saya maksud tentang peristiwa Yudas. Di dalam Alkitab ceritanya tentang Yudas sudah fix itu menurut pemberitaan bahwa Yudas memang wafat. Dia bunuh diri. Bukan atas persepsi lain, begitu loh. Lah, Matius 27 nomor 5 itu kenapa? Mati pada saat itu hanya mati disalib. Itu kan di notisnya, di keterangan. Ya, itu keterangan. Itu Ya, keterangan. Itu salah, keterangannya salah. Enggak. Tetapi cerita di Alkitab tetap menerangkan, sekalipun misalnya disalib deh, entah posisinya bagaimana, tetap menerangkan perbedaan antara kematian Yudas dengan kematian Yesus. Sekalipun itu misalnya dikatakan disalib, tetapi itu dalam peristiwa yang berbeda dan harus seperti ini supaya Al-Quran juga sesuai dengan garisnya, meluruskan, kan begitu. Nah, sekarang begini saudara, apakah buku yang Anda anggap kitab kanonik itu ajaran dari Yesus langsung? Itu dulu. Nah, kalau dari sudut pandang Kristen, otomatis kita percaya sepenuhnya kitab kanonik, termasuk surat Paulus. Pertanyaan saya, apakah itu ajaran Yesus langsung? Iya, menurut kita sebagai orang Kristen, kita percaya tersebut karena memang sumber pertanyaan saya satu-satunya padahal itu. sederhana loh. Pantasan Anda tidak bisa mualaf karena Anda menutup akal. Yang saya tanya, apakah penulis kitab kanonik ini bertemu langsung dengan Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Ya atau tidak? Kalau bertemu kan menurut sumber sejarah memang tidak. Nah, tidak, udah selesaikan situ. Kan tidak kan? Kan Iya, tidak. tapi- Berarti pemberitaan itu tidak akurat, berasal dari Yesus. Bisa saja ditambahi, bisa saja dikurangi. Kenapa? Karena mereka bukan oknum yang berbicara langsung kepada Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan,
Di dalam Yohanes 17:8, menurut penyelidikan daripada orang yang menulis di buku Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka sudah menerimanya, telah menerimanya. Setelah firman-firman itu diterima oleh murid-muridnya, murid-muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan, utusan. Nah, itu murid yang menerima langsung. Sedangkan penulis-penulis kitab saudara menarasikan Yesus itu Tuhan. Nyambung enggak? Nyambung tidak dengan orang-orang yang menerima firman dari Yesus, yang percaya Yesus sebagai rasul, dengan orang-orang yang menulis kitab saudara yang menyampaikan kabar berita bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nyambung tidak? Jujur dong, pakai akal. Ya, gini. Enggak, tunggu. Nyambung tidak saudaraku, bro admin? Nyambung tidak? Pengakuan Yesus, murid-muridnya telah menerima dan percaya dia adalah utusan. Dengan penulis kitab saudara yang mewartakan kepada Roma Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Nyambung tidak? Ya, kalau saya Kristen masa bilang gak nyambung, gak enak juga. Nah, enggak, saya minta akal Anda yang berbicara, bukan karena doktrin. Nyambung. Nyambung, Karena Bang. tiga Gini. orang saksi Nyambung. Nyambung. Sebentar. Gini. Nyambung lah. Ya udahlah. Biarkan orang yang menilai. Biarlah orang yang menilai. Ya, silakan. Asa. Bang Tender. Tunggu, Kesaksian itu kuat. Oke. Biar saudara admin dulu. Sebentar, Bang Tender. Ya, jadi gini. Dalam konteks Yesus sebagai utusan, orang Kristen juga percaya, termasuk saya juga percaya. Dalam konteks Tuhan, ini memang rujukannya kepada pengakuan keilahian Yesus yang berkembang setelah penulisan Alkitab. Baru setelah itu melalui kanon barulah mulai ditegaskan lagi tentang keilahiannya atau ketuhanannya. Itu pun bersumber dari kitab kanonik. Yang tadi menurut Bang Suma dalam ukuran Al-Quran itu memang banyak yang disembunyikan. Kan begitu. Artinya begini, dalam jalur kepercayaan orang Kristen Yesus Tuhan, sumbernya adalah kitab kanonik. Yang menurut Bang Suma ada yang disembunyikan. Entah benar atau salah, yaitu memang sudut pandangnya Kristen. Kan begitu. Dari sudut pandang Al-Quran sudah pasti apa yang ada di dalam kitab kanonik keliru atau ada yang kurang. Maksud saya ingin menegaskan posisinya memang harus seperti ini. Tidak bisa kemudian dalam kitab kanonik ada hal-hal yang mungkin mendukung dalam pandangan Al-Quran, karena yang seharusnya memang harus bertentangan, begitu loh Bang. Oke, boleh saya bicara? Ya, silakan. Nah, jadi begini, ketika berbicara mengenai kitab saudara, maka itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79 itu berbicara tentang kitab saudara. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka para wartawan ini ada yang tidak memahami kitab suci kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Yang disebut menduga kadang benar kadang salah. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang buta tadi yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah, menjual dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Itu untuk kitab kanonik. Sedangkan ketika berbicara di dalam Al-Quran surah Ali Imran yang tadi yang dikatakan ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna, itu berbicara tentang kitabnya Nabi Isa, beda dengan kitab saudara. Jadi cakupan kitab saudara itu adalah hasil penyelidikan terkait Yesus dan Injilnya Yesus. Makanya di dalam Markus 1 nomor 14 Yesus sampai ke Galilea memberitakan Injil Allah. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 8 Filipus mengajarkan Injil Yesus, tidak mengajarkan Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes, tidak. Maka yang disinggung oleh Al-Quran adalah Injil, ketetapan yang datang kepada Yesus itu. Mana Injil itu? Tak ada kan? Sementara Lukas, Markus, Matius dan seterusnya
itu adalah buku yang diwartakan kepada Roma Yunani agar mereka menggantikan Tuhan mereka dewa matahari menjadi Yesus. Itu poinnya, itu di situ. Makanya ketika saudara mengatakan dia mengajarkan agar dipercayai sebagai Tuhan, keliru itu. Kenapa? Ketika Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dan mereka percaya, dan mereka benar-benar percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, berarti aku dipercayai oleh muridku sebagai rasul. Akan tetapi berjenjangnya waktu kemudian, sesuai dengan nasihatku, waspadalah kalian, akan datang penyesat yang mengatakan akulah dia. Muncul betul-betul buku yang mengajarkan itu. Itulah kitab saudara. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa di antara mereka ada yang buta. Mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Hasil dari duga-menduga ada kebenaran. Makanya kami sebagai umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah, jangan kamu tolak kitabnya orang itu, dan jangan kau terima. Artinya jadikan sebagai rujukan pembelajaran. Jelas itu, Bang. Ya, jadi kalau Anda mengatakan Rasulullah mengatakan ada dijelaskan sebagian dan sebagian tidak dijelaskan, betul. Item-item hasil penyelidikan yang dituliskan. Balikin gimana, Bang? Penulis kitab, sabar Bang. Penulis kitab saudara itu ada unsur indikasi kebenarannya berkesesuaian dengan Al-Quran. Tidak bisa diragukan. Contoh, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tadi Matius 17 nomor 8, Yohanes 17 nomor 8, apalagi Yohanes 11:42, agar orang yang mengelilingi aku ini supaya mereka percaya bahwa aku adalah utusan. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Salah nggak Al-Quran? Tidak salah. Tidak salah. Gantian ya, Bang ya. Gantian ya. Tanya Bro Admin dulu, mana tahu ada tanggapan. Silakan. Ya, gantian ya, bentar ya, bentar aja. Silakan. Dijual dengan harga murah ya. Yes. Oke. Surah Al-An'am 34. Quran hanya sebagian berita para rasul, sebagiannya didustakan. Muhammad sedih ayat 33-nya. Ya, Muhammad tidak membuat Quran karena dia bersedih. Ya. Quran itu karya Umar yang mengumpulkan ayat-ayat. Dan Abu Bakar pun berkata, mengapa engkau memperbuat apa yang tidak diperbuat baginda Rasulullah? Ketika ayat-ayat dikumpulkan, mereka menggunakan segala macam cara. Makanya ada kata dijual murah. Ya, mereka mengumpulkan. Ada yang dibeli, ya. Gimana itu, Bang? Kalau saya balikin begitu. Jadi gini. Ya. Setelah dikumpulkan, terjadi keributan. Karena di dalam Al-Quran ada indikasi Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Ya, kalau Anda baca pelan-pelan ada banyak, kayak Al-Nahl 124, ya kan, Al-Furqan 6 dan 7, itu berbicara tentang Yesus adalah Allah. Ketika Rasul datang ditolak, iman Muhammad ditolak tuh di surah Al-An'am 19 dan 164, ya 164-nya ada penebusan itu, ya. Ya, Quran itu hanya sebagian berita para rasul, bro. Muhammad itu orang Kristen. Kata Buya Sakur nih ya, mamanya Muhammad itu Nasrani, orang Kristen, kakeknya orang Kristen, Nasrani, istrinya orang Kristen. Makanya saya terlalu percaya Muhammad itu percaya Yesus Tuhan, karena Yahudi lah yang Yahudi menolak Rasul-Rasul, makanya kalian korban Yahudi. Setelah kafirlah yang menyatakan Isa Al-Masih itu orang Yahudi. Ya. Terus premis yang salah juga nih. Iya, Pak Kiai. Iya, Pak Kiai. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Kaum Nuh mendustakan para rasul. Asurah 105. Oh iya, nah, Pak Kiai. para rasul itu kenapa nggak diselamatkan ya, pertanyaannya? Oke, Pak Kiai, bisa bacakan ayatnya dari Al-Quran dalam bentuk original teksnya, Pak Kiai, boleh? Ya, Anda kan berkecimpung dalam Al-Quran, masa nggak hafal? Allahu Akbar. Quran hanya Masya sebagian Allah. berita para diam, rasul. atau Anda turun. Diam atau Anda turun. Al-Baqarah 87 sebagian diambil, sebagian dibunuh.
Diam atau Anda turun? Al-Baqarah 87. Nggak Tidak boleh ada. membedakan Rasul satu dengan Rasul yang lainnya. Muhammad itu cuma seorang Rasul, bukan Nabi. Kalau Nabi kalian sesat berjamaah. Kalian berjalan di dalam Taurat, bukan berjalan di kabar gembira para Rasul. Inti ajaran Islam itu adalah Isa Al-Masih yang ada di sisi Allah, yaitu Yesus, ya, yang turun ke dunia. Menjadi jalan naik ke masih surga, ada duduk juga di sebelah orang yang kanan. masih ada Ini juga orang pewahyuan yang benar. masih ada Muhammad juga itu orang hanya yang seorang rasul memberitakan kabar Isa. jasadnya manusia, tapi Dia isi tidak kepalanya isi menerima, biawak. Dia tidak menerima Al-Quran, hanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Menjelaskan yang diperselisihkan. Siapa yang berselisih? Siapa yang berselisih? Yahudi dengan Nasrani. Ini orang sakit ini bang. Muhammad untuk Orang sakit. menjelaskan. Tak waras ini. Muhammad Udah akut. menjelaskan siapa Udah itu akut. Isa. Makanya dibilang dongeng tuh di Al-Furqan 6 dan 7 dibilang dongeng. Begonya nggak Tafsirnya ketulungan salah lu ini orang. Beneran. Tafsirkannya Al-Quran. Masa Al-Quran makan Jadi dan minum. bener-bener berjalan begonya keliaran permanen ini pasar-pasar. orang. Nge-share kebenaran. ayat ya kan, nge-share Kebenaran ayat. hakiki. Muhammad itu percaya Yesus Tuhan. Mana ada Nabi Muhammad menuhankan domba lu teh? Nggak ada menuhankan domba. Mamanya itu orang Nasrani, kakeknya Mana ada orang Nabi Nasrani, Muhammad? orang Kristen. Nabi Muhammad nggak pernah menuhankan Kristen itu domba. hanya Islam itu Domba. hanya Kristen yang tersesat. Roh Ajarannya Kudus apa? sebagian. Roh Kudus burung merpati, domba Muhammad juga. Muhammad Anda sedih itu. apa? Lebih baik Kenapa Anda itu kalian saya harus rukia, cari? lebih baik Anda itu saya rukia. Ya diam. Anda Saya harus rukia cari aja, saya rukia. Kenapa Muhammad sedih? Muhammad sedih, ayat-ayat didustakan, Rasul ditolak. Harus bertanya kenapa Rasul di Al-Quran itu ditolak. Siapa yang menolak? Wa ma yantiqu Siapa yang anil menolak? hawa in huwa illa Al-Anbiya 36, Tuhan Tuhanmu diledek Muhammad Tuhan. Allamahu syadidul quwa sumiratin Tuhanmu mastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna fa auha la 'abdihi ma auha ma kazabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Gembira. Ini Anda lebih cocok di ruqyah. Anda di ruqyah aja. Di dalam ajaran enggak mau berhenti bicara. Ya Allah ya Karim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka izam kismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa amba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa zanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda sadaqallahul azim. Masya Allah. Setannya keluar. Kabur setannya. Alhamdulillah. Kena jidatnya kursi. Bocor jidatnya. Ya. Oke. Al-Quran diterangkan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Quran, beliaulah yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada para sahabatnya.
Lalu kemudian Umar menghafal, sahabat-sahabatnya menghafal. Dari Rasulullah semuanya Al-Quran itu. Tak ada sumber lain selain daripada Al-Quran. Makanya dikatakan kemudian dalam Al-Quran ayat yang saya bacakan tadi, yang saya pakai meruqyah, dikatakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak ada di dalam Al-Quran itu ucapan beliau, tidak ada dari keinginan beliau. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan beliau yaitu Al-Quran seluruhnya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh Roh Kudus kepadanya yang sangat kuat. Jadi tak bisa, kita nggak bisa dikibulin dengan jurus-jurus gila kayak tadi itu. Umat Islam mana mau? Makanya saya panggil kiai tadi itu. Iya Pak Kiai. Oke, lanjut. Silakan. Ya. Waduh, akhirnya turun kan? Iya, kena ruqyah dia, Bang. Ya gimana dong? Aku juga bingung. Di sini aku juga posisinya maksudnya memang kaget juga ya tadi ya bilang umat Kristen ada lagi nih. Ya tapi udahlah. Ya, kembali ke tadi Bang Suma. Ya jadi apapun sudut pandangnya, yang saya mau tegaskan gini loh. Dengan cara apapun posisi kitab kanonik itu memang harus, baik langsung atau tidak, memang bertentangan dengan Al-Quran, dan itu sudah semestinya seperti itu, sewajarnya seperti itu. Dan saya rasa pandangan yang jenengan sering sampaikan bahwa yang disalib adalah Yudas pun mungkin ini sudah sangat sudah melampaui batas lah begitu. Di Alkitab sudah jelas sekali nasibnya Yudas bagaimana, nasibnya Yesus bagaimana. Di Al-Quran memang Yesus sendiri tidak mengalami peristiwa tersebut, tetapi digantikan pun di Al-Quran tidak menyebut siapa tokohnya. Jadi kalau jenengan misalkan menyebut tokoh dengan dasar misalnya Alkitab, ya saya rasa berlebihan juga kan begitu. Mau tidak mau apa yang jenengan sampaikan kan mewakili sudut pandang Islam. Memang betul bukan Nabi Isa, tetapi dalam hal tokoh, ya kan nggak baik juga kalau ngomong Yudas. Sementara Al-Quran tidak menyebut tokoh, tetapi jenengan berkali-kali menyebut tokoh dengan dasar kitab kanonik. Kan nggak pas. Maksud saya seperti itu. Jadi yang soal Yudas sudahlah, jangan diinikan lagi. Karena ternyata beberapa teman Muslim juga saya tanya, ada yang menjawab bukan Yudas. Bahkan dikatakan murid yang setia. Karena pada waktu ditangkap, dia tidak memberontak. Bahkan diam saja, seolah-olah benar sekali ini adalah Isa itu sendiri. Jadi yang soal Yudas mungkin disudahi saja biar enggak panjang-panjang kan. Dan satu lagi, seandainya yang disuguhkan adalah Yudas pun tidak sesuai dengan ajaran Yesus di dalam kitab kanonik. Karena di dalam kitab kanonik Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, bukan hukumlah musuhmu, tidak. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya kan sudah tidak cocok. Masa Yesus sendiri mengajarkan kasihilah musuh, malah dia mengorbankan Yudas untuk menggantikan dia, menghukum Yudas secara langsung lagi. Kan enggak juga. Jadi kita tetap di jalan yang sesuai sekarang saja. Kitab kanonik mengatakan Yudas wafat sendiri, Yesus wafat sendiri. Al-Quran mengatakan bukan Isa yang wafat tapi seseorang. Tentang tokohnya kita ikutin apa yang dikatakan Al-Quran, tidak disebutkan begitu. Itu saja yang maksud saya pengen ditegaskan lagi gitu Bang Suma. Dan setiap orang yang menjawab dari Alkitab ya jangan ditanya, nah itu untuk siapa begitu, seolah-olah otoritasnya Alkitab ini hanya untuk kita saja. Secara kepercayaan kan bebas saja orang mau percaya atau tidak. Dalam hal pemberitaan ini untuk semua orang gitu loh Bang Suma. Armi lu ngomong apa sih? Saya garis bawahi. Oke, boleh saya tanggapi ya? Silakan Bang. Silakan Bang. Matius 26 nomor 24, Markus 14 nomor 21 adalah lebih baik sekiranya Yudas itu tidak usah dilahirkan, kata Yesus.
Bahkan Yesus mengatakan satu di antaramu adalah iblis. Bukan itu masalahnya, saudara admin. Kalau Anda mengatakan bahwa Bible perjanjian baru itu untuk seluruh umat manusia, apa salahnya ketika saya mengatakan Al-Quran itu juga untuk seluruh umat manusia? Silakan Anda bela akidah Anda, saya juga akan mengajarkan akidah saya. Kan begitu. Jadi jangan alergi kemudian ketika saya mengatakan yang disalib itu Yudas, karena itu yang tertera di dalam kitab saudara bahwa yang mati di atas tiang salib adalah orang terkutuk. Nah, Paulus menulis Galatia 3 nomor 13 itu, kalau saya tanya kepada saudara admin, bro admin, ketika Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, muncul pertanyaan, itu tertulis di mana? Saudara admin boleh tunjukkan saya tertulis di mana tuh? Ya, ayo bang. Dalam perjanjian lama dong. Coba tunjukkan di mana tuh? Ya, banyak. Mazmur 22. Ya, dan bahkan dikatakan terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Bukan. Terkutuklah orang yang disalib, bukan Taurat. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Ajarin saya. Kalau salibnya mungkin nggak ada ya, tapi pada tiang ada. Salib itu kan nanti di Indonesia, karena itu bahasa Quran. Yang iya Pak. Okay. Betul, salib itu nggak ada dalam bahasa Yunani, nggak ada. Ini yang kurang dicermati kemudian oleh saudara-saudara Kristen. Salib itu bahasa Quran. Kalau kita berbicara mengenai salib berarti orang yang digantung di atas tiang. Kalau dalam bahasa Yunani kan stauros. Beda dengan salib, stauros itu atau ksinon, digantung. Salib itu bahasa Quran, tak ada, cuma di Indonesia menggunakan itu. Maka saya bertanya, di mana kutipan itu terdapat di dalam kitab Yahudi menurut Galatia 3 nomor 13? Tolong tunjukkan kepada saya. Iya. Di mana? Kayu paling pada tiang ada. Di mana itu? Di mana itu, Bang? Di Ulangan toh. Nah, di Ulangan berarti kita harus rame-rame ke Ulangan. Apa yang tertulis di Ulangan kita lihat. Ulangan yang dimaksud adalah Ulangan 21. Maka kita harus lihat apa yang terjadi di sana sebenarnya. Apabila seseorang berbuat dosa nih. Ya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Coba. Saya boleh tahu? Ya, tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak ada. Sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yudas? Berkhianat. Fasik, makan suap. Betul? Iya. Pantas tidak Yesus di sini ketika dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, pantas gak Yesus di sini? Ya, seharusnya tidak. Tidak. Sementara Paulus mengambil data ini dari sini. Iya. Ayo. Jadi yang terkutuk sebenarnya ini siapa? Yudas atau Yesus? Banyak. Bukan hanya Yudas, tetapi imam-imam Farisi, jemaat yang terhasut oleh imam Farisi dan orang-orang yang merencanakan perencanaan kepada Yesus itu adalah orang-orang jahat atau orang-orang yang tadi disebut. Harusnya mereka semua ini. Baik. Kan begitu. Data 23-nya, Bung. Ketika diterang apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Yudas kan yang cocok di sini? Ya, bukan Yudas saja. Tunggu. Semua orang. Jangan dulu ke sana. Yudas kan cocok di sini? Oke, Yudas. Salah satunya Yudas. Salah satunya. Salah satunya Yudas. Oke. Nah sekarang data 23-nya yang dikutip oleh Paulus. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Nah sekarang Yudas tadi terkutuknya ini karena apa? Terkutuknya ya berkhianat toh. Dia apa sih namanya kalau orang mudahnya mungkin menzolimi ya. Boleh dibaca Ulangan 27, Bang?
Nomor 25? Ulangan 2725. Oh, Ya. bisa lagi nih. Ya. Bentar. Ulangan 2726 mungkin. 25. 25 ya. Bentar. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata Amin. amin. Nah, siapa di situ? Yesus atau Yudas? Ya, kalau ini Yudas boleh. Yudas. Terus apa alasannya harus Yesus? Loh, kan Yesus orang yang terkutuk. Orang yang bukan dong. Yesus kan orang yang Enggak, apa alasannya harus Yesus? Kenapa orang-orang Kristen ini, pelanjut agama Romawi ini mau kali Yesus? Apa alasannya? Sementara corongnya adalah Galatia 3 nomor 13. Enggak seperti itu. Jadi dikatakan seorang nabi itu ditolak oleh bangsanya. Dalam konteks ini bahkan sampai dihasut atau sampai dibunuh. Enggak ada ke situ. Galatia 3. Ya, gini. Yesus mati terkutuk karena ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, menurut Galatia betul. Nah, yang terkutuk digantung pada tiang kayu salib ini Yesus atau Yudas? Peristiwanya Yesus, Bang Zuma. Aduh. Peristiwa yang digantung itu, peristiwanya yang ditulis, yang dikutip oleh Paulus. Oke. Yang digantung itu adalah Yesus. Oke, baik. Karena Yesus dijahati, atau orang Muslim bilang dizolimi. Oke, dizolimin. Oke. Apakah Tuhan akan diam melihat orang yang dikasihi dizolimi? Kalau dalam hal ini soal diam dan tidak, ya memang peristiwanya harus seperti itu dan sudah terjadi seperti itu. Enggak, Tuhan ini ada enggak rencananya? Kan Yesus mengatakan di Matius 16, "Enyahlah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah." Apa maksudnya tuh? Itu kan hardik untuk Petrus kalau nggak salah. Petrus. Ya. Karena Petrus ingin menyelamatkan Yesus, tapi Yesus mengatakan, "Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, yang direncanakan oleh Allah." Apa rencana Allah kepada orang yang dikasihi ketika dia kemudian diadili untuk secara terkutuk? Rencana Allah apa? Menyelamatkan atau tidak? Ya, pertama, kalau rencana Allah dalam Alkitab kan mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam peristiwanya bahkan sampai Yesus ini wafat. Kenapa bisa wafat? Ya memang itu salah satu tugas yang diterima menurut siapa? Alkitab loh, Alkitab. Menurut siapa? Aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku menyerahkannya untuk menerimanya kembali. Berhasil nggak? Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kan Oke. Nah, sekarang tunjukkan tugasnya dia harus mati. Itu tadi salah satunya. Yang mana? Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Iya, tugas dari bapaknya itu yang mana? Harus menyerahkan nyawa. Menyerahkan nyawa. Bukannya kalau dia diselamatkan ke langit itu juga menyerahkan nyawa? Enggak, keselamatannya itu kalau menurut Alkitab itu dari kebangkitannya. Itu tanda Yunus, Bang. Kalau tanda Yunus itu waktu dia berada di dalam perut bumi, yang dihitung waktunya doang. Iya. Tidak ada tanda yang diberikan kepada angkatan jahat selain tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga. Ini tanda untuk siapa? Orang benar atau orang jahat? Untuk angkatan itu dong. Hah? Untuk angkatan itu. Angkatan itu maksudnya? Waktu Yesus masih ada, belum naik. Iya, itu untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia, betul? Angkatan ini ya bolehlah kalau misalkan mau dikatakan begitu. Coba aku buka ayatnya ya. Iya, silakan. Itu ya.
Matius 12 nomor 38 sampai 40. Matius 12. Matius berapa tadi Bang? Sorry. 12 ayat 38 sampai 40. 38 ya. Pada waktu itu kan? Iya. Tanda orang Yahudi. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Nah, itu tanda untuk siapa, Bang? Untuk angkatan ini, untuk ahli Taurat dan orang Farisi. Untuk angkatan jahat. Ya, angkatan jahat. Dan angkatan tidak setia. Jahat dan tidak setia ini, ya. Ya. Nah, terus siapa yang mengaminkan? Ya, semua toh. Kok semua? Ya, baik orang Taurat, orang Farisi, kemudian murid-murid Yesus juga kan mengaminkan itu peristiwa penyaliban. Di mana kemudian murid-muridnya menunggu? Di mana muridnya menunggu kebangkitan? Di rumah. Ya, ada dalilnya? Ya, kalau Alkitab kan ada pada waktu kebangkitan. Iya, maksud Yesus saya menjumpai para murid. Justru ketika kemudian dia dijumpai menurut Lukas 24 nomor 44 dan seterusnya, 336 dan seterusnya, di situ jelas muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Betul, pada mulanya begitu memang. Mana bukti kalau mereka menunggu detik-detik kebangkitan hari Minggu, hari ketiga? Ada nggak murid-muridnya menunggu? Kalau menunggu ya nggak ada waktu. Ya nggak ada. Mengurung. Berarti mereka tidak menjadikan bangkit hari ketiga itu sebagai tanda. Mereka tidak ngeh dengan itu karena mereka bukan angkatan jahat. Justru yang berpesta pora tentang kebangkitan hari ketiga ini Roma dan Yunani. Ayo, betul nggak? Ya bukan berpesta pora dong, Mbak. Sudah 2000 tahun orang Kristen berpesta, mengaku sebagai anak Tuhan, orang yang dijamin surga dan seterusnya karena tanda Yunus ini. Sedangkan tanda Yunus ini Yesus stempelkan kepada angkatan jahat dan orang yang tidak setia, yaitu orang Farisi. Siapa Farisi di sini yang mendirikan kemudian kepercayaan bangkit hari ketiga? Paulus. Maka pengikut Paulus mengikuti pola angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Kenapa Paulus dikatakan angkatan tidak setia? Karena meninggalkan Taurat. Bang Juma, potong sebentar Bang. Iya, katanya di bawah ada yang mau mualaf itu atas nama Heri. Bang Jul, Julius. Ya. Di bawah katanya ada yang mau mualaf itu Heri Advertising. Oh ya, tunggu. Tolong kirim permintaan Pak Heri. Udah, naik. Ya. Akhirnya. Halo semuanya, selamat malam. Ya, malam Bang. Oh ya, lanjut. Silakan. Bang Handi silakan, Bang Handi. Iya. Bang Handi. Kalau berkenan, ya, kalau berkenan kan saya sering melihat nonton acara ini ya, dan bisa menilai kebenaran yang sebenarnya gitu, walaupun keluarga saya semuanya non muslim. Cuma saya ini gemeteran saya bicara. Cuma ya lanjut Bang, lanjut. Hati saya terbuka dan banyak juga saya membandingkan dari cara ibadah kita. Kalau di muslim harus mensucikan diri bertemu dengan Tuhan kan. Kalau di kita pakaian pun tidak sopan gitu kan. Bukan saya mau menjelekkan agama keluarga saya dan saya ya. Cuma ini pilihan hati saya yang paling dalam. Jujur tadi juga ada yang ngetik, jangan katanya itu paling oten juga menipu katanya untuk masuk Islam.
Enggak lah, ini akun saya real dan alamatnya pun ada, tempat usaha saya pun ada gitu di VT saya gitu bang. Itu maksudnya. Kalau berkenan sama Bang Juma, bolehkah Bang Juma mengislamkan saya? Masya Allah. Ya, insya Allah bang, insya Allah. Kita Islamkan di sini insya Allah. Saya ini ngumpet-ngumpet bang, keluarga saya lagi tidur. Abang dari sekte mana sebelumnya? Iya bang. Dari sekte mana abang? Dari agama mana maksud saya? Katolik? Karismatik bang. Karismatik. Protestan karismatik ya. Abalok bang, abalok. Abalok. Abalok bang. Abalok. Bang Handi monitor Bang Handi. Abalok. Monitor. Iya, syarat-syarat syahadat disampaikan kepada saudara kita ini dulu. Oh iya. Syaratnya gini ya bang. Itu harus KTP-nya harus diserahin dulu sama kami. Itu yang penting itu. Terus kemudian sebisa mungkin open camp supaya nanti kena framing di luar sana. Itu loh Bang Heri. Iya iya. Kalau berkenaan enggak kirim foto. Ya, kirim foto ke Bang Handi. Iya. KTP ya. Iya. Tapi aman bang ya. Aman. Itu insya Allah kami amanah kok. Untuk legalitas sertifikat Islamnya nanti kita buat. Oh iya bang, iya. Nanti saya kirimnya ke siapa bang? Ke saya. Ada yang tahu nomor saya di bawah? Diketik dong nomor HP saya. Yang tahu HP saya di bawah. Disebutin aja Bang Handi, disebutin aja biar dia tulis. Ya. Abang pulpen siapin pulpen Bang Heri. Ke dalam dulu ya bentar. Ya sambil dibantu follow supaya akunnya bisa open cam. Oh iya. Bawa 300 sama ya. Ini akun Dewa juga, akun baru, minta di follow ya, Iwan Pila ya. Ya. Ada 2.500 mata memandang, minta di follow akun Dewa sama akun Pak Heri. Oke. Bisa ditulis Bang nomor saya? Bentar Bang. Bro admin nggak mau sekalian? Iya Bang. Ya saya siap. Aku nonton aja nanti. Ya itu ada di bawah Bang, tertulis Bang. Kalau nyebut nomor kena ya. Itu ada di bawah Bang. Yang Putra Hatmaja itu loh yang ngetik Bang, itu nomor saya. Enggak, biasa pakai itu aja Bang Andi, pakai tambah, pakai kurang, pakai tambah aja. Enggak akan kena kok pakai tambah. Yang belakangnya 99 ya? Iya betul itu. Ya sebentar saja tuh Bang. 08 12 87. Sambil di follow ya temennya. Teman kita hari ini di follow biar sampai 1000 dia. 877 44. Masya Allah luar biasa. Yang di bawah Dewa ucapkan terima kasih banyak ya sudah menginformasikan. Luar biasa antum Dewa, lupa tadi sampai dia ngetik ke Dewa. Mas Dewa ada yang mau syahadat katanya. Alhamdulillah untuk Dewa melihat ini ya ketikannya. Dewa ucapkan terima kasih kepada antum ya. Antum bagian dari pejuang, bagian membantu kami ketika ada yang mau mualaf ternyata menginformasikan. Alhamdulillah Dewa ucapkan terima kasih banyak kepada Ikhwan Filah yang di bawah. Dewa lupa namanya siapa. Insya Allah Allah balas dengan pahala. Ya silakan dibantu di follow sampai 1000 supaya dia bisa open cam. Masya Allah, antum semua luar biasa. Sudah Bang, sudah saya catat. Sudah ya, bentar dulu ya. Mana Bang? Oh ini ya. Usia berapa saudara kita ini? Saya udah hampir mau 40 Bang. Masya Allah. Belum ada Bang terkirim Bang. Oh ya, ini HP-nya sedang dipakai soalnya Bang. Bisa ini kok, bisa sambil ke WA bisa kok itu Bang. Sebentar ya. Ya, dipoto dulu KTP-nya. Ini soalnya kami amanah kok. Ini nanti juga buat administrasinya. Nanti juga Anda habis ini tanda tangan di atas kertas putih bersih. Dalam waktu sesingkat-singkatnya akan kami kirimkan ke Anda sertifikat mualaf gitu Bang. Pak kalau KTP kalau SIM bisa nggak Pak kalau pakai SIM?
Gimana SIM bisa nggak ya? Kalau Bisa. KTP-nya bisa juga ya? KTP aja kalau belum ada di KTP aja nggak apa-apa. KTP aja. Enggak, soalnya KTP-nya juga lagi diurus. Ini kalau SIM ada saya, SIM A, SIM C ada. Ya SIM aja nggak apa-apa. SIM A ya. Oke, sebentar. Saya fotokan sekarang ya, Bu ya. Ya. Ya, yang penting jelas kalau ini memang bukan dari Islam ya, karena yang susah itu dari sebelah tuh framing-framingnya. Ya. Yang penting transparansi yang kita butuhkan. Sahabat Pido, syukran. Kalau yang belum follow aku di follow juga dong. Kok saya nggak ada yang follow sih. Plo, silakan di plo. Di blue. Belum ada nih. Sabar dulu ya. Ya, sambil nunggu mungkin Akang boleh nyanyi. Woi, itu sudah berapa followernya itu? Udah 1000 ya? Masih kurang 120. Ayo kurang lagi 100 lebih tuh. Ayo teman-teman, biar dia bisa open cam. Nyanyi apa Bang Jul? Sempak merah. Udah nggak laku. Karena syaratnya harus open cam. Ini makin panas nih Ferdinand lihat. Habis itu nanti baru kita tanya-tanya kenapa mau memeluk Islam, sedangkan keluarga Anda kan semuanya masih Kristen kan gitu. Nah, ini dia nih orangnya nih. Bukan. Masih ngirim itu Bang, nggak kelihatan. Waduh, aku nggak enak juga nih. Aku tak izin turun dulu aja Bang. Jangan turun. Lu jadi saksi. Jangan ah. Kepanasan dulu. Salam sama bokap ya beradmin. Hai, siap Bang Andi. Ini barangkali mau dilanjut Pak Heri atau ada yang mau naik, silakan. Aku tak izin turun dulu Bang Andi. Bang Suma, matur suwun. Iya bang. Ya, istirahat Bang. Dan semuanya selamat pagi ya. Pagi. Ya. Iya beradmin, thank you. Ini belum ada nih. Justru yang lain nih pada WA. Sudah saya kirim Bang, cuma ini gambarnya gambar apa? Gambar jam. Belum nyampe Bang, nggak ada. Bentar ya. Sebenarnya hati kecilnya itu menangis itu Bro Admin itu Bang Andi. Nggak tahan dia. Tiap hari Bang yang belakangnya 499 kan Bang? Betul, wah ini nih udah ada nih. Iya. Oke. Oh ya, dari Jawa Barat ya. Oh memang dari situ Cianjur memang tempatnya sih. Oke, nggak apa-apa. Udah paham Pak Heriansawan. Cianjurnya hari. Udah nantilah itu. Yang udah nanti tanya-tanya Cianjurnya di mana. Ya. Terus kemudian udah 1000 belum? Kurang 30 aja. Datang juga nih. 970. 970. 30 lagi, 30 orang Ya, lagi. 2,5 ya, 2 juta lagi. 2.500. Sama ya, barengan ya dengan akun Dewa juga ya. Ini akun baru soalnya. Yang nggak follow Dewa Salib tergantung. Nah. Bang Juma sehat Bang Juma. Oh ya Allah, ada Bang Juma lupa. Ya Allah, ya Rabbi. Mulai lagi. Kamu Selamat, sehat Bang. Petra sehat. mau diusir lagi nih Bang Tiban. Turunkan. Turunkan. Sambut dulu Ustaz Alib lah.
Tapi pagi-pagi Bang Juma nangis, Pade ngusir Dewa, langsung WA. Dinda Dewa, maafin saya. Nangis dia, nggak mau kehilangan ada yang ganteng gitu loh. Loh, Bang Dewa itu di akun itu asli nggak di Ustadz Dahta di situ ada akun Bang Dewa asli bukan? Asli. Oh, 2. Asli. 2 natur. Itu akhlak sebagai seorang muslim itu memang kayak gitu, Dek. Enggak lah, orang kemarin aja Abang udah minta maaf, udah Dewa maafin kok Bang. Dewa mungkin yang salah gitu. Udah 1000 ya. Iya. Tegang-tegangnya Penting jangan keulangi nongol lagi ya ya. udah kena semprot. Citak lagi nanti kau. Ayo, balik. Udah 1000 nggak, Pak? Coba cek dulu. Udah 1000? Udah. Oke. Coba kasih tahu syaratnya apa kalau Udah harus turun dulu. 1020. Bang Heri turun dulu, nanti naik lagi ke sini ya. Bang Heri ya. Keluar Ya, TikTok Bang. dulu. Keluar dari baik. TikTok dulu, nanti masuk lagi ke sini. Ya baik Bang. Baik, siap. Ditunggu. Bang Juma percaya nggak Bang, pada saat Abang marahin Dewa kemarin Bang, Dewa mimpi, ini demi Allah ya Bang Handi ya, Dewa mimpi Bang Juma, Bang Handi sama Uniripa. Malamnya langsung mimpi itu. Padahal Uniripa nggak ada hubungan. Bang Handi sama Bang Juma, kok jadi mimpi, kata Dewa. Mimpi apaan? Mimpi aja sama Bang Juma sama Bang Handi, sama Uniripa, 3 orang. Saya nggak diajak. Nggak ada justru Pade. Bingung Dewa juga ini. Terlaluan. Jadi Nggak diajak saya. kita memang di sana ya daerah ini adalah daerahnya Erik di Cianjur. Di sana memang banyak gereja. Kita miris juga ya. Di daerah kampung itu loh. Ciranjang. Sukaluyu, Cianjur, Sukaluyu, Parung Bedil, Ciranjang. Kan lu pernah ke sana ya, Julius ya? Ya bawa si Kores. Iya. Memang di sana banyak. Memang 80% Oten. Pantangnya justru Andi. Iya. Bang Heri belum turun, terus naik lagi mana? Masih ada tuh dia. Itu baru naik. Baru naik. Udah bisa open cam dong ya, gedein ya. Nah, gedein. Halo Bang. Gedein lagi tuh. Masya Allah. Tulisannya hilangin Bang Jul. Mata saya bengkak. Diambil, ambil dulu fotonya. Mata saya bengkak jadi. Gak apa-apa. Kenapa Bang? Nangislah dia. Masya Allah. Hidayah itu Bang. Langsung syahadat kita ya. Ya. Oke. Saudara Heri, ikuti saya Bang ya. Nanti telunjuknya yang kanan itu mengarah ke atas sebagai simbol tauhid. Oke. Kita mulai. Bismillah. Bentar Bang. Oke Bang. Baik. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna.
Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, beliau ya saudara kita ya sudah menjadi seorang Muslim. Jadi apapun itu kemudian kita sebagai saudara ibarat satu tubuh. Sehingga sebisa mungkin kita merasakan apa yang dirasakan beliau, kebahagiaan dirasakan oleh beliau dengan beliau masuk dalam agama Allah, agama Islam, agama yang diajarkan oleh para nabi, yang kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara saya, saudara Heri, ya, tadinya apa tadi? Pantekosta atau apa tadi sektenya ajarannya tuh? Karismatik, Bang. Karismatik. Di KTP apa Bang Handi? Belum kelihatan. Nggak ada, nggak apa-apa. Nanti KTP-nya saya ambil di tempat kerjaan saya, kan masih ditahan sama bos. Itu untuk jaminan saya kerja, Pak. Oh gitu, nggak ada fotonya di HP? Nggak ada. Paling setelah Lebaran 3 hari udah masuk semua kerja. Ada nggak simbol di rumah atau apapun itu yang bisa membuktikan kepada sahabat-sahabat bahwa memang Anda karismatik? Apa kayak kalung atau apa gitu? Ada salib? Saya ngontrak. Oh gitu. Sebentar. Ada Bible? Nggak ada ya, Bang. Saya kontrak istri saya lagi tidur. Oh gitu. Jadi tidak ada sedikit pun simbol-simbol Kristen yang bisa kita lihat? Kalau di rumah orang tua ada, Pak. Atau mungkin foto pada saat di gereja atau gimana? SIM nggak ada agama ya? Nggak ada. Saya di agama yang saya, bahkan saya jarang ke gereja, tapi saya hafal doa-doa yang diajarkan pada saat saya sekolah minggu. Iya. Tapi gini aja menyusul KTP-nya ya Bang ya. Iya. Setelah nanti ada KTP, baru nanti sekaligus tanda tangan di atas kertas putih bersih kirim ke saya. Itu nanti dipakai perlengkapan untuk menerbitkan sertifikat mualaf. Begitu ya Bang ya. Gitu. Saya stay di Tangerang Selatan, Bang, deket kantor wali kota Tangerang Selatan, sebelahan, toko apartisinya sebelahan. Oh di Tangsel, bukan di Cianjur sekarang? Enggak, saya udah. Sedikit Bang Andi itu tadi punya istrinya Islam Kristen Bang. Masih Kristen, Pak. Nah ini dia. Monggo Ustaz Talib. Iya silakan. Tapi apa enggak nih didoakan dulu Ustaz Talib, dibuka mute-nya. Ustaz Talib bagian doa malam ini. Insyaallah. Jadi kita doa dulu nih. Iya. Aduh, dapat amanah. Baik, Kang Heri ya. Kang Heri alhamdulillah sudah menjadi seorang muslim malam ini, istiqomah. Namun ajaklah keluarga untuk memeluk agama yang hak, yang benar, karena perintah Al-Quran itu jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka gitu. Di antaranya tentu orang-orang di sekitar kita, pasangan kita. Ajak mereka memeluk agama Islam. Nanti ada konsekuensi, namun kita ambil momen yang berkah ini, terutama di malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Semoga lebih dekat untuk makbul atau dikabulkan segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon para guru semua izin memimpin doa ya untuk malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Rabbighfir lana wa liwalidayna
Rabbig firlana, Rabbig firlana, Rabbig firlana, wali walidaina, wali jami, wali ustadatina, wali ikhwanina, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda yuafini amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa syahadatana. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah, terutama saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Semoga beliau diterima syahadatnya ya Allah. Terimalah syahadat saudara kami ya Allah, sehingga malam ini beliau menjadi pribadi yang muslim ya Allah, menjadi orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Sebagaimana di momen akhir Ramadan ini ya Allah, kita semua kembali kepada posisi yang fitri atau kembali kepada posisi yang bersih. Rabbana Allahumma gfir lana wahdina wa'afina warzuqna. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, berikanlah kami rizki yang bermanfaat dan berlimpah, halal dan berkah ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada seluruh saudara kami ya Allah, saudara-saudara kami terutama yang belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Dan malam ini telah diucapkan 2 kalimat syahadat oleh saudara kita ya Allah, saudara Heri, dan semoga disusul segera oleh sanak saudara dan keluarganya ya Allah, pasangannya, anaknya, baik saudara-saudara di antara mereka ya Allah, agar mereka segera menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil kafirin wansurna ala qaumil hasidin wansurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin Kang Heri, aku izin para guru semua ya bertanya ya. Baik, Kang Heri, untuk istri sendiri belum siap bersedia ya diajak bersyahadat bareng ya? Bisa perang saya bang. Oh gitu, baik. Namun ketika Anda saat ini menjadi seorang Muslim, maka secara syariat memang tidak diperkenankan itu melanggar ketentuan di dalam Islam. Misal ketika pasangan kita posisinya masih non-muslim, yang biasa sebelumnya di dalam Islam itu diperbolehkan hubungan suami istri dan sebagainya, itu tidak boleh dulu ya, tidak boleh sebelum dia memeluk agama Islam gitu. Jadi untuk menjaga, silahkan hubungan sosial, artinya pribadi yang baik, silahkan jaga komunikasi, tetapi Anda tidak bisa hidup bersama pasangan suami istri ketika beda keyakinan gitu, karena dia masih non-muslim. Namun dia ajak kepada jalan yang benar, sehingga sudah nanti bisa utuh lagi rumah tangganya gitu ya. Mungkin bisa dipahami pesan ini, saya tidak akan lebih jauh dalam hal membahasakannya. Mungkin saya nanti minta kontaknya abang, saya perlu penjelasan yang lebih detail untuk. Boleh, nah boleh. Itu bang. Cuma saya mau bertanya satu, apakah di Islam itu orang bertato tidak sah untuk menjalankan ibadah begitu?
saya sering dengar kan dari kawan-kawan dari yang lain juga nggak apa namanya tidak sah. Ya, Silakan jawab. Salah tato. ya, kalau sudah terjadi, maka Allah ampuni apa yang terjadi ketika kita menyesali perbuatan itu ya. Kalau belum, jangan dimulai gitu kan. Biasanya banyak saudara kita yang sebelumnya non muslim itu mereka bertato karena mungkin tidak ada syariat yang berlaku. Ketika dia sudah menjadi seorang muslim, ketika dia itu kan kaidahnya nanti di fikih. Kalau dalam fikih itu kalau sudah kondisinya nanti tato itu, ya niatin aja, wudhu tetap wudhu karena memang itu sudah terjadi, sholat tetap sah, urusannya dengan Allah ya. Tetapi kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, Al-Quran juga berpesan, jadi wala tahluku bi'adikum la tahlukat gitu. Jadi jangan kamu kepada kemadaratan gitu. Jangan dibikin kamu madarat ya. Kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Namun kalau tidak bisa, ya sudah, serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting sudah bertobat, sudah menyesali perbuatan ini yang telah lalu. Sekarang Anda jadi orang muslim, sholatlah, beribadahlah. Urusan itu sudah sama Allah. Insya Allah Allah terima, Allah tahu niat baik Anda. Tidak ada masalah. Sebenarnya gini kawan-kawan, saya bukan takut sama istri, cuma saya takut kehilangan anak aja, seperti itu. Kan ada yang bilang takut istri. Ya, kita paham hal seperti itu. Makanya ini arahkan baik-baik. Namun juga namanya juga ketika menjadi seorang beriman, karena di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 itu kan dikatakan asiban nasu, apakah manusia mengira bahwa ayutroku ayakulu amanabila wahum la yuftanun. Jadi apakah manusia itu mengira bahwa dia itu akan dibiarkan begitu saja setelah dia mengatakan beriman, dia tidak menerima cobaan. Nah, cobaan itu akan ada ketika seseorang mengaku dirinya beriman. Cobaan itu bisa hadir banyak dari semua sisi. Semua sisi itu akan datang, baik dari orang terdekat, keluarga, anak, saudara. Karena memang dalam Islam itu konsepnya al-malu wal banu fitnah gitu. Jadi harta, anak itu menjadi cobaan gitu buat kita. Nah, cobaan-cobaan itu harus kita lalui. Namun tetap prioritasnya itu adalah melewati cobaan itu, semua itu serahkan kepada Allah. Ikuti petunjuk dari Allah. Karena di dalam Al-Quran, kalau kamu takutnya kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk Anda. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi Allah akan berikan jalan keluarnya ketika kamu takutnya kepada Allah gitu. Sambil niatkan, usahakan yang lebih baik, nasihati pasangan Anda agar menjadi seorang beriman gitu kan, dan juga anaknya agar kita nanti bersama-sama di jannah gitu. Namun ketika dia tetap tidak mau bersama, ya kita harus terima konsekuensi karena itu ujian dari keimanan. Banyak saudara-saudara kita contohnya ujian keimanan menjadi seorang mualaf itu yang dilalui gitu. Seperti itu saudaraku. Nanti saya beli buku untuk panduannya, Pak. Ini kalau istri Anda tahu Anda masuk Islam nggak apa-apa istrinya? Belum tahu, pelan-pelan mungkin Pak. Saya kasih tahunya. Oh ya, Anda udah sunat Bang? Kalau Katolik nggak sunat, kalau Protestan kebanyakan sunat Pak. Berarti Abang udah sunat? Saya sunat. Ya alhamdulillah kalau udah sunat kan. Jadi sebagian keluarga saya juga banyak juga Islam yang dari bapak itu. Oh jadi gini, tadi kan Anda mau beli buku itu, kebetulan ini ada titipan untuk mu'alaf ya. Ada sebesar 500.000. Kalau apa nanti bisa dibelikan untuk sarung, sajadah, terus baju koko, peci, terus buku-buku Islam. Nah, tinggal saya minta rekeningnya. Tolong nomor rekeningnya dikirim ke Bang Andi. Udah ada nomornya ke Bang Andi? Udah ada Bang, yang tadi cuma paling untuk melakukan ibadah. Paling saya sementara nggak terbuka dulu mungkin ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Butuh proses kayaknya butuh proses. Nanti nomor rekeningnya kasihkan ke Bang Andi ya. Ya. Nanti saya kirim, ada titipan 500.000 ini. Ya, terima kasih sebelumnya Bang. Ya, sama-sama. Habis ini apa Bang? Jangan lupa untuk mandi Bang ya, mandi wajib. Mandi seluruh tubuh, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, dibasahi semua. Niatnya, aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Aku niat mandi besar
untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Ya. Mandi habis ini ya. Besok kalau udah kuat puasa, puasa bang. Sekuat-kuatnya, jangan dipaksakan sehari. Kalau kuat sehari, syukur alhamdulillah. Kalau tidak kuat juga nggak apa-apa. Nah, latihan namanya masih latihan ya. Nanti sahur, nah, coba mulai puasa sekuat-kuatnya. Monggo yang lainnya kalau ingin nambah. Saya izin Oh ya, bertanya. nanti itu juga ya, ini ada yang mengingatkan di bawah zakat fitrah jangan lupa 2,5 kilo. Zakat itu beras. seperti apa lobet lagi? Zakat itu seperti apa prosesnya, Bang? Bawa aja beras 2,5 kilo ke masjid, serahkan ke masjid. Saya baru saja mualaf, ini saya bayar zakat gitu ya. Udah diwajibkan itu. Enggak, tidak mesti lingkungan sini kan, tidak mesti kan, Bang? Tidak mesti. Atau bisa langsung Anda serahkan ke orang yang Anda pandang kurang mampu, langsung serahkan langsung, ini zakat saya sudah muslim. Nah, boleh begitu. 2,5 kilo beras, 2,5 gram beras. Harus beras ya, Bang. Boleh beras, memang sunahnya beras bang. Kalau mau pakai uang pun boleh, tapi sunahnya itu beras, bahan makanan. Itu harus sesuai dengan apa yang Anda makan. Misalnya yang Anda makan itu raja lele misalnya, nggak boleh kita zakat beras bulog. Yang kita makan raja lele, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan harus raja lele juga begitu. Harus sesuai yang kita makan. Iya betul, tadi sekalian kasih tahu baru mualaf ya, semoga nanti insya Allah juga kan lagi banyaknya saudara kita, ikhwan kita yang banyak mengeluarkan zakat malnya, semoga nanti termasukkan mualaf itu bagian dari mustahik zakat, semoga ada solusi juga nanti di sana gitu. Emang kalau di masjid itu kenapa bang? Ketahuan nanti. Saya belum siap. Oh iya. Ya udah, terserah Anda mau dikasihkan ke siapa, yang dipandang nggak mampu boleh, siapa aja boleh. Paling untuk menjelaskan ke kerabat saya, ke kawan-kawan saya, karena sahabat saya kan banyak kan orang Medan ya, itu orang Ambon. Saya juga perlu menjelaskan ke mereka pelan-pelan, nggak langsung. Takutnya saya nanti dikucilkan, dijauhkan, takutnya seperti itu, Bang. Bang Heri nggak usah takut dikucilkan oleh siapapun. Ada Allah. Ada Allah, ada. Anda ini sudah sejak tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, semua umat muslim itu saudara Anda. Apapun kesulitan Anda itu kesulitan kita semua. Saya di Jakarta, Anda di sana dekat, habis lebaran kalau bisa kontek-kontekan kita bisa ketemu. Itu ya Bang Heri ya, nggak usah khawatir tentang itu. Oh iya, zakat itu diberikan sebelum sholat id bang ya, tidak boleh lewat sholat id. Sebelum sholat id itu zakat diberikan. Anda di Tangerang dekat kok ke DKI lah. Nanti kita ketemu lah, oke? Habis lebaran ya. Iya, wali kota Tangsel aja kan. Coba tes tuh, Bang Handi kan saudara. Pinjam dulu 100 Bang Handi. Ya. Coba minta pinjam dulu 100. Ini udah banyak. Kirim dulu ke Bang Andi nomor rekeningnya bang, biar langsung saya kirim bang. Sabar dulu Pak De. Ini udah banyak minta rekeningnya. Saya bilang sabar dulu. Nantilah setelah saya ketemu Pak De. Beliau lah dalam hal ini masih bisa sholat dulu, masih bisa beli buku panduan sholat. Nggak, uang di saya ini udah mandek berapa minggu ini Bang Andi. Saya risau ini kalau nggak segera saya sampaikan gitu. Saya juga sebelumnya mau mengucapkan buat Bang Juma, buat abang-abang semuanya sudah bikin unek-unek di hati saya plong, udah ngambil keputusan yang terbesar dalam hidup saya lah. Itu yang menyebabkan Anda milih Islam ini apa Bang?
Ya, acara ini saya sering nonton, bahkan kemarin juga waktu saya minta naik cuma tidak ada respon. Ini ketiga kalinya, ini yang ketiga kalinya direspon. Alhamdulillah. Iya, iya. Oh, gara-gara sering nonton debat ya? Ya, terus saya membandingkan. Terus nggak hanya itu juga, saya melihat dari cara ibadah kita sama saudara kita yang Muslim tuh sangat berbeda dari cara kita menghadap Tuhan ya. Kita menghadap Tuhan itu kan harus sopan betul, membasuh badan. Kalau di kita bang, masuk ke dalam itu ya kita mau pakai, ceweknya mau pakai you can see atau seperti apa itu tidak masalah. Gitu. Sekali lagi saya tanya bang, ini bukan bukan prank ya bang ya? Anda benar-benar dari Kristen ya bang ya? Abang mau tes saya bapak kami atau Salam Maria? Boleh coba. Oh, berarti dari Katolik? Enggak, Protestan Lalu juga Salam pakai. Maria? Iya, Protestan juga ada. Abang lo pakai. Mestinya tadi belum syahadat. Ya, saya baru mau bilang bang. Insya Allah yakin saya. Insya Allah yakin. Kita ini semuanya berbaik sangka kok bang. Abang kan ini kan akun real saya. Abang pun datang ke tempat kerjaan saya open, silakan kapanpun. Paling habis lebaran 3 hari tempat kerja saya buka. Saya udah kasih alamatnya nanti ataupun saya share-log, abang datang aja saya terbuka gitu bang. Kalau memang saya. Dan Baik, ini kan nanti- mungkin ada yang ngerekod. Ini kan mungkin ada yang ngerekod juga mungkin kan. Saya juga Ini nggak live di mau YouTube viral. malah bang. Live di Live YouTube. di YouTube nih. Maksudnya saya juga nggak mau viral gara-gara seperti ini kan, malu-maluin ditonton juga nanti kan. Masya Allah. Benar bang. Ya udah insya Allah habis Nama lengkapnya siapa bang? udah sama saya Pak De. Udah ada di itu bang. Enggak, maksudnya mau kita kasih nama tambahan gitu bang Andi. Sunahnya begitu. Itu udah saya kirim bang sama abang yang tadi. Taruh mana tadi ini? Oh ini. Enggak apa-apa, namanya kita sebut di sini kan enggak apa-apa sih. Herian Sawan. Iya. Heri Yansawan. Heria. Tambahin aja depannya Muhammad bang. Muhammad ya. Ya. Sebenarnya Muhammad Heri Yansawan ya. Sebenarnya nama pemberian bapak itu Heri Temon sebenarnya sih. Heri Temon cuma diganti waktu mau nikah itu. Atau Kita- gini, Muhammad sebenarnya kita- Heri Yansawan Ramadan. Saya ya juga saya dari keluarga broken home lah sebenarnya. Gitu. Ya Bang Andi ya. Namanya Muhammad Herian Sawan Ramadan. Gimana? Setuju enggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Ya mungkin habis lebaran nanti insya Allah ya di Sherlock aja, ntar aku sama Julius seorang ke Mualaf juga nih. Ntar saya main ke rumah Anda, oke? Siap. Tempat kerja. Siap. Samping wali kota ya? Iya, Wali Kota Tangsel. Jalan oke. Maruga. Paham bang. Ciater bang, Jalan Maruga Jalan Ciater Kampung Maruga. Selain dengar-dengar debat itu, siapa sih yang sering Anda dengarkan diskusi lintas agama? Ada idola Anda gitu? Sahabat saya bang, sahabat kerja saya orang Serang, orang Pandeglang Banten. Oh, enggak ya, di media sosial ini yang sering Anda dengar-dengar siapa gitu? Nggak ada, ini aja paling saya sampai debat sama istri juga, ngapain sih dengar-dengar kayak gitu mulu kata dia. Enggak, yang sering Anda dengar debat lintas agama di sini di TikTok siapa? Bang Juma itu saya kan mengikuti Bang Juma. Oh, Masya Allah. Itu ada Bang Juma, apa yang ingin diucapkan ke Bang Juma? Silakan. Iya, makanya saya minta diislamkan oleh Bang Juma itu kan, karena saya melihat selalu tiap debat itu kebenaran itu muncul dengan sendirinya. Oh ya seperti itu. Jadi disaring sama saya kan, saya saring. Karena saya mungkin ya umur juga udah ini sudah bisa membandingkan, oh ternyata seperti ini. Jadi yang selama saya kerjakan seperti ini mungkin salah, ternyata inilah kebenarannya kayak gitu. Itu aja sih bang intinya bang. Subhanallah. Inilah tanda-tanda orang menggunakan akal itu ya gitu.
menyadari, tidak ego terhadap keyakinan yang diimani dari kecil, tetapi dia pasrahkan kepada kebenaran untuk diikuti gitu. Justru saya dulu tuh jujur waktu kecil, waktu sekolah minggu ya kan, bahkan waktu ya sama kawan-kawan lah segala macam, saya sering meledek apalah ajaran segala macam gitu kan. Saya sering sama teman-teman gitu kan sering meledek, cuma ya kebenarannya ya sekarang mungkin saatnya gitu. Anak berapa bang? 1? Saya 6 bang. 6? Iya, anak 6 bang. Boleh cam sekarang ditutup, boleh cam ditutup nggak apa-apa. Biar nggak kagok. Ya, lanjut. Anaknya kecil-kecil. Udah besar anaknya. Yang paling besar SMP bang. Yang paling kecil umur 2 tahun setengah. Nah yang ketiga ini namanya Acil. Kebetulan iya, dia lagi sakit sih bang, kebetulan yang Acil itu. Sakit apa dia? Bocor jantung bang. Oh itu hasil ini diagnosa dokter ya atau? Iya bang. Cuma ya. Usia berapa tahun? Usia 6 tahun bang. Tapi normal, kegiatan sehari-harinya normal. Kurang normal bang. Dia nggak boleh kecapean. Dia tinggal sama neneknya sih. Jadi kalau saya di sini merantau bertiga sama bungsu. Oh, yang 5-nya sama nenek? Iya sama nenek. Iya. Yang sabar bang, doakan insya Allah. Iya. Makanya saya pokoknya kalau ada Bang Juma ada kan suka ada pemberitahuan di TikTok tuh ya. Saya selalu nonton bang. Saya pasti saya coba kalau udah debat sama istri nonton abang nih, saya pindah keluar bang. Iya. Istrinya rajin ke gereja kali ya? Ya dibilang rajin dibilang enggak juga ya. Iya. Gitulah Pak. Hal-hal apa yang biasa didebatkan sama istri? Sebenarnya kalau masalah ini paling kalau saya mendengarkan ceramah kan saya suka bilang, nah betul itu Bang Juma, saya bilang gitu kan. Dia suka agak gimana gitu. Oh. Anda membetulkan argumentasi Bang Juma, istri menyanggahnya gitu. Waduh, nggak benar Bang Juma, gara-gara Anda ini orang ribut sama istri Bang Juma, gimana ini? Aduh. Iya, itu kan jalan saudara kita ini sebagai jalan untuk anak-anak dan istrinya masuk Islam. Saya ngefans sama Bang Juma sampai YouTube-nya aja saya. Alhamdulillah. Saya cari-cari, Bang. Tapi insya Allah Gurunda ini salah satu dari sekian banyak ya mungkin yang tidak nampak di permukaan. Saudara-saudara kita yang terbuka, tersentuh hatinya dengan kebenaran penyampaian dari guru kita ini hanya terwakili oleh saudara Heri. Mungkin di luar sana banyak itu kan yang sepemikiran dengan Pak Heri, dan semoga Allah permudah langkahnya, jalannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana keputusan yang dilakukan oleh saudara Heri ini. Ya, kita doakan semoga istrinya dan anaknya segera menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kami sangat mengharap itu, jangan takut, karena ketika Anda menjadi seorang mukmin, Anda saudara dengan kami. Setiap permasalahan yang ada, maka setiap umat Islam itu wajib turut memikirkannya. Apapun kebingungan Anda, nanti langsung hubungin aja Bang Handi. Selesai. Lanjut. Kalau ibu saya itu orang Sangir Talaut. Kalau bapak saya orang Sunda gitu. Bang, permintaan saya gini Bang Heri. Iya. Besok ini kalau hitungannya tepat, terakhir kita berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Ya. Saya sarankan nih, puasalah besok, insya Allah terhitung 30 hari. Saya akan coba Bang, saya pasti laksanakan ya. Betul ya Bang Juma ya? Itu makan paginya jam 3 ya Bang? Dijelasin dulu Bang Juma. Jam 4 boleh, jam 4. Oh jam 4 ya? Iya. Batas berhenti makannya ini Bang, waktu adzan Bang. Adzan subuh itu sudah nggak boleh. Itu batas berhentinya makan. Kalau merokok Bang? Nggak boleh. Oh nggak boleh juga ya? Nggak boleh.
merokok, ngintip cewek mandi. Nah, itu nggak boleh itu. Kalau Bang Handi jam 12 imsaknya 12 siang. Jadi puasa itu bukan hanya menahan haus dan lapar, termasuk menahan hati kita, amarah kita, nafsu kita, mata kita, telinga kita, mulut kita. Ya, tidak boleh berkata sembarangan. Nah, dijaga semuanya. Jadi kalau di Bible dikatakan sunatlah hatimu, ya ini waktu puasa ini cara menyunat hati. Iya. Bukan cuma sunat hati tapi nggak ngerti apa maksudnya sunat hati gitu ya. Sunat hati, sunat kulub. Pade ajarin niat sahur. Niat sahur kalau belum bisa bahasa Arabnya, aku niat Indonesia aja bang. Ke Indonesia dulu. Aku Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat puasa bulan Ramadan. Sebentar bang, saya ambil pulpen dulu bang. Iya ya. Masya Allah. Bukan makan pagi ya bang ya, sahur Iya, namanya. Sahur. Sudah makan pagi tuh dewa. Sudah bang. Ya. Kalau ngomong Ya, jujur Bang Juma nih. Berpuasa. Hamba niat pakai bismillah bang. Pakai Hamba juga bismillah. boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamba niat berpuasa Iya. sehari penuh. Iya bang. 1 hari penuh 1 hari penuh di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Ramadan apa Ramadan bang? Ramadan. Ya. Ya, yang gampang-gampang aja lah ya. Karena Allah. Karena menetapi ya udah karena Allah gitu aja lah. Ya karena Allah. Ribet banget nanti kalau apanya secara aslinya ribet banget nanti. Ya, pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, aku niat berpuasa sehari penuh di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Sudah. Ya bang. Besok jadi kalau disiapin makan pagi sama istri, bilang aja sakit perut ya. Ya benar. Gak boleh bohong bang. Oh. Ya Gak termasuk apa-apa lah. puasa itu nggak boleh bohong. Ya daripada ribut Pak De nggak apa-apa lah. Ini ya nanti aja lah, nah, gitu aja. Nanti aja lah gitu. Kalau enggak makan aja 3 sendok nggak apa-apa, ngehormatin. Udah itu. Nggak boleh. Jangan. Pokoknya puasa nahan semua ya bang ya. Pendengaran ditahan, pandangan mata ditahan, nafsu ditahan. Kalau bisa sih napas juga ditahan bang sampai maghrib. Ya. Mudah-mudahan abang kuat. Kedua kalau istri bang siang-siang istri minta jatah pura-pura aja. Waduh lagi nggak kuat. Gitu. Udah jarang fokus ini. Wih nggak usah cerita. Nggak usah. Saya kan kerja ikut orang bang, jadi udah jarang pikiran ke situ. Saya bikin huruf timbul bang, huruf timbul dari akrilik kayak gitu. Kedua sebelum Jatah belanja maksudnya. mendengarkan suara azan ya, jangan lupa sikat gigi aja dulu. Jadi kalau udah nanti mandi pagi nggak usah sikat gigi lagi, nanti odolnya masuk lagi ke telan. Pokoknya merokok juga nggak boleh ya bang. Janganlah, jangan Oh, iya. merokok. Ya oke. Pasti nanti mendengarkan azan maghrib baru boleh minum. Ini ada cerita menarik yang mualaf ya bang ya. Ini nggak bohong ini. Dia baru mualaf, terus dia puasa. Setelah dia puasa, jam 12 siang dia minum sedikit. Dia nanya ke Dewa, Mas Dewa, tadi saya minum sedikit. Kalau sedikit boleh kan? Katanya. Kata Dewa, nggak boleh. Gue gimana sih? Terus gimana? Batal kata Dewa. Kan sedikit. Nggak apa-apa. Iya kalau belum tahu nggak apa-apa. Kan Kalau sedikit Mas lupa- Dewa. Bang Juma kalau lupa bagaimana? Boleh. Nah kalau lupa Boleh. nggak apa-apa bang, syukur-syukur lupa 3 piring nasi nggak apa-apa bang. Saya, iya bener tuh.
Saya apa namanya? Kalau nahan lapar sih kuat kayaknya, nahan rokok itu. Tapi beda kalau sudah mukmin niat berpuasa mah semua itu sudah tidak berlaku lagi. Beda loh bang. Lagi puasa dengan tidak puasa itu beda. Kalau lagi puasa mah nggak ada juga tertariknya. Soalnya nanti nggak tahan rokok udah ngerokok haus. Nah itu kan batal juga. Tapi udah ngerokoknya batal gitu. Tapi insya Allah nanti kalau sudah jadi seorang mukmin mudah kok itu melaluinya. Karena benar-benar diniatkan, makanya tadi diucapkan niatnya gitu. Ya saya juga sudah follow ya Kang Heri. Nanti ya, kalau ada yang perlu dikomunikasikan kita bisa lewat WA juga, kasih nomor WA-nya. Ya semoga semua urusannya dimudahkan. Banyak-banyak terima kasih dan masih minta terus bimbingan dari abang-abang. Insyaallah. Bang, di hari biasa itu bang ya, saya juga suka ngerokok, biasa 3 bungkus 4 bungkus sehari. Tapi pas bulan puasa bang, paling banyak sebungkus, itu juga nggak habis bang. Artinya kan mengirit juga loh. Ya, syukur-syukur nanti berpuasa itu sudah nggak mau ngerokok lagi gitu loh. Iya. Bang Heri, nanti kalau misalkan Bang Heri perlu Al-Quran gitu ya, perlu Al-Quran, peci, tasbih, sajadah, nanti DM Dewa aja ya. DM ke sini aja nggak apa-apa. Nanti insya Allah ada orang yang mengirimkan ke ya. Udah saya sanggupin tadi. Oh, ya sudah, nggak apa-apa kalau begitu. Ya itu aja mungkin kalau misalkan toh berkenan gitu. Dan untuk yang di bawah, Ikhwan Pila, terima kasih. Dewa juga izin pamit. Kalau ada yang mau kasih THR ke Dewa, silahkan di DM ya. Dewa, anak Dewa lagi dirawat ini, masih dalam perawatan. Maksudnya masih dirawat di rumah, dimakanin sama Dewa, jajan sama Dewa, masih dirawat gitu. Ya, kalau ada itu juga, kalau nggak ada nggak apa-apa. Dewa mau minta sama Bang Juma aja. Bang Juma, WA Dewa ya, THR kemarin janji. Siap, Dewa izin pamit kepada semuanya. Terima kasih banyak kepada Bang Jum. Selamat ulang tahun. Terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah itu langsung dapat THR tuh Bang Dewa tuh. Itu ada yang mau syahadat lagi katanya, bener? Siapa? Ah, itu dia makanya. Ada tuh. Terus tolong naikin. Ada yang mau malap siapa? Yang permintaan di sini Sony sama Esonsip Sony ya, bukan? Ini apa ya? Coba terima ini dulu. Bang Juma memang luar biasa Bang Juma. Saya tiap melihat debat dari kaum saya sebelumnya itu dia kayak panik kayak gimana gitu. Jadi mentok. Kalau udah debat sama Bang Juma mentok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya, dari Kalimantan Barat, Pontianak. Oh iya Bang. Saya sering dengar Bang Zuma ini. Saya masuk nggak mau masuk loh. Nggak bisa masuk. Alhamdulillah malam ini bisa masuk. Iya bang. Iya. Anda yang mau syahadat Bang, bukan? Alhamdulillah kita masih keturunan Syarif Bang. Jadi Masya Allah, Habib subhanallah. bukannya kita keturunan aja Bang, jauh. Oh iya. Enggak, ini soalnya di bawah katanya ada yang mau syahadat Bang. Turunin saya dulu. Nggak ada, nggak minta naik. Udah terusin, nggak ada. Aku kontrol kok. Ya, Pastilah dia request kalau dia mau. Silakan. Iyalah, untuk Bang Zumanya semoga sehat selalu, dilindungi dalam segala Amin bang. aktivitas. Masya Allah, doa yang sama ya. Untuk Bang Zuma semoga dilancarkan segala urusannya untuk beliau. Amin. Dan para pembela Islam. Dan ada juga saya dengar tadi Ustadz Alif, semoga semuanya menjadi pembela Islam yang benar. Ya itu aja dari saya, karena saya pun tidak juga begitu mendalami seperti beliau Bang Zuma itu, ya kan. Saya hanya keturunan saja, jauh dari kata baik. Masya Allah, tawaduknya luar biasa ini. Saya juga orang-orang yang mungkin dikatakan jahat juga Bang.
karena kan saya masih kecil, saya tidak tahu bahwa saya ini masih keturunan itu. Oh, posisi di mana, Bib? Di Pontianak ini. Oh, Pontianak, Masya Allah. Karena kita masih itu Al Idrus, Keraton Kubu. Masya Allah. Abangnya Al Qadri. Masya Allah. Ya, Bang Juma, itu aja pesan saya untuk pada semuanya. Terima kasih, terima saya. Ya, tadi saya pun sempat juga debat itu, saya marah sekali di situ. Masya Allah. Dunia debat ini merambah kemana-mana sekarang ya. Iya, Bang. Semenjak Bang Zuma ini meludak, wow, semuanya buka semua room debat. Iya. Di sini pun kadang-kadang saya di gang saya ini ada juga ustadz, ada juga Pak Haji buka pengajian. Ada antara satu pengikut yang ikut pengajian itu berhenti. Jadi saya tanya-tanya, oh itu ndak beres, udah tinggalin aja, saya bilang, jangan ikut. Iya. Kalau mau ke urusan akhirat, dunia. Jadi dunia dan akhirat itu harus sejajar, jangan tidak seimbang. Percuma, saya bilang, tinggalin aja. Ya, Bib. Ada tadi izin, Bib, ada tadi kurang bimbingan nih sama Bang Heri. Belum diajarin untuk bagaimana mandi wajib itu loh, belum diberitahu loh Pak Ustadz. Ada Pak Ustadznya, saya tidak berwenang nih Pak Ustadz dengan Bang Jumanya aja. Iya. Ya, ini di bawah ada yang tapping berulang-ulang. Mu'alaf itu menerima zakat, bukan membayar zakat. Dia menerima. Untuk zakat fitrah itu pada diri setiap muslim itu wajib. Selain dia penerima zakat, dia juga bayar zakat khusus zakat fitrah, ya. Betul. Bayi yang lahir di malam masih mengalami bulan Ramadan itu wajib dizakati, bayi. Betul, ya. betul. Itu wajib dizakati. Misalnya bayi itu sekarang lahir, besok meninggal dia, itu udah wajib bayar zakat. Wajib, betul. Bayi. Nah gitu Bang ya, kita tahu kok Bang. Tahu kita Bang. Ya, tuh ingat. Kecuali zakat mal. Nah zakat mal itu beda lagi dia. Zakat mal beda. Ya. Tapi kalau zakat fitrah setiap diri seorang muslim wajib. Wajib. Ya. Non muslim dia pun wajib. Mualaf dia wajib, tapi dia akan menerima juga zakat. Betul. Nah, gitu. Makanya tadi disampaikan ketika mau bayar zakat fitrah, sampaikan kalau dia itu mualaf bahkan baru, karena nanti ada hak untuk mualaf juga menerima zakat. Karena zakat fitrah jangankan untuk mualaf yang mampu, seorang hamba pun wajib zakat fitrahnya di dalam penjelasan hadisnya kan gitu. Karena zakat fitrah itu kecuali tidak mampu sama sekali, tidak punya untuk dikeluarkan, baru itu di dalam Islam tuh begitu. Kelihatan Bang, kalau seandainya kita tidak mampu sama sekali. Bang Abang, saya boleh bertanya, zakat itu atau fitrah itu maksudnya tujuannya apa gitu Bang? Biar apa, biar seperti apa gitu? Bang Juma nih. Ustaz Salib tuh pakarnya tuh. Kalau saya tanya tentang Kristen, boleh lah tanya tentang materi apologet, silakan. Iya, zakat fitrah itu kewajiban kita untuk pribadi muslim. Bahkan tadi sudah disampaikan, walaupun dia baru lahir, melewati di bulan Ramadan, melewati masa di bulan Ramadan, tetap hukumnya wajib karena dia sudah terlahir ke muka bumi. Zakat fitrah itu kan, zakat itu membersihkan diri kita. Fitrah itu kembali kepada kesucian kita, itu kewajiban kita mengeluarkan zakat. Ya, untuk menzakati pribadi kita gitu loh. Ya, itu kan nanti
harta yang kita keluarkan nanti diserahkan kepada mustahiknya atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Itulah kenapa syariat Islam bagian dari rukun Islam kan gitu ya. Nanti ada yang berhak sehingga orang fakir miskin, orang-orang yang kurang mampu, mereka yang menerima zakat itu. Kita kalau zakat mal itu mensucikan harta kita. Jadi ada hak di sana untuk orang-orang lain yang kurang mampu. Kalau zakat fitrah, kalau zakat mal itu berkaitan dengan syaratnya kemampuan kita, harta kita mencapai nisabnya kita keluarkan. Kalau zakat fitrah itu untuk kesucian diri kita, membersihkan diri kita. Makanya setelah bersaum di bulan Ramadan full, kita banyak beribadah kepada Allah, bersihkan diri kita. Makanya kita berada di hari kemenangan, sering kita katakan itu kan, atau Idul Fitri gitu. Kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada fitrah itu kan, kullu mauludin yuladul al fitrah. Setiap anak-anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Nah, kita zakat fitrah, zakat untuk kembali kepada kesucian kita gitu. Jadi semua dikembalikan kepada nol lagi, insya Allah dibersihkan segala dari perkara dosanya gitu. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ya. Bang Heri. Tapi untuk apa namanya, gue bingung tuh. Pasti Bang Heri ini mau nanya zakat fitrahnya seperti apa? Searching di Google lah saya nanti sambil searching. Browsing, ya betul. Mantap nih Pak Ustadz kita nih, pengalamannya oke juga nih. Zakat malnya tuh udah sampai ke sabnya boleh, tapi kalau belum sampai nggak bisa. Itu betul tuh Pak Ustadz. Kan sering dengerin Ustadz gitu, catat. Iya. Kalau nggak salah itu ada juga harta yang nggak bisa dizakatkan, tapi tergantung kita si pribadi. Harta yang tidak berjalan, tidak menambah nilainya, nominalnya. Kalau orang Ustaz Ali, Ustaz Ali, ada pertanyaan tuh. Apa bedanya zakat mal pergi ke mall? Bedanya apa katanya tuh? Oh, zakat mal dengan zakat mal itu. Iya. Kalau zakat mal membersihkan harta kita, zakat itu kan kata zakat itu kan membersihkan, mal itu harta kita. Kalau zakat mal itu memperkaya diri kita, tapi ngasih kepada konglomerat yang bukan mal. Tapi enggak lah, itu lain lagi nanti. Tapi aku ngomong-ngomong izin juga ya para guru semua, terima kasih. Izin bergeser lagi, kita lanjut diskusinya guru-guru semua. Mungkin nih kalau mau lanjut Pak Sony, saya sih ya, tergantung aja. Saya izin mau undur dulu Gurunda, Ustadz Sugi, Aikores, Kang Gian Satang, Bang Hadi, dan Airi, dan kok host semua. Izin saya ke sebelah lagi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Macam mana nih Bang Juma, cerita lagi. Bang Juma ini enak nih kalau dia bicara ini, tegas nih. Ya, akhi, gimana? Kalau Bang Juma bicaranya nadanya tegas, jadi seneng dengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Juma dan akhi Ais semuanya, salam kenal. Waalaikumsalam. Ya. Saya kebetulan dekat tuh dengan rumahnya Bang Heri ini sebetulnya. Oh iya Bang. Di daerah Pamulang. Ya kalau nanti boleh Bang Heri bisa kontak-kontak saya gitu. Iya Bang. Selamat ya Bang Heri jadi Molo Bang. Ya terima kasih. Iya, Bang Heri kan di Maruga ya, daerah Maruga. Wali Kota Tangsel. Saya di Pamulang Bang. Ya itu abang kan kalau sering lewat situ ada rumah Katolik Bang. Yang arah ke BSD ya, Ciater ya? Iya. Putaran. Sebelah kiri ada. Bundaran ya. Oh, iya, dekat itu. Dari rumah saya kurang lebih 15 menitan tuh Bang. Iya. Dekat iya. Terima kasih, saya sudah bisa berkomunikasi dengan Gurunda semuanya di sini. Saya terharu juga dengarnya Bang Heri. Jadi mau Alhamdulillah.
Ada yang tahu nggak kepanjangannya BSD? Bumi Serpong Damai, Bang. Salah, Bang. Apa tuh? Bekasi Sonowan dikit. Ini pinter juga. Untuk Bang Heri, saya ucapkan selamat menjadi mualaf. Semoga kedepannya lebih baik. Iya, Bang. Mendapat rezeki yang berlebih dan dapat Amin, berbagi amin. sesama yang membutuhkan. Saya gemeter tadi. Amin, amin. Ya gimana gitu? Saya terus terang asli, saya sambil lihat tadi sampai dicas nih HP nih. Saya lihat Bang Juma itu ya, saya sampai nangis nih, air mata saya dengar Bang Heri itu ngucapin gimana gitu. Saya juga netes air Bang. mata juga. Sampai saat ini masih kayak gimana? Masih belum percaya terus. Ya masih. Iya, memang seperti itu Bang Heri. Jadi kita sesama Muslim saling bertanyalah apabila engkau tidak tahu. Saya juga nangis tadi Bang karena belum bisa beli baju baru Bang, mau lebaran Bang. Tuh Bang Jumanya tuh THR dong gitu. Bang Juma. Iya, gimana? Bang Heri itu kan Muslim ya di sini. Akhir mau akhir Ramadan nih. Ya bagilah kalau ada rezekinya dikasihlah dia. Insya Allah. Cukup, Bang. Alhamdulillah. Cukup Bang, nggak maksudnya bukan menolak rezeki. Kalau untuk apa makan untuk makan aja sehari-hari adalah Bang. Bang Heri, ini masalah THR ini bukan untuk makan Bang Heri. Iya Bang. Untuk Idul Fitri. Baru kita ngomongin lagi, Bang. Iya benar tuh kata host tuh. Tapi informasi yang saya dengar gitu ya, kalau Pak Desugi tidak dapat THR, terpaksa bulan suci Ramadan harus 2 putaran, ditunda dulu. Ini bahaya ini, Bang Juma bisa marah besar nih. Jadi kalau mau jadi 1 Syawal hari Kamis, ya segera diberi THR Pak De daripada 2 putaran. Gimana? Betul. Masih sempat nih sebelum selesai sidang isbat besok. Benar tuh. Sebelum keputusan sidang isbat, ya segerakanlah THR-nya. Karena kalau THR tertunda, ya jadinya 2 putaran diputuskan oleh MK lagi 2 putaran. Bang, kalau misalnya nanti hari Idul Fitri saya mau sholat kayak yang lain, sementara ikutin aja gerakannya ya Bang ya. Iya, ikut aja gerakannya, nggak apa-apa. Sama kok. Kamu ngikutin gerakan mereka, kamu nggak tahu baca apa, ikutin aja dulu. Iya Bang. Karena sholat itu wajib bagi seorang Muslim. Iya Bang. Weh, ada ibu dokter mindik-mindik di bawah. Ibu dokter naik dong, Bu dokter. Naik biar gua turun aja. Ya makasih ya Bib. Iya gua turun ya. Bang Juma. Ya. Ya, teruslah berjuang Bang Juma. Insya Allah. Saya akan dukung dalam doa. Sahabatku, Masya Allah. Amin. Ya, para saling mendoakan. Saudaraku sesama Muslim semua di sini, semoga dilancarkan segala urusannya, diberi kesehatan dalam segala-galanya, sehat, rezekinya juga sehat, ya kan? Amin. Kalau saya mah apa adanya, ginilah saya ndak sehat saya. Kalau saya mah santai aja Bang Juma, orangnya ya gimana, ginilah, seorang pelayar ya kan, mau nenangin air laut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nanang kalau bisa di DM aja Bang Nanang ke Pak Herinya, besok ajak dia bukber bersama besok. Boleh. Ya, kan dekat. Boleh Bang. Siap Bang. Alhamdulillah. Insya Allah saya bisa bantu lah Bang Heri ya. Tunggu lo besok belajar. Masih bisa besok. Terakhir. Ya hari ini artinya puasanya kan? Oh iya nanti hari ini. Oh ya udah itu ada masuk makanan nggak?
nanti nggak ada sahurnya, besok pingsan pula. Ada bang, ada mie, ada bang, masak sendiri, paling bilang aja lapar itu, masak. Jangan lupa mandi ya bang. Ya, Oke, ya. ada Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Ya, silakan. terdengar ya suara saya. Baik, saya ucapkan selamat Pak Heri. Alhamdulillah sedikit Ya, Bu. mualaf. Tadi saya terdengar ya agak kurang konsen. Ada tato ya tadi disampaikan, betul? Iya, ada tato banyak Bu. Oh banyak. Warnanya apa? Hitam Ada atau warna, warna-warni? warna merah, ada biru, ada hitamnya. Oh gitu, baik. Izin ya Pak Bang Zuma dan teman-teman apologet. Iya, Karena saya kan silakan. ada salah satu praktek di Tangerang Selatan, di RSUD Serpong Utara. Monggo kalau mau konsultasi, karena itu bidang saya juga untuk penghapusan tato. Tapi memang kalau warna-warni itu apa ya, penanganannya bertahap karena masing-masing warna itu kan panjang gelombang penanganannya beda gitu. Banyak ya Pak Heri ya untuk ininya, luas tatonya. Selebar dada. Aduh, oh oke. Ya, kalau dada sih nggak apa-apa. Nggak. Kenapa Bang ini? Kalau dada nggak masalah, nggak kena air wudhu kok. Oh gitu. Oh, ya Di udah. tangan juga ada di sedikit. Ya moga aja sih Pak Heri, kalau ini saya ada di RSUD Serpong Utara, tahu kan? Di daerah ini Pak, Depo Bangunan Alam Sutra, dekat-dekat Oh situ iya. Pak. Itu ada RSUD. Kalau di Tangsel saya ada di sana. Gitu. Tapi kayaknya kalau alat saya hanya punya buat yang menghapus yang hitam saja, lasernya gitu. Kalau yang warna lain mungkin nanti bisa koordinasi dengan kawan saya gitu. Tapi memang saya No worries. ada niat juga untuk menghapus semuanya Bu Dokter. Saya Ya, saya kan sudah. akan ngumpulin lah sedikit demi sedikit untuk menghapus, karena saya udah niat masuk Islam, untuk saya akan ikutin ajaran saya yang baru ini sesuai apa yang diajarkan, seperti itu. Ya. Tapi dok, nanti kalau Eri datang jangan disunat lagi ya dok. Itu enggak. Enggak, apa namanya? Kalau apa namanya, saya balik lagi ke Pak Heri ya. Ya benar sih, saya setuju gitu, memang harus dihapuskan, memang ya nggak boleh ya, kan kita sudah secara keilmuan sudah support ke arah sana untuk menghapus itu. Gitu sih. Kalau masalah, ya saya tahu pasti itu cost mahal, ada biaya gitu ya. Tapi insya Allah kalau yang hitam saya punya alatnya sendiri. It's okay. Kalau Pak Heri mau datang, saya bisa bantu. Itu karena nggak bisa sekali Pak untuk penanganan Iya. tatonya gitu. Oh, iya. Gitu. Tapi siang sih ya. Dari monggo aja sih. Ada nama saya. Anda bisa cek di profil saya. Nama saya praktek sih nggak tiap hari. Nanti silakan datang ke RSUD tempat saya praktek ya. Saya udah follow Bu Dokter. Oh ya, oke. Itu aja sih, Bang Handi, Bang Zuma, dan teman-teman. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Bang Andi mau berobat, udah botak. Cuma permintaan saya dok satu ya, jangan sampai disunat 2 kali anak orang, jangan. Ya itu dokter spesialis lain aja Bang Handi, masa saya. Oke, saya rasa itu aja sih yang mau saya sampaikan. Tapi gini sih, Bang Zuma, mungkin dari tim API juga gitu ya. Terkait dengan tato ini kayaknya nggak baru sekali ya mualaf-mualaf seperti ini yang bertato gitu. Dan menurut saya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa secara keilmuan gitu itu kan sudah bisa untuk dihapuskan. Dan penghapusannya memang satu, secara harga kalau kita jatuhnya ke satu layanan swasta itu kan memang tidak murah. Yang kedua, Dia mahal. ya, betul. Yang kedua, ketersediaan alat juga tidak di semua tempat ada gitu. Bahkan untuk masing-masing warna itu kan berbeda untuk alatnya bisa satu, tapi penanganannya berbeda. Nah, itu mungkin
bisa bisa diwadahi lah teman-temannya mualaf itu kalau misalnya ada apa ya, ada tato seperti itu, salah satu untuk dicarikan jalannya gitu loh supaya itu bisa dibantu dihapuskan. Itu aja sih yang terkait sama bidang saya. Itu aja. Ini ada Ferdinand Hutahean di tahun 2022 di dalam persidangan itu dok. Dia kan menurut informasi dari dia sendiri yang ngomong, dia pelupa karena syaratnya gangguan gitu loh. Nah itu bisa nggak sih apa namanya ya, disembuhkan gitu syaratnya rusak gitu? Saraf apa dulu? Daya ingatnya dia. Aduh. Itu aja kali ya yang Ya, mau oke, saya Dok. sampaikan. Saya izin turun. Nanti Suntik hijau ada nggak dok? suntik apa? Suntik hijau, jangan suntik putih, suntik hijau. Nanti jadi itu dong. Jadi apa tuh kalau hijau? Ular hijau. Bang Handi, mau jadi tuyul dia. Ntar lu jalan lu kayak bendera partai lu jalan-jalan lu ah. Oke. Terima kasih. Saya izin turun. Tapi saya nggak tahu cara turunnya gimana ya. Pakai tangga dok. Gimana sih? Oke, saya minta tolong diturunkan. Terima kasih semuanya, Bang Zuma, salam hormat dan semua tim Apologia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Bang Handi? Oke, siapa? Oh iya udah turun, bisa kok. Baik, saya juga izin turun Bang Juma dan Bang Handi, terus Jugi, terima kasih sudah bisa naik ke sini untuk silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus tim Afi ya. Insya Allah. Allahu Akbar. Jadi yang namanya tato Bang Heri terakhir ya sebelum kita tutup ya. Iya Bang. Anda kan dulu belum memeluk Islam. Aturannya di sana itu ya tato boleh bebas saja. Nah, setelah memeluk Islam, ya kalau memang merasa sulit untuk dihilangkan ya no problem. Tapi kalau Anda lega bisa menghilangkan ya silakan saja. Tapi itu tidak sampai merusak atau membuat wudhu Anda tidak sah begitu. Nggak masalah. Allah Maha tahu itu, yang penting niat wudhunya saja. Kan itu aja sih. Jadi jangan terlalu dipaksakan lah. Itu aja. Berarti yang di tangan aja yang dihapus mungkin ya. Ya kalau Anda sanggup menghilangkan ya nggak ada masalah, hilangkan aja. Memang udah niat juga sih Bang, saya pengen menghilangkan tato, maksudnya pengen Ya udah konsul aja ke dokter yang tadi. pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah Bang, maksudnya gitu. Udah terlalu hancur hidup saya di masa lalu. Itu kemarin tuh ada tim yang penghapus tato tuh yang waktu acara Kodondi. Aku lupa, kemarin ada dikasih nomornya. Yang penting niatnya dulu. Dulu kan Anda masih di masa kegelapan, nggak tahu aturannya kan. Iya. Iya. Itu mungkin cita-cita saya aja Bang untuk maksudnya ya hidup saya di masa lalu lah bener-bener terlalu hancur, narkoba apa segala macam, cuma setelah mulai hari detik ini ada niat di diri saya ingin menjadi yang lebih baik lagi lah Bang ke depannya. Yang paling penting itu siap-siap menghadapi rintangan yang akan datang, terutama penolakan keluarga pasti ada. Nah itu harus disikapi dengan bijak, sabar, santai aja gitu. Jawaban kedepannya adalah ya perbaiki sikap aja. Tadinya mungkin pemarah, tadinya mungkin agresif, tadinya mungkin kurang beribadah, ya diperbaiki tata bicaranya dan seterusnya. Itulah Muslim itu. Jadi khutbahnya itu nasihatnya di situ. Jadi nggak usah dilawan dengan kata-kata, santai aja gitu. Nanti mereka menilai kok bokap saya atau suami saya kok setelah memeluk Islam kok berubah baik. Nah kalau sudah berpendapat begitu artinya ya mereka bisa menilai kan gitu.
Itu aja sih Bang ya, diperbaiki diri ke depan saja lah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, teman-teman. Juga buat Bang Heri nih. Ya, Selamat Mbak. ya, sudah jadi mu'alaf. Insya Allah istiqomah ya. Terima kasih, terima kasih. Mas Heri, tadi saya dengar posisinya di daerah Tangsel ya. Iya, Tangsel saya. Kita mungkin sama karena saya di Bintaro. Terus saya lihat juga profilnya di sini Heri Advertising ya. Iya, iya. Nanti kalau bisa follow saya. Nanti baik. kapan kita janjian ketemuan, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang bisa kita kerjasamakan. Kebetulan karena saya event organizer, jadi mungkin kita bisa berkolaborasi. Syukur-syukur saya bisa kenal sama istrinya Mas Heri. Nanti pelan-pelan Amin, kita amin. bimbing untuk ikut jadi mualaf. Dari sini aja saya udah sangat bahagia, udah baru berapa jam aja sudah banyak yang peduli dengan diri saya dan keluarga saya gitu. Bener-bener Alhamdulillah. saya bangga. Alhamdulillah. Itu Electronic City yang di Bintaro itu yang buat hurufnya sama yang masang saya itu, Bu. Oh, yang iya? Electronic City yang groceries, iya. Yang Iya, samping iya, iya, Ducati iya. itu, Oh. iya. Itu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi kerjasama. Siap Ibu, itu udah saya udah follow Ibu. Oke, begitu Bang Handi, Bang Zuma, Mas Heri, siapa lagi nih teman-teman. Selamat menjalankan sahur di hari terakhir. Iya, Mudah-mudahan tetap siap, sehat siap. semuanya ya. Saya Ya. izin turun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Rita ini Bang Heri dia di Ray. Iya. Gitu ya. Kalau ada proyek-proyek apapun nanti apa ya konsultasi sama beliau. Beliau di daerah Anda itu. Ya, cuma saya hanya pembuat seninya aja Bang, bukan pemiliknya, jadi saya ikut kerja sama orang. Saya bagian produksi. Bergerak di bidang apa Bang Heri? Saya huruf timbul Bang, saya ikut sama orang, sama Koko orang Cina. Saya yang membuat itu huruf timbul, kayak huruf timbul untuk perusahaan, neon box, untuk billboard papan nama, seperti itu Bang. Oh, termasuk banet, spanduk apa segala macam bisa ya? Bisa Bang, bisa. Waduh, boleh lah nanti kalau kita ada apa aktivitas apa ya. Siap Ya, Abang, hubungi Anda. siap Abangku, siap. Oke. Amin, terima kasih. Ada yang komen dosa terhapus. Sambut dulu yang Mios Hati ini. Soalnya udah 2:30. Bang Juma di sana juga udah 3:30. Kita tutup dulu aja lah ya. Terakhir mungkin Mios Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin penutup ya Bang. Ya. Udah jam 2:30. Saya mohon izin naik juga, sekaligus juga mau menyapa guru-guru, terutama buat Bang Juma, buat Os, buat Bang Handi, buat Bang Kores, buat Pak Desugi, dan mungkin Abang Kian Santang mungkin kalau belum tidur ya. Terus saya juga mengucapkan selamat buat saudara Mas Heri ya, atau AA Iya, ya, Bang. Sunda kayaknya kalau nada bicaranya. Sunda Ya, campur AA Sulawesi Heri. Bang. Oh, Sulawesi ya? Oh iya. Iya, mama Mengucap- orang Sulawesi, bapak orang Sunda. Ya, mengucapkan buat, kalau Sulawesi apa manggil ini? Ungke, saya dari Sangir Bang. Oh ya, Pungke ya, selamat ya. Ungke. Ungke ya, Ungke. Iya. Selamat buat Ungke Heri telah bersahadat ya, telah kembali ke fitrahnya, kembali ke sisi Allah ya. Nah, saya mengucapkan selamat ya. Nah, jadi Iya. Bang, ya jadi Ungke begini Ungke ya. Ya mohon izin ini Bang Handi ya. Iya Bang. Allah itu maha tahu Ungke, maha tahu, maha segalanya. Siap.
Jadi jangan pernah ada sedikit pun secuil walaupun sekecil anak kuman yang ada di dalam hati Ungke ada keraguan. Iya. Jangan karena kita bersandarkan diri ini dengan Allah. Serahkan diri ini kepada Allah. Terlepas kayak apa yang Ungke tadi bilang, nanti saya akan ditinggalkan sama teman-teman, terus pasti banyak cobaannya. Ujian itu luar daripada biasa. Jangankan yang mualaf, kami yang sudah terlahir muslim, yang tadinya kami ini hidupnya nggak benar, kelakuan kami, terus kemudian kami bertobat, itu ujiannya besar. Apalagi yang mualaf. Jadi jangan ditanya lagi kalau masalah ujian itu, sudah pasti gitu. Tapi yang saya bilang tadi, bersandarkan hati ini Ungke. Terlepas apa yang kayak Ungke bilang tadi, tato segala macam itu. Di dalam Islam ini, Muslim ini simple. Allah itu tidak pernah mempersulit. Kayak Ungke bertato, masa lalu Ungke. Walaupun Ungke ini sudah bertato, habis sepenuh badan sampai muka tato itu. Selagi Ungke itu sudah tulus, ikhlas di dalam hati Ungke, saya berserah diri kepada Allah. Hati keimanan Ungke itu sudah luar daripada biasa, tidak ada keraguan. Allah itu maha tahu. Iya. Iya, jadi jangan dibebankan, jangan. Nah, begitu juga dengan ujian-ujian nanti. Apapun itu, maaf kasarnya ngomong Ungke, maaf bukan saya ngedoain ya Ungke. Maaf beribu maaf. Saya sih berharapnya doa saya insya Allah di dalam kita semua yang ada di sini mendoakan Ungke itu baik-baik saja, baik dalam rumah tangga maupun keluarga. Ya itu doa. Dan kalaupun kita mikir buruknya, sekiranya Ungke bakalan terpuruk gitu. Ungke jangan pernah takut Ungke. Ada Allah. Hidup di dunia ini sementara Ungke. Nggak lama nggak kok. Iya. Sekejap saja hidup di dunia ini. Jadi jangan pernah takut. Jadi begitu aja Ungke ya. Saya sekali lagi mengucapkan selamat Ungke ya. Salam dari saya, dari kami semua, kami semua umat Muslim yang ada di seluruh dunia. Dan secara pribadi saya mengucapkan salam. Saya dari Lampung, salam saudara dari Lampung semua ya. Sebagai kami yang ada di Lampung, Muslim di Lampung, kalau Bang Ungke main ke Lampung jangan sungkan-sungkan DM saya, mampir. Lebaran itu bebas. Kalau Lebaran sesama Muslim itu bersilaturahmi Ungke. Jadi jangan pernah takut ya terpojok. Iya. Jadi itu Ungke ya. Terima kasih banyak. Pesan saya, bukan saya bermaksud menggurui ya. Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya, tidak pernah. Nah, jadi maka begini Ungke, Allah itu maha tahu. Jadi gini, prinsipnya gini, Allah itu maha tahu, kita itu nggak bisa. Contoh, ini saya kasih contoh sedikit ya, 15 detik ya. Seumpamanya Ungke itu berkata iya, tapi di dalam hati tidak. Allah itu tahu, jangan main-main dengan itu. Allah itu maha tahu. Nah, jadi jangan pernah khawatir. Serahkan, gantungkan segala sesuatu itu dengan Allah. Percaya aja, selamat hidup ini. Jadi begitu aja Ungke ya. Iya. Ya, bimbingannya juga Bang. Siap Ungke, siap insya Allah. Ya jadi gitu ya Ungke ya. Terus buat Bang Juma ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya buat Bang Handi juga, buat host dan buat semuanya. Terima kasih sudah dikasih waktu, Sama-sama. Menyapa Gurunda masih monitor Gurunda. Gurunda ada titip salam dari Pak Lurah di Kerawang. Nanti kalau ke Jakarta atau Jawa Barat insya Allah pengen disambangi sama Gurunda, katanya Gurunda. Dari Pak Ade Suwardi, Pak Lurah dari Kerawang. Kerawang, Sumatera Timur. Sumatera Timur, Golgota Kerawang itu. Kerawang Jawa Barat. Dari Pak Lurah, dia nitizen sejati Gurunda dari zaman StreamYard ke Zoom, nah sekarang ke sini. Pak Ade Suwardi, Pak Lurah paling keren. Oh siap, salam balik sama Pak Lurah. Semoga tahun depan jadi bupati, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beliau sangat jadi camat dulu. Lurah kan jadi camat dulu. Langsung aja bupati. Langsung jadi presiden kalau dia. Sama Ade seperti Suwardi. Paulus nggak pernah jadi nabi, langsung jadi rasul. Langsung jadi rasul ya. Jadi sarjana tanpa melalui SMA kan bagus.
Langsung wisuda dia. Langsung sudah. Oke, Oke, buat Bang makasih, Juma, Bang. Bang Ya. Juma, mohon disapa dong. Ini fans berat Bang Suma loh. Siapa itu Bang? Aku Bang. Mios Dari Lampung. Hati. Oh siap. Lampung, Masya Allah. Makasih Bang Mios. Iya, Sehat iya. selalu Bang. Amin ya Allah. Sehat-sehat ya Bang. Amin, amin. Buat semuanya, buat host, buat Bang Iya, Bang. Handi, buat Bang Kian Santang, buat Pak Desugi ya, yang karakternya begitu wow, luar biasa Pak Desugi, buat Bang Kores, buat Bang Stanley juga yang dari Sulawesi ya, saya juga mengikuti juga, suka DM-an juga Bang Stanley sama saya. Iya. Sehat selalu Bang Stanley ya. Buat Ungke Amin. ya, oke Ungke, saya mohon izin Siap, turun ya Bang. Ungke. Siap Abangku. Siap. Ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu tuh saya ada yang salah Gurunda. Waktu si Ishak katanya mau mu'alaf ya. Ishak bin Abraham itu yang Yahudi. Dia butuh tempat tidur dan kerjaan. Saya bawalah ke sana ke Palurah. Ditempatkanlah di pilanya di Kerawang. Ternyata malah nyerang-nyerang Islam, dia masuk ke Hindu atau apa tuh. Diusirlah di sana. Si Ishak ada aja. Parah itu. Bukan Hindu, dia, dia masuk ke Hindu. bukannya dia mengganggu seorang perempuan. Itu sebelumnya lagi Bang Juma. Ya sesudah mengganggu perempuan yang di mana ya, Jogja apa Jawa Timur ya, Si Geopani. Istri orang. Geopani. Istri orang. Istri orang di Embat. Memang nggak bisa Dari bertahan. situ lari ke Kodondi, dari Kodondi diusir. Saya bawa ke Kerawang. Pengen dijejehkeun kata orang Sunda Maya, dibenerin. Malah balik ngehujat ke Ustadz Abdul Somad. Saya yang pungut dia itu. Iya, manusia pertama yang pungut dia itu aku yang pungut beliau. Iya. Dari Manado, aku telepon almarhum siapa? Ko Stephen waktu itu ku telepon. Ku bilang, ini ada ini pintar bahasa Ibrani. Dia minta ke Makassar, tapi di Makassar lebih baik kalau dia di Jakarta aja, bawa aja ke Jakarta. Dikirimlah ongkos. Aku kirimkan ongkos. Koste pun juga kirimin ongkos untuk ke Jakarta waktu itu. Malah dia jadi pengkhianat, yang bajingan. Tapi nggak pernah muncul lagi. Nggak berani dia. Salah si Glenn tuh. Suka kali ajak debat. Nggak berani dia tuh kalau ada saya satu ada di Komal dia mau naik. Takut kebuka semua kedoknya, aibnya. Sekarang dia ke ateis ya, Ishak ini. Sekarang dia ateis, dia di pre-thinker apa ya? Loh, ngapain dia jadi ateis? Ateis sekarang dia di pre-thinker. Nyerang-nyerang Islam kemarin aja Bang Ali diserang sama dia. Malah Acehnya yang diserang sama dia. Di Aceh itu biadab semua katanya, itu ngejalanin hukum Islam. Gak waras dia tuh, sakit jiwa. Sakit jiwa, iya. Gak ada malunya, kasih makan, kasih hidup. Justru orang yang kasih makan dia itu yang diserang. Iya, temperamennya nggak benar, memang agak sakit jiwa sih. Sakit jiwa. Semoga saya tidak seperti itu, Bang. Amin. Amin ya Allah ya Allah alamin. Assalamualaikum. Naik aja Bang Alumni. Itu siapa? Koh Dondi atau siapa? Assalamualaikum. Nah ini ada Koh Dondi nih. Koh Dondi gimana waktu nampung Ishak itu gimana? Koh, silakan Koh. Kurang ajar kali. Dondi. Bukan weh. Bukan Koh Dondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lagi ngobrol sama Ukhti Jesselin Koh? Oh, Dawi, jangan diganggu lagi. Parah lu. Kenapa?
Orang bukan kode ondi. Bukan engkau saya. Bukan. Oh alah ini mas ini. Lanjut. Ini kadang-kadang Iya ini. Alhamdulillah bisa naik ini, bisa bersapa-sapa dengan Bang Juma, ini luar biasa ini. Dari Bekasi, Bang Juma dari Bekasi. Bekasi Kalimantan Utara. Gimana? Parah. Kok ketawa? Bekasi, Jawa Barat. Oh, Saya Jawa rumahnya Barat. dekat Bangun Nabi, rumahnya dekat, dia di Bintara, saya di Sumarekon Bekasi. Oh, siap. Lagi ya? Bang Doni di SMP. Dulu waktu kesana Cibubur deh kayaknya. Oh, res ini. Ngarang aja ya. Ya. Iya, ini Isin Bang sahur dulu ya, teman-teman ya. Ini sebentar Bang Juma, saya gara-gara Bang Juma nih jadi nggak bisa tidur Bang Juma. Aduh. Parah ini Bang Juma nih. Gara-gara Bang Juma lepit nih, saya terganggu tidurnya terus gitu. Amok bang, bahaya ini Bang Juma nih, parah. Iya. Pokoknya selama Bang Juma belum diem, mata nggak bisa merem. Pokoknya ditungguin aja. Gitu. Nggak tahu ada apanya, saya juga bingung gitu, nggak tahu itu. Nah, kalau bisa sih labnya, iya tanggung jawab, harusnya labnya sampai jam 1 aja biar saya bisa tidur gitu. Aduh, tapi alhamdulillah lah, bersyukur dengan adanya seperti ini, termasuk Bang Juma dan kawan-kawan yang di sini. Alhamdulillah lah, bersyukur. Pokoknya saya bertambah ilmu sedikit-sedikit gitu Bang Juma. Terima kasih banyak lah. Pokoknya tidak lain tidak bukan, pokoknya saya doakan selalu panjang umur, jangan sampai ya ada sakit kalau bisa ya. Dan saya berpikir ini fenomena Indonesia Bang Juma ini, karena bahaya Bang, kalau Bang Juma nggak pernah sakit bahaya, bisa disembah hotel nanti Bang. Ini yang pikirnya Bang Dondi doang, itu yang 1000 orang itu korbannya Bang Juma semua itu. Orang jadi nggak bisa tidur semua itu 1000 orang. Iya, itu gara-gara semua ini. Gara-gara Bang Juma itu. Iya, makanya saya bilang tadi kalau lab jangan terlalu pagi, jam 12 itu udah selesai, itu biar bisa tidur gitu loh. Mau tahajud aja nggak bisa Bang Juma. Gimana nanti hotelnya nongolnya jam 1 Bang? Nggak ketemu. Kalau dengar suara Bang Juma tuh lagi tahajud, bangun saya gitu, langsung dengerin dulu selesai gitu. Banyak yang mengeluh kayak gitu. Iya, makanya itu udah jangan sampai pagi Bang Juma, tuh terganggu nih 1000 orang, terlalu bahaya nih. Tapi saya mau tahu caranya Bang? Mau tahu caranya? Jangan beli paketan Bang. Kalau langganan sama IndiHome jangan dibayar. Wah, aman dah. Nggak bisa, saya mah nggak denger semalam aja udah nggak bakalan bisa saya. Jadi lagi tahajud juga dengar suara Gurunda Juma langsung bangun ya Bang? Iya, langsung bangun. Apalagi kalau udah nenekmu kiper apa itu. Kiper. Waduh, udah ada. Terus kalau lagi bikin anak bangun nggak Bang? Kalau dengar Bang Juma? Apa-apaan sih? Tuh, kalau lagi bikin anak ditaruh di pinggir HP-nya. Nggak kecilin dulu sedikit suaranya gitu. jadi apa? Sambil mompa sambil bener Gurunda, bener mantap banget Gurunda gitu. Ke kiri deh, gitu dia. Pokoknya jauhin dikit HP-nya, sama suaranya volumenya kecilin dikit gitu. Tapi kedengeran, cuman nggak begitu ini gitu. Cuman ya tetap harus kedengeran gitu, cuman nggak terlalu kencang sekali gitu. Kan nggak lucu pas anak lahir mirip Bang Juma ya kan? Oh. Pas lahir langsung anak itu kumis. Lu terlalu ngefans sama Bang Juma, jadi anak gua mirip Bang Juma kata istrinya. Begitu keluar dari rahim bukannya menangis tapi langsung dia bilang, masih mau aku datang besok. Allahu Akbar. Keluar udah pas keluar sekarang Gurunda. Pasar hitam. Saya selama 4 bulan ini saya lihat beruntung lihat TikTok ini di Bang Juma pernah yang namanya tidur itu
di atas jam 1 atau jam 2, di atas jam 2 itu nggak bisa. Pasti di bawah jam 2 itu aja. Di bawah jam 2. Iya sama. Ya dengan- nanti Akhi akan ada masanya sama seperti kita, tidurnya setelah subuh. Wah. Saya ini Nanti korban pertama bang, korban pertama udah bertahun-tahun nggak pernah tidur malam bang. Iya, ini semua ikutan si Kores ini, jadi nggak benar. Berarti banyak korban. Gurunda lah, Gurunda duluan. Berarti banyak Enggak, lu lebih Bang. parah. Aduh. Ayo sahur dulu yuk. Pamit Yuk, dulu. Gurunda, Fadl. Oke, Bang. Iya, Ini Bang respect Juma. nih siapa? Makasih ya Bang Dondi ya semua. Ya pokoknya sehat-sehat selalu Bang Juma. Siap, amin, amin. Saya juga terima kasih Bang Heri, Juma, makasih ya. abang-abangku. Iya. Istiqomah ya. Terima kasih. Ini buat Bang Heri ini belum ngasih selamat nih, buat Bang Heri selamat. Siap Bang Rudi, terima kasih. Teman-teman yang ada di Komal, Zulkifli Mabas, dan juga yang ada di sini, Teman-teman terima kasih yang di bawah semuanya juga ya. terima kasih supportnya. Iya, sip. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu akbar. wabarakatuh. Allahu akbar.